Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan Nabi Abraham, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Salomo, juga Nabi Yesus, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka semuanya ini adalah manusia-manusia pilihan pencipta langit dan bumi untuk mengajak manusia menuju kepada jalan kebenaran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini menjelang sore kembali kita berjumpa pada sesi yang diharapkan kali ini mampu kemudian memberikan pencerahan atau memberikan edukasi yang positif terhadap teman-teman, khususnya saudara-saudara kita non-muslim yang kemungkinan bisa diajak berdiskusi dengan baik. Kita mengangkat sebuah tema yang mengajak kita untuk berpikir. Kita kasih judul dulu ya. Oke, ini tema yang kita angkat. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa baca. Eksekutor salib ini apakah pahlawan atau mereka adalah orang-orang fasik yang menginginkan kematian terhadap Yesus karena Yesus dianggap sebagai pengganggu ya, kestabilan pemerintahan atau kerajaan pada kala itu. Kita naikkan yang oten aja ya teman-teman sekalian, dan kita berharap mereka bisa buka kamera bila mana mereka ingin diskusi dengan baik. Yang di YouTube juga mohon untuk di-share akun YouTube-nya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa menerima kebenaran dengan materi-materi yang kita sajikan. Oke, saya anggap orang ini pelawak, naik ke atas nyanyi-nyanyi, minta permintaan cuma naik nyanyi. Silakan saudara Oten. Halo. Assalamualaikum, Guru Ndajuma. Woi, keren kali nih. Iya dek. Mabang baru balas kabar tadi malam aku gak lihat HP. Iya, saya juga ini telat monitor karena saya di Komal gitu. Saya serahkan aja tuh, Waalaikumsalam. Saya serahkan aja sama Ustadz Wafid. Sehat semuanya kan? Bubuk si Bom sama si Oki. Alhamdulillah. Tadi malam Alhamdulillah si Oki sehat. sama si Bom syubhat yang dia bawa itu kapan orang tuanya Nabi naik haji. Koplak nggak dia itu? Itu terus yang diulang-ulang dia. Kapan Terus yang dia tanya itu Nama juga. ini kalau Oki itu dia 3 hadis pamungkas dia. Pertama, ibu Nabi masuk neraka katanya. Yang Rasulullah tidak diizinkan berdoa itu.
Yang kedua, Yahudi Nasrani jadi penebus. Yang ketiga, ayahnya Nabi tuh. Itu tuh yang jadi dalil pamungkasnya si Kopla. Oke tuh. Iyalah, mau kemana lagi arahnya? Padahal jelas dalam Al-Quran kita kan tak ada hukum. Tidak ada hukum sebelum adanya Rasul yang diutus kemudian kepada kaum tersebut. Patroh ya. Bang, hati-hati Bang, live sekarang nih Bang Yondananda sama Bang Zuma nih ya. Sekarang nih TikTok tuh punya kebijakan gini. Dia kalau lihat diskusi lintas agama nanti aksesnya dipangkas satu-satu. Pertama mulai dihilangkan akses kasih gift sama kasih tap-tap layar akses love orange. Nanti dihilangin. Nanti intonasinya suara Abang kalau terlalu kayak orang terdengar berantem itu cepat. Terus diksi-diksi kata-kata yang dipakai. Terus terlalu banyak orang di komal juga mempengaruhi. Kalau seandainya nanti udah di ban sekali, 2 kali, 3 kali, nanti langsung di Abang nggak pernah lagi bisa sampai penontonnya tuh lebih dari 5 ribuan karena namanya shadow ban. Gitu. Iya, shadow ban itu kita bisa live dapat akses tapi kita nggak di FYP-in gitu loh, dibatasin. Makanya tuh kalau abang tuh nggak boleh kayak nampak marah tuh nggak boleh karena TikTok sudah menjadikan diskusi lintas agama sebagai aksi yang di ban. Dari mana Uni infonya? Oh, aku kan cari tahu terus. Aku kan punya temen yang ini yang selalu ada tim IT-nya gitu kan. Terus dia cerita salah satu yang dilarang sekarang di TikTok itu diskusi lintas agama, dianggap ujaran kebencian. Oh gitu. Makanya coba room Islam yang penontonnya banyak awal-awal kan Iqbal kan. Nah, Iqbal itu drop gara-gara sering di ban. Terus nge-drop penontonnya nggak sampai 1000. Kemarin tuh sempat 7.000, 5.000. Iqbal siapa, Dek? Itu kata Bible. Oh, kata Bible. Kan banyak Bang akun-akun sekarang yang sebenarnya banyak akun-akun yang buka komal diskusi lintas agama Bang sekarang. Cuman kan ada di antara mereka tuh yang sekaligus jadi apologet, ada pun yang enggak gitu. Aku tuh datang yang kumal-kumal kecil tuh karena mereka tuh belum diblokir, belum didapat peringatan, tapi akun-akun besar udah banyak kena peringatan. Nandar masih pakai anti tombak ya? Ini Nandar masih pakai anti tombak. Oh iya, masih aman. Daya buktinya semalam bocor. Iya tapi sering bocor. Kalau kata-kata yang udah dideteksi di KBBI yang penting nggak terlalu keras Uni. Intonasi suara Bang, Abang kan pakai sound card tuh. Bisa di-report ke office. Itu gitu, kayak gitu kita tuh agak kesulitan di TikTok itu sekarang karena semua akun kita tuh diafiliasikan kayak aku kan sama Yonatan Nandar follow Abang. Ya udah, aku tetap diklasifikasikan akun Rifa Unirifa semua kena. Coba aja Abang pernah target satu sendiri sampai 7.000 nggak? Aku nggak perhatikan itu, Dek. Itu Kayaknya Bang, pernah itu deh. kalau pernah masih FVP. Dulu mungkin. Iya dulu sih semua mah. Dulu aku aja kalau les sendiri pasti banyak yang nonton, cuman sekarang enggak karena kita enggak di FVP-in. Nah, Yusuf PI kenapa dia bisa tembus banyak? Coba intonasi dia bicara itu enggak kayak orang marah gitu. Edis kenapa dia juga banyak sampai karena intonasinya itu ternyata mempengaruhi Bang. Kayak kita tuh kayak dianggap marah di TikTok, kayak personal abuse gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita santai gitu kan, itu lama. Aku udah coba kemarin. Itu TikTok aku kemarin tembus lebih 1.000 lagi gara-gara aku nggak ada kayak kelihatan betul saya sudah uji kata Jun gitu juga dia di bawah. Tapi kalau kita kelihatan kayak marah, cepet banget drop akunnya. Masya Allah, ya gitu ya. Jadi sekarang kita naikkan konten yang tidak bikin naik marah aja kalau gitu. Sebenarnya begitu juga Bang. Bukan gitu Bang. Yang mau Maksudnya belajar aja. bukan. Kita pasti marah lah. Cuman marahnya intonasi suara Abang tuh jangan sampai kayak terdengar menghardik gitu. Itu benar Oh, gitu. berpengaruh. Intonasi, diksi.
Coba aja kalau nggak percaya bang, di band si Iqbal Kata Bible itu live kemarin itu sempat 7.000, semua akun dia kena visibilitas. Dibatasin. Iya. Berarti TikTok takut Abang- sama suara kita ya. Kita udah dikategorikan sebagai tokoh-tokoh yang diwaspadai. HP kita, kota-kota kita juga, akun-akun kita juga. Tapi nanti ada ini Gurunda Bang Juma. Nanti ada wacana kita nggak bisa video call WhatsApp lagi, nggak bisa katanya. Iya bentar lagi juga rencananya siapa yang istrinya nganggur 3 bulan gak dipakai diambil pemerintah bang katanya. Lah, masa Bang Zuma nggak tahu? Rekening Bang Zuma kalau nggak ditransferin sama aku sama Yonatan Nandar nanti 3 bulan diambil PPATK katanya. Saldonya Terus kayak dibekuin bang. Ya harus dipakai terus, transfer aku, transfer Yonatan Nandar terus-terusan tiap bulan gitu. Jadi nggak diambil sama PPATK. Iya. Masuk dompet. Bukan masuk akun, masuk dompet. Bang Zuma nggak tahu kita tinggal di mana sekarang. Katanya gitu. Terus kalau ada tanah abang nanti nggak dipakai selama beberapa bulan nanti diambil pemerintah. Ya Bang Zuma nggak ngikutin. Aku ngikutin perkembangan pemerintah tahu bang. Kan Iya. sudah 400 rekening yang diblok, dibekukan. Makanya abang kirim-kirim sama Yonatan Nandar. Kalau tanah pemerintah yang tidak dipakai, didiamkan saya terus. Nggak, dikasih ke masyarakat jandar pakai, katanya, itu dikasih ke masyarakat. Bukan, Dipakai katanya cuma dikasih ke janda. masyarakat. Bukan cuma janda yang boleh katanya. Iya, bagus lah. Di negara kita Bagus, semakin maju gitu loh, makin asik Iya. negara kita. Mantap kali, Bang. Astagfirullah. Abang mau naikin oten? Iya, Dek. Iya. Ini untuk terapi. Iyalah. Siap, Kan itu kerjaan Aku pindah siap abangku. Selamat berjuang. Saling menginjili. Selamat Bang, berarti kita berjuang. boleh dikatakan 3 pribadi 1 hakikat ya bang ya. boleh. Tapi bener bang, Ustadz Dasat Latif itu kan dia punya rekening untuk biaya pembangunan masjid. Itu dibekukan tahu bang. Bahaya. Aku ingat dulu berapa rekeningku yang diam. Makanya jangan sampai 3 bulan nggak aktif. Hati-hati. Ingat aja nama adik-adik abang gitu loh. Karena ada adik abang nih, ada Yonatan Nandar, ada aku gitu kan. Iya. Masuk dompet. Gitu. Ya udah deh. Selamat berjuang bang. Oke. Aku mau gabung sama Yonatan Nandar aja. Sound good. Siap. Sound good. Makasih ya. Kedengarannya baik. Abangku. Kadang-kadang kasih. kayak oten ya. Ya bang. Makasih, Dek. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti di akun kalian ada yang atas nama Lasok Bolong, itu diblokir aja. Iya. Lasso bolong itu siapa? Tim kita. Lasso bolong itu siapa? Oh. Tim kita. Ada itu Lasso timnya. bolong itu apa? Cuma, Emang kan ini- namanya lasso bolong. Nandar ini jangan Iya. diajarin bang bahasa daerah bang. Dia bang ya keterlaluan ya. Kemarin dia ngomong jorok. Orangnya panik pakai di bawah, bahasa minta Padang. diblokir. Panik dia. Aku nggak ngerti. Dan- Aku diajarin netizen katanya. Pokoknya kata-katanya kan kayak biasa aja. Ternyata artinya joran. Jangan percaya. Ya, Masa kan dia aku nggak tahu, ngomong nih. jorok? Nggak boleh. Ya kan aku nggak Ada tahu bahasa itu Padang. bahasa Batak, bahasa Makanya Padang kan. ditanyain. Itu bahasa Padang jorok, nggak boleh diucapin. Nanti Ya saya orang nggak tahu, saya kan penginjil. orang Sunda. Mana ada Nanti orang Sunda kesurupan bisa bahasa Medioma. Padang. Kalau Lasok Bolong itu, Itu bukan bahasa kotor. Nah ini bahasa kotor apa enggak nih lasso bolong ini? Bukan. Lasok Bolong Apa, itu Tin? maknanya anak laki-laki yang hitam kekar, hitam apa ya? Hitam kuat. Hitam legam. Nandar dong. Berarti Nandar lah sok bolong dong. Enggak lah, aku yang- mah aku nggak yang hitam perkasa. aku tuh. Anak laki-laki berkulit hitam yang perkasa, itu Lasok Bolong. Oh, si Nandar nih. Ya dah nggak apa-apa di gua deh. Anak laki-laki berkulit hitam yang perkasa. Bang ajak-ajak Yonatan Kalau Nandar mimpi Lasok Lembang. OP beda lagi kalau Lasok OP. Tapi kok belum ada filmnya? Katanya 26. Aku
cari kok nggak ada. Deh, orang sudah pada nonton semua pun Makassar masih Masa? Iya. Kok Saya aku sendiri cari udah di 3 kali udah nonton akunya. Oh alah, aku cari di sini kok nggak ada. Kok di sini? Di mana tuh cari? Jadi Nggak, maksudnya nyari di di mana daerah. ya? Ya di itu, di apa sih namanya itu? XX1 nggak bang? XX1 ada. XX1. Ada XX1. Yang Rapi Ahmad itu loh, siap. Yang Rapi Ahmad itu loh. Apa sih namanya tuh? Layar Aduh. tancap. Apa sih namanya? Apa ya? Aduh, lupa aku namanya itu. Doti namanya. Enggak, yang bioskop tapi khusus Indonesia. Hah? Film Bukan, apa? bukan. Film Bang Zuma. Enggak, maksudnya bioskop, Film horor. tapi ini Horor. khusus untuk orang Indonesia. Khusus film-film Indonesia, bukan. Belum masuk ke aplikasi itu deh, belum. Bukan di aplikasi, Bang. Di tempat apa sih namanya tuh? Di Cinemark. Pokoknya yang ada Raffi 21. Ahmadnya. Ah, Di nggak Alfamart tahu. belum masuk ke sana nonton di Nah itu, ini ada di Sam Studio. Iya, Sam Studio. Aku cari kok. Ya, nggak ada. belum. Kan semua yang terafiliasi. Ajak-ajak gitu. bang, Yonatan Nandar bang. Dia katanya mau Pertamina main film belum. juga bang. Judulnya Apa judulnya? judulnya Anakku, Lasso Tuhanku. Bolong. Masuk bolong. Anakku. Gimana lagunya itu? Anakku tidurlah. Esok itu. Nggak cocok. Ya sudah. Gimana, Uni, gimana? makasih ya. Udah. Yaudah, Iya. aku sama Kebanyakan aja. ini. Ketakut udah banyak abang bercanda. abang kita ini mau cari Ya order. abang kita mau menginjil. Ya udah, Siap. makasih ya. Makasih. Dadah bang, Ya, Assalamualaikum. Sehat-sehat Assalamualaikum. semuanya. Ntar aku kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, silakan saudara Oten yang ada di bawah minta permintaan kita diskusi sejenak. Silakan. Adakah? Halo. Selamat siang. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Enggak, Waalaikumsalam. minta waktunya sebentar Bang. Itu di sebelah ada akun mengatasnamakan Juma Official ya. Sahabat Juma Official itu mau minta-minta koin, suaranya sama banget seperti Bang Juma. Iya, kemarin saya masuk ke situ akun ini diblokir, akun sahabat Bang Suma diblokir. Jadi semua yang berbau Bang Suma asli diblokirnya. Gitu, Iya. sama seperti Yesus palsu, Mesias palsu Itu maksudnya. tadi Bang Putra yang dari Singapura itu udah kena tipu tadi Bang. Iya, padahal sudah berapa kali diumumkan kalau Bang Suma Live itu insya Allah akan terafiliasi dengan YouTube-nya. YouTube-nya juga akan live dan beberapa YouTube yang kerjasama juga akan melive-kan. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, jangan mau, suruh buka kamera dulu. Iya iya Bang, iya. Hmm. Makasih waktunya ya Bang ya. Makasih, Kiki, masya Allah. Tuh teman-teman diumumkan Assalamualaikum, tuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak orang yang menggunakan nama Bang Suma untuk cari makan. Ya teman-teman, hati-hati. Diinformasikan bahwa yang minta-minta gift, mereka bikin semacam menyusun satu cerita, menyusun satu keadaan di mana mereka seakan-akan menantang orang-orang kemudian untuk memberikan gift, agar dia diberikan gift. Nah, ini salah satunya. Tak naikkan ya. Halo. Halo, buka kameranya, Bang. Halo. Nah, ini salah satunya ya. Ini akun palsu. Ini bukan punya saya ini.
Ini kalau dia gunakan akunnya dia ini untuk nipu orang, maka semua orang Islam akan terperdaya karena dia pintar, pintar untuk memasukkan suara Bang Suma. Nah itu yang palsu tadi tuh. Unfollow aja semua teman-teman. Batalkan pertemanan sama dia. Dia itu penipu. Jadi dia memanfaatkan situasi untuk mencari nasi di sosmed. Paham ya? Jadi tidak aman lagi, nama Bang Suma itu banyak dipalsukan sama orang. Seperti Kristus palsu. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, jangan mau tertipu dengan penipu-penipu yang menggunakan akun Bang Suma. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang Juma. Siang. Apa kabar? Baik Bang, bisa buka kamera Bang. Biar bisa kita kenalan lebih akrab lagi, lebih dekat lagi. Oh iya. Silakan. Udah. Buka kameranya Bang. Sudah buka? Belum. Iya. Disimpan Bang, di situ buka, habis itu simpan. Oh iya. Gimana ya? Silakan. Gimana ya? Bukanya. Buka kamera biar kita lebih asik ya diskusinya. Ya sudah ya. Oke. Maaf ya, saya pakai masker juga karena flu ya. Iya sama. Saya Iya. juga lebih nyaman pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Oke. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Saya dari Timor Leste. Enggak, maksudnya agamanya Bang, sekte. Ya, agamanya Katolik lah. Di Timor Leste itu mayoritas lah. Oh, mayoritas Katolik. Nggak ada yang apa ya, lebih angka tentang apa itu tidak melebihi di sana itu agama Katolik semua di sana. Katolik. Siap. Bahkan 100% lah. Iya. Oke. Iya. Mungkin tema ini bisa kita bahas Bang. Tema apa ya kalau Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? eksekutor salib pahlawan? Pahlawan atau penjahat? Bagi kami Kristen kalau tentang salib itu ya keselamatan. Enggak, maksudku ini Bang, maksudku yang melakukan penangkapan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawankah bagi Kristen atau itu penjahat bagi Kristen? Itu sebagai ya pahlawan lah, pahlawan bagi umat Kristen lah. Berarti yang membunuh Yesus ini adalah orang yang melakukan kebenaran menurut saudara saya ini ya. Oh ya, tentang orang yang dahulu membunuh Yesus itu kan apa? Tentang bagaimana keselamatan Allah terhadap dunia gitu. Iya, itu bukan jahat lah. Penjahat atau yang membunuh tentang apa ya? Membunuh Yesus itu kan orang-orang yang tidak suka waktu itu seperti itu. berarti Ya, misalnya mereka Yesus menyatakan dirinya sebagai saya dekat dengan Allah. Iya, Iya. berarti Yesus ini dibunuh Kalau oleh Bang Juma pahlawan. gimana? Kalau Bang Juma gimana? Kalau di Allah SWT dalam Islam itu gimana?
Kalau kami salib itu hukuman bang, hukuman bagi orang yang memusuhi. Iya, memang dalam kekristenan itu hukuman juga, nggak ada salahnya, Pak. Iya, maksudnya jadi orang yang disalib ini menurut saudara pahlawan kah atau dia penjahat? Iya, iya, pahlawan tadi kan saya sudah bilang dari awal tadi kok. Berarti mereka dapat upah surga bang, yang membunuh Yesus. Yang membunuh itu kan kita harus tahu dulu bagaimana bahasa Indonesia kurang ya Pak, Mbak Juma. Karena Iya, saya kan bukan orang Indonesia. Iya, iya. Kita harus tahu bagaimana waktu itu orang-orang yang membunuh Yesus itu bagaimana kisahnya. Makanya kata Yesus dia kan saya hakikat dengan Allah katanya. Makanya Iya. mereka bilang bahwa ini menghujat Allah katanya gitu. Ya itu Tapi makanya saya mereka tanya. tidak tahu bagaimana Pembunuh. rahasia di balik itu. Iya, makanya itu saya tanya bang. Rahasia di Apakah balik mereka- tentang perkataan Yesus itu. Ya itu dia, makanya saya tanya, apakah pembunuh Yesus ini, yang menggantung Yesus ini pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Kalau yang membunuh Yesus itu penjahat lah. Penjahat ya? Penjahat lah. Berarti- Kok masa orang yang membunuh itu kok masa orang yang baik sih? Oh, berarti penyaliban itu adalah tindakan kejahatan ya, penyaliban itu. Ya penyaliban itu tindakan kejahatan dari orang yang tidak suka Yesus itu memang tindakan kejahatan lah. Tetapi semuanya itu gini Bang Juma, semuanya itu kan itu karena bagaimana keselamatan itu kan sudah mau terjadi begitu kan, bagaimana lagi kita mau Artinya dapat disimpulkan bahwa keselamatan itu berasal dari kejahatan. Gimana? Oh, keselamatan itu berasal dari kejahatan. Iya, keselamatan saudara-saudara Kristen itu berasal dari kejahatan para eksekutor penyaliban, gitu ya. Ini rencana apa ya? Kita kalau berbicara itu mengenai itu rencana yang alam. Itu kan kita sebagai manusia kita tidak bisa tahu itu bagaimana rahasia di balik semuanya itu. Kita sebagai manusia kan hanya batas pemikiran saja, makanya kita terkadang karang-karang bagaimana tentang pikiran-pikiran yang tidak masuk akal gitu. Iya, jadi pada kesimpulannya keselamatan Kristen, keselamatan Katolik itu berasal dari perbuatan jahat orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Bisa disimpulkan begitu. Tadi kan saya sudah bilang, itu kan rencana alam. Rencana alam. Itu kan rencana alam menuju kepada keselamatan. Kita sebagai manusia mau buat apa? Iya, itu dia. Rencana alam itu kan. Kalau kita berbicara mengenai alam itu kan, unsur manusia juga terlibat. Itu kan alam ini terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, itu alam. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa pelaku penyaliban itu adalah penjahat, berarti keselamatan yang ada di Kristen itu berasal dari perbuatan jahat orang-orang terdahulu. Ini kan tadi kan saya sudah bilang ya, sebenarnya rencana, misalnya kita bisa bilang bahwa itu adalah rencana ilahi. Oh, berarti Tuhan merencanakan kejahatan. Sudah begitu. Bagaimana untuk sebentar. Bagaimana untuk menyelamatkan bagaimana untuk menyelamatkan dunia. Misal itu merujuk kepada manusia ya, orang yang telah yang telah putus di hubungan dengan Allah ilahi, makanya mereka diselamatkan dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana kita mau berarti dunia diselamatkan melalui sebuah kejahatan, tragedi kejahatan. Terjadi pembunuhan nggak pada waktu itu? Kejahatan itu memang
Iya, jadi kejahatan Iya, inilah yang menyelamatkan Nggak dunia. masalah bagi kami Kristen. Apa Oh, masalah? berarti Kristen diselamatkan oleh perbuatan orang-orang jahat. Gini, kan keselamatan itu gini, kan kita berbicara ini kan mengenai merujuk kepada Yesus Kristus ya. Iya, Betul yang nggak? jadi korban pembunuhan oleh para makanya penjahat. gini. Makanya Yesus Kristus itu kan dalam kekristenan itu dia itu dia sangat apa ya? Dia sangat berani sekali dia mengatakan bahwa aku telah turun dari surga. Berarti kita harus apa ya? Kita coba pikirkan perkataan Yesus itu. Yang di surga itu siapa yang di sana? Kalau menurut Bang Juma gimana? Nanti kita bisa menjelaskan tentang bagaimana pergumulan atau bagaimana kebingungan Bang Juma sama teman-teman sering menyerang orang-orang Kristen. Enggak, Bang. Jadi gini, Ayo, coba. kalau di Islam Saya itu bukan kan bahasa Indonesia ya. Saya bukan orang Indonesia. Saya bukan orang. Tetapi bahasa Indonesia saya kurang. Maaf ya Bang Juma. nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Saya juga bukan Iya. orang Timur Leste, jadi samanya kita. Iya. Kalau di Saya Islam, enggak. Ya silakan dulu ya. Pak. Kalau di agama kami Islam, Ya. diajarkan kepada kami dulu ada manusia suci datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Isa Al-Masih. Oh iya. Ketika manusia suci ini ingin dibunuh oleh orang-orang penjahat, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami percayai itu menyelamatkan beliau sampai beliau tidak mati disalib. Oh ya. Mereka orang-orang yang berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam itu diganjar oleh Tuhan. Mereka yang menanam, mereka yang panen, mereka yang membuat kejahatan, mereka juga yang menikmati kejahatan itu. Nah, sehingga ketika ada penyaliban, maka kelompok jahat inilah yang memakan buah dari penyaliban itu. Karena mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan baik. Meskipun mereka mengatakan itu adalah sebuah kejahatan, tapi mereka panen dari hasil kejahatan tersebut. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 jelas dikatakan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam, mengangkatnya kemudian. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Nabi Isa itu diangkat. Nabi Isa diangkat, kemudian disucikan dari orang-orang kafir. Oke. Nabi Isa dijauhkan dari orang-orang kafir, para pembunuh-pembunuhnya. Nah, ini terbalik dengan Kristen. Kalau di Kristen, manusia suci yang datang di tengah Bani Israel tereksekusi oleh penjahat. Sehingga upah dari itu, hasil dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat ini menyelamatkan orang-orang Kristen. Jadi Kristen menerima keselamatan dari penjahat, bukan dari Tuhan. Sudah dari saya penjahat. tanggapi. Ya, silakan. Oke, tadi Bang Juma bilang bahwa Isa itu apa ya? Lahir apa di Israel ya? Hah? Iya, beliau nabi yang kami imani diutus oleh Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel, oke bagus. Ini coba ini Bang Juma coba jelaskan. Apa fungsinya Isa datang diutus oleh Allah SWT ke tengah-tengah Bani Israel? Fungsinya apa? Sehingga Fungsi kan dalam kekristenan kan penaliban itu kan keselamatan, tetapi dia tidak bunuh, bagaimana menyelamatkan tentang umat manusia, karena di dalam sebenarnya Isa atau Yesus itu sama ya Pak? Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, abangku. Nah, oke. Bang Juma beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, beliau nabi dan rasul Menurut Bani Israel. Bang Juma, Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus atau tidak Pak? Kalau saya enggak sama. Oh, enggak sama ya, oke, enggak sama. Berarti Nabi Isa kalau diutus oleh Allah SWT ke Bani Israel, fungsinya apa di sana? Untuk menyelamatkan Bani Israel
dari perbuatan mereka yang kemudian menjauh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, mereka juga memporak-porandakan ajaran Nabi Musa. Mereka tegar tengkuk, mereka meninggalkan ajaran Tuhan, dan mereka sering menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Isa diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wa iz qala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Mengapa engkau sering menyakiti aku? Nabi Musa itu apa, Pak? Ya, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti di dalam Islam itu ada juga hukum-hukum Musa ya, Pak? Ya, Coba sebut hukum-hukum, ada berapa hukum di dalam? kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terinci, karena Al-Quran itu bukan buku jiplakan dari kitab Yahudi, atau Al-Quran itu bukan mengambil bukunya Yahudi lalu menempelkan di kitabnya agama Islam gini, enggak. Tapi Al-Quran hanya berita gaib dari langit. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat Al-A'raf ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada kaumnya agar mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Mereka diajarkan syariat-syariat. Tetapi tadi saya mendengar perkataan Bang Juma ya tentang Bang Juma berbicara tentang hukum Musa, makanya saya bertanya itu hukum Musa itu seperti Nabi apa? Musa salah satunya diajarkan kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tidak menyembah kepada ciptaan. Oh, berarti kena apa ya? Kena di keluaran 20 ya. Kalau di kitabnya orang Yahudi ada ya keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, itu bukan kitabnya dan orang itu Yahudi bukan, apa? ya itu orang Yahudi punya, bukan orang Kristen punya. Tetapi kok masa ada juga di dalam apa? Misalnya Bang Juma kan Islam, kok masa bisa menjelaskan juga itu? Nah, dari Islam itu datanya diambil dari mana, Pak? Saya ada buku ini. Ini namanya Bible, tapi di depannya sempat menipu juga sih. Kalau kita tidak hati-hati baca buku ini sempat orang tertipu. Kenapa? Karena di luarnya tertulis Alkitab, padahal bukan ini Alkitab. Ini Bible, ini Biblika. Iya. Ini Biblika ini. Nih, Kidung Jemaat. Oh, Jadi oke. orang Islam harus hati-hati dengan buku ini, karena di sini banyak perangkap-perangkap yang memerangkap manusia Islam. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka seakan-akan ini adalah sebuah kitab yang berasal dari nabi-nabi, padahal bukan. Ini mereka menggunakan Cuma coba jawab dulu tadi. Coba jawab dulu yang tadi saya tanyakan itu. Hukum-hukum Musa itu apa ya? Mungkin ada beberapa hukum tentang Musa itu. Dan yang kedua apa ya? Yang kedua tadi saya katakan itu tentang hukum-hukum Musa, misalnya menyembah Tuhan Allah. Itu kan terjadi di kitab tertulis di kitab Keluaran 20 itu nggak salah. Kok masa Al-Quran bisa mendapat juga itu datanya diambil dari mana, Pak? Ya di dalam Al-Quran. Kedua itu coba Bang Juma tanggapi dulu. Surat Taha dijelaskan Nabi Musa didatangi oleh pencipta langit dan bumi, lalu Nabi Musa kemudian diminta untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan ada ilah lain. Akulah Allah, Tuhan satu-satunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu Bang. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu disuruh menyembah kepada pencipta, bukan disuruh menyembah kepada ciptaan. Sedangkan Kristen diajarkan menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus. Jadi antara ajaran para nabi. Betul. Saya salut tentang perkataan Bang Juma tentang orang Kristen pengikut Kristus menyembah Yesus. Itu nggak salah, Bang. Iya, memang karena Kristen ini bukan ajaran nabi-nabi. Bukan ajaran nabi-nabi Kristen ini. Ini ajaran yang diadopsi dari ajaran paganisme. Menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada manusia, menyembah kepada binatang seperti burung merpati segala macam. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Abraham, Yakub,
Ishak, Ismail, Daud, Salomo, tidak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk, termasuk menyembah kepada Kristus. Nah, makanya ketimpangan itu muncul mulai dari mana? Dari salib. Salib ini direparasi ya, dipretelin oleh gereja yang tadinya salib itu adalah kutukan, dipretelin oleh gereja, salib itu adalah berkah keselamatan. Itu salah patah. Ini saya mau mempelajari tentang apa Islam dari Bang Juma ya, Pak Bang Juma. Ini bisa saya mempertanyakan yang lebih banyak kepada Bang Juma, karena Bang Juma ini kan yang diandalkan di Indonesia ya. Tetapi Gitu saya hanya seputar ini, Bang. Saya tidak bisa liar seputar materi ini aja. Iya, makanya Bang Juma gini. Tadi kan apa yang saya tanyakan itu kan Bang Juma belum jawab ya, tentang hukum Musa itu ada beberapa yang ada terdapat dalam Alkitab. Itu yang saya tanyakan, Bang. La ilaha illa ana. Yang pertama menyembahnya kepada Allah. Oke. Ya, kalau di Nabi Musa itu mata ganti mata, bibir ganti bibir, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa, itu ajaran Nabi Musa. Itu menurut apa? Dan ajaran-ajaran apa ya? Dan ajaran-ajaran Nabi Musa itu sudah dianggap sampah oleh Kristen. Itu dianggap sampah oleh Kristen. Oke. Ini lagi bisa saya pertanyakan ini. Tadi Bang Juma ajaran-ajaran Musa ini sudah menjadi sampah oleh Kristen ya, Pak? Iya, itu di kitab Anda. Tetapi dalam kekristenan itu menurut pengetahuan saya ini kan misalnya sering di dalam misa-misa Ekaristi Kudus selalu memakai bacaan pertama dan bacaan kedua semuanya diambil dari kitab Perjanjian Lama, Pak. Salah itu berarti. Iya. Berarti gini. Sabar dulu. Kalau orang Kristen masih menggunakan isi Taurat atau kitabnya Yahudi, berarti kalian itu tidak ada keselamatan. Karena di dalam kitab saudara dikatakan Galatia 5 nomor 4, kalau engkau masih mengharapkan ada keselamatan di dalam Taurat, maka engkau keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kau masih menggunakan hukum Taurat. Karena Kristen ini memang agama yang aneh, agama yang membantah kitab mereka sendiri, maka mereka menabrak semua aturan. Bahkan dikatakan, sabar dulu. Di dalam kitab saudara di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen masih menggunakan isi buku kitabnya Yahudi, itu orang saya katakan maaf, itu orang tidak pernah belajar Bible berarti. Mereka tampil seakan-akan membawa kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu meludah dan menjilat ludahnya sendiri, gitu Bang. Makanya dari sini aja, dari tema ini aja, Kristen itu sudah tak bisa layak untuk dijadikan sebagai acuan kehidupan. Kenapa? Karena penyalib atau eksekutor penyaliban itu adalah penjahat. Penjahat ini menyalib Yesus. Kemudian hasil dari penjahat dijadikan sebagai keselamatan oleh orang Kristen. Berarti penjahat ini adalah pahlawannya Kristen, termasuk setan, iblis. Iblis yang merasuki Yudas agar kemudian Yudas itu berkhianat Yesus, agar supaya hasil khianatnya Yesus itu disalibkan, menjadi pahlawan bagi Kristen. Jadi iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Oke, sudah bisa saya tanya, Pak? Iya, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi mengakui. Oh ya makanya gini. Tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan yang di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan tidak bisa. Di mana itu tertulis? Sebentar. Itu kan fitnah. Saya dulu dong. Itu fitnah. Itu enggak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu enggak ada. Sebentar. Itu tadi fitnah kan saya itu. sudah bilang itu adalah hukum alam.
Iya, Itu yang sudah pembunuhan hukum sebentar, alam. sebentar. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita sebagai Gimana Islam itu dalilnya? Kita bisa. Gimana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah upaya, adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang perjanjian lama itu kan Bang Juma tentang ciptaan manusia pertama. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Nggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus Nggak kasih ada dari situ, Bang. hubungannya. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kita Kenapa? harus Kenapa keselamatan mengambil itu dari harus? dasar yang pertama. Kenapa misalnya keselamatan itu Adam harus? dan Hawa. Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Nggak ada Bentar, hubungannya. bentar. Nggak ada hubungannya. Kok Anda masa nggak ada nggak ada nggak ada. hubungannya bagaimana, Bang? Iya, Ini. mana dalilnya? Mana Kalau dasar dalilnya? keselamatan itu berasal dari Kata siapa? Berasal Kata siapa? dari Dari apa? apa penciptaan manusia pertama. Manusia pertama, apa hubungannya itu dengan sudah penyaliban? Dalam dosa. Apa hubungannya dengan Sangat penyaliban? iblis. Makanya Apa hubungan- kan gini, Bang Juma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Bang Juma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan, yang tidak ada datanya di sini. Kok menyesatkan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Begini. Ini Begini, coba. saya terangkan sedikit. Jadi gini. Ini Ini. tadi Saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Oh, enggak lah, bagi aku enggak lah. Karena Apa tujuan- dia apa bisa tujuan menarik iblis merasuki orang-orang yang Yudas kalau disukainya itu terseret ke dalam apa? Ya, sekarang iblis tidak mau kandangnya manusia dan selamat. akan Iblis tidak mau manusia selamat, kan? Kenapa iblis merasuki Yudas? ya itu dah suka-sukanya dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Bisa saya Kalau tanggapi, ya? iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi. Ya, silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Lanjut. Saya Anda menanggapi mahir, apa kok. yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun lari pisah dari Indonesia. Nggak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Enggak Gitu, gini Abang. Bang. Saya tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, Betul tapi nggak? kan bukan berarti negara Bang berbeda Juma tahu tiba-tiba bahasa Anda saya nggak nggak? bisa Tidak bahasa mungkin, kan? Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa Berarti nasional, saya Bang. satu Bahasa level Anda itu dari bahasa Bang Juma. daerah. Karena saya tahu sedikit tahu bahasa ya, bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok. Jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin kok di pedalaman-pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang. Ya makanya gini Bang Juma. Iya. Ini ya saya mau mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma karena Bang Juma ini saya Enggak, ini kalau mau belajar Islam itu, Bang, ada Ustaz UAS, ada banyak ustaz kami dari Islam kalau mau belajar Islam. Kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama Islam dan Kristen. Nah, Oke. tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba ya. kejadian gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Kan gini.
tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah, itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh, Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana keselamatan itu terjadi karena kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan manusia Anda kasih data. Sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu, Bang? Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5, bagaimana nomor yang 2 dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Itu kan tidak bisa, apakah tidak bisa baca kelanjutannya lagi, hanya titik di situ. Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia yang dikutuk. Itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek. Saya mau asar. Bang Juma, Ya, Bang Juma bisa dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana kita mengetahui tentang. Saya kira apa yang tadi Bang Juma Dinda Kores naik bentar dong. pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Bang Juma tidak tahu hanya menyerang gitu saja? Sedangkan bukan saya menyerang. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta, ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti tentang mau meluruskan kitab yang tadi Bang Juma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya mana salah ada. ya, Pak? Salah. Ini benar kitab Anda. Ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Iya, tapi ini bukan firman Tuhan. Kristen itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Bang Jum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang Yesus Kristus ya. Saya baca antikristus itu, Bang. Antikristus itu, Bang. Bagaimana dia berasal dari tengah-tengah bangsa Yahudi, Bang. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu datang dari siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas 21 Yesus Kristus ya? Iya, Lukas 21 nomor 8 Yesus anak. Dengar, saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya.
Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang berarti muncul. jangan percaya kepada Kristus ya, Pak? Ya, Kristus palsu jangan percaya. Makanya kami tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya, Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan malaikat, pemberitaan malaikat Gabriel misalnya, pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah, Pak? Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Oh iya, Tuhan di makanya kota juru selamat Daud. harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Bang Juma kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi ya, omongan Bang Juma tadi. Jangan Silakan. percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di Tengah-tengah Bani Israel dan di mengaku tengah-tengah akulah Bani Israel. Kristus. Berarti tadi kan Bang Juma itu pegang ini perkataan Bang Juma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya, Pak. Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah. Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan Ya, ini. karena Saya ada tidak dua mengerti. Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Nah, Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. mana dalilnya, Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu. Kan Matius Bang Juma 24. berkata-kata tentang apa yang Bang Juma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dina korpes naik dulu dong, saya mau belajar dong. Tadi saya tangkap perkataan Bang Juma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Hah? Kristus Yang palsu diberitakan yang Yesus itu gimana, Pak? longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli bang berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus Kepada palsu. nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabi, nabinya juga palsu. Makanya berarti Bang Juma perkataan Bang Juma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena Loh, apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible bang, jangan pura-pura seakan-akan tahu, buka aja Bible di situ, jangan sombong. Inilah kalau sifat. saya mau belajar ya, Silakan. Matius 24 abangku, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dengan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. Berbicara tentang penyamaran, bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Yesus Penyesatnya Kristus itu sendiri. pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa Bang Juma kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Ya, kan Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya bang, pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu, di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah?
Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang Kok oke? bisa Kok oke, bisa Bang Bang? Juma dengar saya, bisa nggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7? Siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya Pak? Iya, dari tadi saya dengar abang. Oke, sekarang saya Warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Bang Juma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan ada terdapat semua di sana tertulis. Iya. Iya. Yang diminta disembah itu Yang iblis apa Yesus? yang meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Bang Juma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik. Dia berkata begini, di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bang Juma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab? Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi. Ini kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus. Oh ya. Kemudian orang gila. Kemudian orang kerasukan setan. Oke, ini yang mana yang Anda ikuti? Anda pengikut yang mana? Iya, Anda pengikut siapa? Pengikut Yesus? Sorry, Anda pengikut siapa? Di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke. Anda pengikutnya siapa? Saya Sekarang ini. pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Bang Juma, Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia, setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini nyembah Yesus? Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 ini Bang Juma siapa? lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu ini bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Ini kalau sekarang saya ikut omongan Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama ada Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja? Sebentar. Kemana saja saya bisa lari? Oke. Saya paham, Bang. Saya tahu. Oke. Nah, ini aja dulu, Bang. Tadi Ini Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan iblis bahwa, atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Bang Juma Ya, kalau iblis gimana? Ya. Kalau iblis Oke, gimana? Sekarang, sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, Iblis. makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Tidak ada, saya tanya dulu. Adakah Sekarang Yesus kita Kristus buka minta datanya. disembah? Sekarang Jawab kita aja, buka Pak. datanya, bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak Sekarang ada. kita buka Adakah datanya, iblis bisa. minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus?
kita busuk bikin. Aku tanya lagi, ini terakhir bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Jangan alasan-alasan ibadah. Aduh gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Iya, Kristus. itulah Berarti tadi iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya Baca teman-teman, baik-baik. dia sudah paham. Baca, ya makanya. Jadi saudara, saudaraku, Bang Juma mau memutar balikan semua. saya ibadah dulu. Yesus Kristus tidak pernah minta disembah, iblis minta disembah, dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus Berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Oke, Saya kira pengakuan begitu Yesus sementara Kristus bang. terhadap iblis itu apa Bang Juma? Coba. Jangan kemana-mana dulu. Saya 10 menit aja ibadah. Silakan dengan Bunda Rahma. Jangan Diskusi alasan ringan. Bang Juma. Kok masa kita? Coba lah. Saya harus ibadah. Itu Mau wajib sholat bagi dulu, saya. guru Saya kami sholat. mau sholat. Habis ini saya masuk lagi. 10 menit saya di sini kok. Cuman ibadah Nanti dulu. masuk lagi ya Bang Juma. Iya. Ini Enggak keluar bang, cuma di mute, cuma sholat. Sabar bang, sabar. Sebenarnya kalau begitu sebenarnya sholat habis dulu baru Jangan gagap, Bang. tentang live Kenapa stream gagap? ini. Tenang, Bang, Kita tenang. kita putus-putus ini gimana ini? Tenang bang, jangan Ini gagap. saya mau kejar tentang perkataan Manjuma nih. Sabar Iya Bang, iya sabar. Mau sholat dulu Gurunda. Mau sholat dulu. Oke, Bunda Rahma bisa kita lanjutkan tentang perkataan Boleh ini? boleh bang. Silakan. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita gaskan tentang bagaimana Oke, bisa gaskan. nggak? Bisakah Bunda Rahma membuktikan bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu nyata? Allah Subhanahu wa Adakah taala tertulis di dalam Quran bahwa Allah itu menyatakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah atau Tuhan kami itu bang, laisa kami selihi sayun, nggak ada yang serupa dengan dia, tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, nggak serupa. Ya, di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Jadi Tuhanmu itu ciptaan, yang menciptakannya adalah Allah. Saya sudah tangkap. Berarti jawaban Bunda Rahma kita omong baik-baik ya, jangan main hujat, jangan menghina. Ya iyalah, kok Oke. Sekarang saya sudah tangkap jawaban tentang dari Bunda Rahma bahwa mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak serupa ya dengan makhluknya, begitu. Yang jadi masalah di kalian bang, Sebentar. Berarti tadi kan saya mempertanyakan kepada Bunda Rahma. Bunda Rahma sudah menjawab saya tentang bahwa Allah SWT itu tidak serupa dengan ciptaannya, betul? iya. Oke, bagus. Sekarang ada yang serupa dengan Allah. Gini Bunda Rahma. Sekarang gini Bunda Rahma. Kalau dia tidak serupa dengan ciptaannya, bagaimana misalnya Bunda Rahma tahu bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu bisa mengampuni atau menghapus dosa Bunda Rahma? Karena dia yang berfirman Bunda dalam Rahma Al-Quran. tidak tahu dia orangnya. Kalau kau bertanya kita jawab dulu pelan-pelan, slow, santai. Oke, silakan. Sambil menunggu guru kami ya. Di dalam Al-Quran kami di surah Az-Zumar 53 54, di situ Allah berfirman ya. Tapi nggak usah bahasa Arabnya bang ya, saya bahasa Indonesia terjemahnya aja. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Itu Az-Zumar 54. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Dia yang menyampaikannya di dalam Al-Quran. Dia berfirman kepada Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya kepada kami ini umatnya. Kayak rupanya seperti apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah.
Berarti Bisa digambarkan, berarti bisa. Kalau Muhammad bisa hanya kita mendengar gambarkan, suaranya saja, lukiskan, Bunda. itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Berarti Muhammad hanya apa ya? Muhammad Nabi Muhammad. suaranya aja Nabi ya, Bang? Muhammad manusia, Bang, yang dimuliakan. Ya makanya Bunda Rama gini. Berarti Muhammad hanya mendengar suaranya Allah SWT saja. Yang menjadi masalah, Bang, bukan masalah yang membawa firman di Tuhan Azuman itu, kan Bang. Bunda sudah bilang itu kan Yang mendengar, inilah Allah SWT itu kan supaya tidak. kau paham, kamu dengar dulu. Jadi kalau kita jawab, jangan ngomong juga. Nah, Oke, silakan saya persilakan Ibu Jel. Nanti saya tanggapi, Oke. Ibu jangan potong-potong ya. ya, Nabi Muhammad itu, Bang, menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Seperti pun Yesus. Di dalam Yohanes tertulis, kamu akan melihat malaikat naik turun. Jangan lari ke kitab-kitab Saya orang lain konspirasi. dulu. Bentar, supaya kau nyambung Konsistennya akalmu. kitab Bang, beda. dengar dulu. Biar nyambung akalmu, saya komparasi ke Bibelmu. Supaya kau pinter. Di Bibelmu tertulis di Yohanes, kata Yesus, kamu bisa akan melihat. diskusi yang Ini dengar sudah dulu, sudah Kak, supaya tidak apa ini, supaya kau nggak sudah. menuhankan yang sesat itu. Sini saya dengarkan dulu ya. Ini Bibelmu yang saya komparasikan. Di dalam ini Bibel jangan di kesana Yohanes, dulu Bunda. enggak masalah saya komparasikan. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jangan lari-lari Jibril yang dulu Bunda. dengar dulu, Bang. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jibril yang Oke, bagus, menyampaikan Al-Quran. wahyu kepada Nabi Muhammad. Di dalam Bibelmu, malaikat pun yang menyampaikan wahyu kepada Yesus. Kamu Nggak akan ada, melihat nggak ada, malaikat nggak ada, naik nggak ada. turun menemui anak manusia. Itu jadi segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku. Itu perkataan-perkataan Yesus. Yang menjadi kau tersesat, kau menuhankan selain Tuhannya Yesus. Yesus bertuhan. Berarti Bunda mengutip Yohanes 17 tadi ya? Yohanes 17, Yohanes 17:14, Yohanes 17:8. Banyak kata-kata di situ. Iya. Oke, bagus, Yohanes bagus. 11, Bang. Bunda, coba Yohanes tunjukkan dulu. 11:25. Kamu dengar ini kau jawab ini ya, penting ini. Yohanes 11:25, apa tertulis di situ? Aku bersyukur, nih Yesus bersyukur nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Sebenarnya Bunda Rahma jawab dulu Siapa apa yang tadi Tuhan menurut Yesus? Jangan. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Bukan menurut kau ya, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Oke. Tuhan langit dan bumi. Bagi Siapa? Kristen, sebentar. Saya mau menanggapi ini. Bagi kami kekristenan, kami tidak meragukan tentang perkataan Yesus. Karena apa? Saya tidak. Ya, oke. Sebentar. Siapa di situ? Dia itulah sendiri yang mengatakan tentang dirinya sendiri. Oh, jadi dia adalah Bapa. Iya, betul. Di mana Yesus di Bibelmu adalah Bapa? Di mana? Yohanes 14 itu ayat 8 sampai 9. Di mana itu Yesus adalah Bapa? Coba. Ayat 8 sampai 9 itu ada tertulis. Di mana Yesus adalah Bapa atau Theos? Sebentar. Barang siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Oh, Nggak ada masalah. jadi yang diteteki Maria adalah Bapa. Kalau kau Gimana? maknai sebagai harfiah, dengar ibu dulu. bingung di Kalau situ. kau maknai secara harfiah itu kata-kata kiasannya Yesus. Ibu bingung di situ Maknai ya? Ibu secara bingung di situ harfiah, yang berarti dicapai ketika oleh Maria Yesus itu. menyusu, Bapak menyusu gitu. Itu oke, kata oke. kiasan, Saya jelaskan. kata Bisa- kiasan bisa- Yesus bisa itu. didengar. Karena Yesus pun mengaku satu dengan murid-murid, satu dengan Bapak, satu dengan murid-murid supaya kita semua menjadi satu. Berarti bisa kau Tuhanin semua. Kalau Yesus berkata aku satu dengan Bapa itu makna Ini diskusi kiasan. yang kita bisa konsisten ini. Makna kiasan Kalau itu. kita- Kalau kalau kau kita makna tidak secara saling mendengar dan harfiah, tidak- secara kenyataan berarti Bapak pun ikut menyusu ketika Maria Yesus menyusu. Bapak pun ikut dilahirkan bersama Makanya ibu dengan. bisa dengarnya saya menjelaskan itu. Bisa nggak? Coba, kau makna Oke. coba jelaskan. Dia lompat ya, Oke. dia nggak mau bahas Matius 11:25 ya. Oke, sebentar. Bagaimana ibu mengatakan bahwa Yesus menyusu Bunda Maria ya?
berarti Bapak juga ikut menyusu. Oke. Kan kau bilang Yesus dan Sebentar Bapa dulu, adalah satu. sebentar. Saya mau Berarti menjawab sama-sama dulu menyusu dia. jawaban. Ih, kau ini. Kok masa ibu mau tidak mendengar? Bagaimana ibu mau mengerti perkataan saya? Iya, oke lah. Kau bilang bagaimana sih? Menyatu dalam aku dan Bapak adalah satu dalam arti apa? Coba. Oke, ibu dengar ya, jangan potong-potong ya. Ya. Dalam kekristenan itu mengimani Allah itu adalah roh. Aduh, nggak usah kau dongeng-dongeng begitu lah. Nanti saya menjelaskan Saya bagaimana bertanya, Yesus jawab sesuai ke pertanyaan. bagaimana Allah Menurut itu dengan kamu, kuasanya, aku sebentar, Yesus nanti satu dengan bagaimana Bapa, Allah maknanya itu apa? dengan Maknanya kuasanya apa di situ? sendiri menjelma menjadi manusia. Di mana datanya itu? Makanya ibu dengar Menjelma. dulu. Apakah Tuhanmu itu siluman? Tuhanmu Tolong, siluman, menjelma. Ibu mau mempertanyakan Kan pergumulan kau bilang ke saya, menjelma, tetapi yang tidak mau menjelma mendengar itu jawaban. siluman, Bang. Siluman itu menjelma. Pernah tengok filmnya Sung Gokong? Mencari kitab suci ke Oke, mana itu sebentar. Kan menjelma jadi siluman babi, siluman apa? Bisa Coba, ibu dengar jawaban dari saya tentang Pakai pertanyaan data tadi? dong. Ibu Coba, Bang. tanyakan Bang. ke saya, bisa nggak? Pakai data, dalil. Ayo. Ya, saya Aku bisa pakai pakai dalil loh. data. Saya Pakai tidak hanya data, jangan menurut dogma doktrin. Aduh, males. Pakai data di Bibelmu. Di mana Oke, data saya di pakai Bibelmu data. Tuhan itu Oke, saya- menjelma. Oke, saya pakai Tanya data ya. mana? Udah selesai guru dah. Lanjut Maki. Aduh, ini Tuhan jangan itu menyerah, Bu. siluman, Guru. Jangan menyerah. Lanjut, Ki. Halo. Aduh, saya menghormati guru saya. Ayo, Ini guru nih. Saya menghormati. Iya, Iya, gimana? Apa sudah dapat jawaban bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Sudah ada jawaban. Ini Ban Juma tadi Iya. kan saya setelah tadi di waktu Ban Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang Islam pasti, bagaimana Islam. Itulah yang saya tadi. Coba itu jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya, lagi. Bang baru Juma kita kan tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Bang Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius abang. Kok bercanda gini? Makanya gini Bang Juma. Saya mempertanyakan, coba Bang Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan. Ayat 5 dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti ya Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta mana ini? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Bang Juma itu asli. Itu asli. Asli Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu
dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Bang Juma katakan. Itu masa Bang Juma mengatakan dia palsu lagi, mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Sekarang gini, Bang Juma. Berarti Bang Juma. yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. Oh, berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih ya Bang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Saya tangkap itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Itu palsu. Injil kepada itu Itu palsu. palsu gimana? Ya, itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. Tidak. mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Gimana? Kutanya dulu, kejujuran Anda kutanya dulu. Menurut Yesus, yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana Bang? Menurut Yesus, yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan dari datang awal tadi saya waspadalah sudah kepada bilang, penyesat Bang Juma yang biar datang jelaskan ke kepadamu. nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita saling menghormati untuk saling Iya, mendengar. makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, Saya juga tidak mau menurut menghujat, Pak. Yesus, Kalau menurut kita Yesus, kalau penyesat kita itu membuka datang data yang dengan sebenarnya, memakai nama siapa? kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Itu Yesus tidak bisa memakai itu. nama siapa, Nggak Bang? boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu iblis itu sebagai gelar juga ya Pak? Bahasa Indonesia. Yesusnya berkata, Bang, sesuai data aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama penyesat dia, itu siapa? pemasaran Nama penyesat mengambil itu ya. siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada. Pada iblis yang memakai nama. Tidak paham bahasa Indonesia. Iya, Pak. Bang Juma sendiri gimana ini? iblisnya datang memakai nama.
Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, Memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. jadi maksudnya abang itu Lukas Matius begitu Bang Juma. Matius 24 itu jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran nih, orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke. Bang Juma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang kita Namaku buka data siapa? ya. Namaku siapa? Buka data. Tolong Bang Juma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Oh, kitab Matius kami itu tidak bisa. 24. Sebentar. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja, Dari baca ayat nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, coba. 4. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10 coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Bang Juma Berarti Sebentar, isi kita Bible buka, itu tidak ada di kepala ya, Bang ya? Bukan di kepala Bang. Memang Jadi gimana? itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah Bukan seperti Saudara kalau sudah dihafal, itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya, apa namanya. Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24. Matius 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau dengan konteksnya itu permulaan mau dari penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak Sebentar. bisa. Kita Anda nggak pelan-pelan. bisa lulus lari dari manapun ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Gagap. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Bang Juma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Ya. Itu coba kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Ya. Setuju nggak? Setuju, kan murid-muridnya Oke, menderita bagus gara-gara ini. Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami atau membaca tentang Iya. ayat ini. Yang pertama dari ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Ya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, Ya. jawab ya. Ini tadi pergumulan Bang Juma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya tadi Sebab? pergumulan dari Bang Juma. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bagaimana tentang pemahaman Bang Juma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat enggak? Ayo.
Ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo, Ya, coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Bang Juma yang pergumulan Bang Juma. Penyesat itu Enggak. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai Sebentar. nama siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung kesimpulannya penyesat itu datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku, datang hanya- memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Anda sebut? Bang Juma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, Namaku penyesat ini itu, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku Ini siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri Bapak siapa? tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Oke, waspadalah supaya ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu Kok jadi yang nabi palsu? menyamakan oleh Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah itu juru selamat, akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri memakai ya? siapa nama? Gimana? Oh, Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam dulu. saudara. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Ya, Kristen. nah sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu enggak. Bukan. Itu- Saya bertanya. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Mana ini? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia Penyesat yang itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa? sekarang ya, Bang Juma inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya Jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya Jadi jarang maksud- juga ya. Ya, jadi jarang juga. maksudnya Saya nonton data Bang ini Juma gimana? itu. Coba Abang yang Sebentar, jelaskan. sebentar. Coba Abang yang Saya jelaskan, nonton jangan Bang saya. Juma itu Bang Juma pernah sekali ya. Bang Juma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, Bang. Iya, memang makanya Nggak usah kemana-mana. Bang Juma- Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? nanti saya bisa balik Bang Juma sudah bisa diam juga ini.
Karena apa? Bang Juma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa Iya, saya tidak Yesus memaksa. Kristus itu adalah nama yang ikuti dalil sesat. itu, ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang Ya, terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? apa ya? Penyesat akhir ini, tujuannya. nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan nama Bang Juma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan. Saya contohkan misalnya misalnya kerusuhannya. Misalnya murid Bang Juma membunuh orang lain ya, dan murid Bang Juma itu ditangkap oleh polisi. Dan polisi itu menyelidiki kenapa kamu harus membunuh orang ini. Murid Bang Juma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Bang Juma yang menyuruh. Bisa Bang Juma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu Terima nggak? mengusir Terima nggak? setan, orang Terima itu nggak? bermukjizat. Abang turun aja Terima bang ya. nggak? Saya anggap abang nggak cocok mewakili Kristen. Boleh saya turunkan? Gini Bang Juma. Boleh saya Terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau menhujat. Gini, Iya, sebentar. nggak perlu. Saya mau terima kasih Jujur, dulu Bang. ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur, Iya. saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Silakan, Dia silakan. adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Tidak bisa. Silakan saudaraku, silakan. Iya, Yang makanya- Anda menyembah penyesat Iman tidak ada itu, yang Bang. larang. Karena Yesus memang mengatakan gini, bahwa kalau saya penyesat itu mau datang berani saya memakai bisa namaku membahas di sini dan juga tentang berkata, Muhammad, tentang "Akulah bagaimana dia." Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, aulia yang mulia, aulia yang perkasa. Bisa betul nggak, Bang Penyesat. Juma? Udah abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja, Bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini Bang Juma. Bang Juma. Apalagi Ini saya kan tidak mau ini saya mengatakan ini tadi saya mendengar ya, tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Bang Juma, makanya saya mengikuti perkataan itu ya. Perkataan Bang Juma sendiri ya, saya nggak tahu Bang Juma mengakui atau tidak. Bang Juma pernah mengatakan Bang, seperti ini. saya jelaskan Bang ya. Allah yang perkasa itu latar belakang. bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Oke. Oke. Nah, saya jelaskan. Saya mempertanyakan jelaskan. itu bisa nggak Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya, makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Oke, Jadi Bang. gini, Oke, silakan. pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Bang Juma jangan lari kemana-mana dulu. Bang Juma jelaskan Udah, tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti memang. Dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu, paten. Berilmu kayak sedikit, tidak ada perlawanan pun. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus palsu. Gak ada ilmu sama sekali. Sok cantik, sok paten. Dari talu kau mengikuti Yesus Kristus, dari talu. Menyembah dia terus talu. Kan kita lagi diskusi. Halo saudara Haryanto. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Alhamdulillah Muslim bang. Oh, Masya Allah. Ya, cuman ini dari tadi ada yang di Komal sebelah atas namakan Bang Zuma tadi udah kena apa namanya itu, udah minta koin atas nama Bang Zuma tadi. Oh iya. Yang namanya sahabat Bang Zuma itu. Iya.
Terserah teman-teman kita netizen bang, mau kasih silakan. Yang penting kita sudah sampaikan itu palsu. Itu sudah diumumkan berbulan-bulan tapi masih ada yang kasih koin, ya berarti mereka ikhlas. Ada bang, ada yang kirim Iya, paus, berarti kirim mereka ikhlas. Ya, kalau perlu kasih apa harta berlimpah, kasih uang, kasih rumah, kasih mobil kan gitu abangku. Saya tidak punya kewajiban lagi karena saya sudah umumkan, bahkan ada PT saya kalau ada yang minta koin mengatasnamakan Bang Zuma, itu bukan Bang Zuma gitu loh bang. Tapi kalau tetap saja dikasih ya silakan aja, nggak masalah. Itu berarti dia berinfak. Saya kan dari Manado, dari Boltim. Alhamdulillah, masya Allah. Mau tanya bang, kan saya juga istri saya mualaf bang. Alhamdulillah abangku, masya Allah. Tapi istri lebih pintar dari saya kalau soal sholat. Oh iya, biasanya mualaf itu yang lebih paten belajar. Iya bang. Bang aku turun dulu bang. Oke, terima kasih bang. Oke saudaraku, masya Allah. Makasih ya bang ya, telah diperingatkan kembali. Saya ingatkan teman-teman, sahabat Bang Zuma itu palsu. Jangan mau ditipu. Tapi kalian, entah kalian itu bodoh kah, entah kalian itu memang orang kaya raya kah, ahli sedekah kah, sampai penghujat, penista, orang kafir juga kalian kasih. Entahlah, aku juga bingung. Maka saya biarkan aja, silakan aja, tidak masalah pun bagi saya. Ini saya sudah umumkan. Halo saudara Beni. Ih, mati meja. Silakan teman-teman Kristen minta permintaan, yang Muslim sabar dulu ya. Silakan saudara, dari agama mana? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Siap. kapan ke Kalimantan Bang Juma? Belum ada jadwal bang. Belum. Masya Allah. Nantilah insya Allah kalau ada kegiatan api di sana. Ingin dapat. Wih, kejam kali moderatornya. Ya bang, nanti insya Allah DM aja bang, DM. Kalau ada undangan ke Kalimantan, acara atau apa gitu, insya Allah dijadwalkan. Makasih ya bang ya. DM aja bang. Siap. Juma kapan kita karaokean? Kapan karaokean? Karaokean. Iya, abang di mana? Lagu biasa lah. Hah? Markas kita markas karaokean. Tahu nggak? Di mana itu? Iya di Makassar lah. Gimana? Makassar. Di gunung berarti. Banyak gadis cantik situ ya. Cantiknya. Waduh. Siap nggak? Waduh. Adik saya itu yang kamu pakai terus gimana? Maksudnya? Siap nggak? Siap nggak? Mapir. Iya, Biarkan. kamu lupa. Dia akui adiknya ternyata wanita tidak bagus. Iya, kamu sering pakai itu lah adik saya itu. Oh iya. Oh, makasih. Kata adiknya dari kecil Anda selalu pakai katanya. Betulkah itu? Yang pakai itu kan adik saya kan, kamu yang pakai itu kan? Pengakuannya sama aku kan. Setelah kemudian saya pancing dia mengaku bahwa dia jatuh di dunia seperti itu karena Anda yang sering pakai dari kecil dia katanya. Katanya dulu waktu kecil sering tidur sama kakaknya bernama Emen, dan kakaknya Emen sering memainin alatnya sampai sekarang dia kerjanya kayak gitu. Nah adiknya itu setiap mau makan datang ke saya memang minta duit, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena haram dalam agama saya itu tidak boleh zina. Tapi dia mengaku kakakku itu setiap kali istrinya nggak ada di rumah dia selalu pakai aku, kata dia. Saya kan pakai gratis kan. Oh ternyata memang nggak ada larangan. Jadi saya ini bebas ya dengan kemanusiaan teman main di karaokean. Ternyata adiknya rusak gara-gara kakaknya. Si Emen ini
Bahkan dibilang tidak cuman itu bang, nenekku yang sudah 87 tahun juga sering dipakai sama Emen kalau lagi mabuk. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu aku. Hah, bahkan dia pernah bilang bapak saya aja pernah dipakainya bang. Weh, masa? Iya, karena sama-sama mabuk, bapakku, mamaku lagi sakit, jadi mereka saling pakai. Aku dapat loh bang kakakku si Emen Polando itu. Masa sih? Iya. Oh, parah kali lah si Emen ini. Emen. Kamu perhatikan isi kitabmu betul-betul parah. Pantaslah Paulus pernah bersalin. Ternyata di tempatmu itu laki-laki juga bisa rupanya. Wih, masalah. Kamu istirahat dulu, kau cuci dulu punyamu itu. Terlalu banyak dedak melengket di kepalanya itu. Turun dulu sana, turun. Kau kurangi main ini adikmu sendiri ya. Ya, apalagi nenekmu itu sudah tua, janganlah kau naiki kayak dulu. Kau ini betul-betul manusia laknat. Jackson, Kristen Muslim Jackson. Kan dia tidak sunat. Dia gituin sama B2. Nah, begitu dia cabut di tempat di kepalanya itu masih banyak dedak. Makanya disuruh cuci. Lengket di kulup. Emen. Rahasia keluarga lu kubuka di sini, men. Memang kau sakit. Manulang, Kristen Manulang. Kristen, silakan. Enggak Coba noise kelihatan bang. ininya bang. Buka Coba kameranya noise bang. Bergeser sedikit bang. Aku buka kamera. Klarifikasi dulu apa pitimu itu yang mengatakan dari Tanah Batang gak ada pahlawan kontol. Kenapa bang? Rajin. Klarifikasi dulu tuh pernyataanmu itu. Bilang Bahwa dari Tanah Batang gak ada pahlawan mengusir penjajah, cuman kaum Nabi Muhammad kau bilang itu. Oh mungkin lagi berdiskusi waktu itu abangku, lagi diskusi kali. Itu bukan pernyataan sikap, itu diskusi debat, di mana orang-orang lawan diskusi saya itu mengaku-ngaku orang Batak, mengatasnamakan Batak. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi agama jangan pakai nama suku, misalnya anak Batak, anak Makassar, itu jangan gitu loh. Iya, hanya orang yang ada mengatakan kok berani-beraninya mengatakan dari Tanah Batang juga ada pahlawan. Kata dari siapa? mana itu Wanda Karang-Karang itu? Banyak ulama-ulama Tersinggung kami. orang Batak kayak gitu, kau bilang itu. Oh, orang Batak yang Kau bilang berilmu. nggak ada. Orang Batak yang berilmu. Nggak ada pahlawan dari Tanah Batak. Orang Batak yang paham pasti ngerti itu kondisinya apa. Keluarga saya banyak Dari mana orang otakmu Batak. itu? Otak apa itu? Otak apa kau pakai itu? Kamu mau meluruskan atau kamu mau ribut? Hah? Macam hebat kali kau. Kamu kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu. Saya udah baik-baik bicara samamu. Hanya orang yang tidak pernah sekolah yang mau mengatakan itu. Kita tahu kok bahwa pahlawan itu ada dari Batak, ada dari Manado, ada dari Toraja. Lihat ruang lingkup diskusinya saat itu apa. Apaan sih? Jangan memperkeruh suasana lah. Ribut kali. Ininya. Orang mau luruskan. Saya sudah sering mengatakan tidak semua pahlawan itu muslim. Ada dari Batak, ada dari Sunda, ada dari Toraja. Tidak semua muslim, tetapi semua penjajah Nusantara itu 100% non muslim. Parah kali lah kalau ditanya. Kok bawa Batak lagi? Keluarga saya juga Batak banyak. Kok pikir itu Batak identik dengan Kristen? Tidak. Batak itu suku, di dalamnya itu banyak agama, Islam juga di dalam. Jadi jangan kau pura-pura mau merusak tatanan negara dengan bawa suku di sini. Sok paten kau.
Assalamualaikum DNG. warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Oh, semua. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abangku yang ganteng. Sore, sore. Saya ingin menyapa saja Bang Suma karena selalu Oke. bangga sama Bang Suma. Sudah kedua kalinya ini naik di Komanya, Bang. Bang Oke, Suma. Masya Allah. Sama-sama. Saya dari Kupang ini ya, Bang Suma. Siap. Makasih Bang. Sama-sama Salam Ki kenal. orang Bugis, Ji. Iya, Bugis je Ki. Pada Iya, bukit boleh. sama Ji. Masya Tapi Allah, kadang boleh. ini saya terlalu melihat teman-teman kita itu yang sebelah. Kalau sudah dijelaskan masih ngengel sekali Iya. bangku. Yang kemarin Iya, itu iya. dijelaskan sama siapa ini Bunda Nora dengan Ustaz Dito itu masalah hisab Nabi kita Nabi Muhammad itu. Hisab ini Iya. mencium Host moderator istighfar. Sorry ya Bang, sorry. Masya Allah. Jadi semua ruang lingkup terkait dengan apologet yang ada, insya Allah itu informasinya sudah kita rekam, informasinya kita sudah pahami abangku. Jadi kalau ada pengulangan ya nanti aja. Yang pasti apa yang Anda sampaikan itu adalah hal yang bermanfaat dan kami minta maaf kalau diturunkan oleh moderator karena mungkin kondisi sekarang ini adalah kita mau dialog lintas agama, bukan sedang pelaporan gitu Bang. Maaf ya. Silakan. KDT Propam Kristen Muslim Propam mama TikTok ini ngeri loh, orang ngomong diturunin, nggak ngomong diturunin. Yang muslim jangan dulu naik ya teman-teman, Kristen dulu biar guru ndak ini ada waktu diskusi. Muslim semua aku tengok di bawah ini. Tugimen, namanya Tugimen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim warahmatullahi dulu. Kan saya ngomong sama Bang Suma bentar lah Bu, sebentar aja. Aku kan nggak pernah ngobrol langsung. Silakan Bang, silakan. Bang Suma, ya mungkin Siap. kita seumuran. Ya apa namanya? Dulu mulai berkecimpung di debat tuh kapan Bang Suma? Udah lama Bang Suma. 2007 2008. Iya. Aku tuh sebenarnya dulu kan nggak suka lihat-lihat TikTok gara-gara Mikana itu Bang Suma. Ya apa ya kok nyebut Allah SWT lah. Saya kan mangkel, marah gitu loh maksudnya. Iya, kok betul, Tuhan betul. diledekin. Nah di situ makanya saya masuk dari belajar di Bang Suma, Rifa, Nanda. Jadi data-datanya saya ambil buat nyerang Mikana. Pernah saya tanyakan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah itu dia nggak bisa berani baca Bang Suma dengan ayat itu, data nomor itu. Iya, langsung. Oke Bang ya. Dia pakai jawabannya bahasa Inggris. Ya udah gitu aja Bang Suma. Makasih Abang. Paling tidak pernah ngobrol sama Bang Suma itu aja. Siap. Makasih Abang Tugiman, barakallahu fik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Zuma. Izin, itu Waalaikumsalam warahmatullahi Bun, wabarakatuh. yang ngegip-ngegip akun judul diblokir aja. Hah? Monitor Yang mana Bang? itu tuh yang 4D itu, blokir aja tuh akun judul itu. Oh iya, silakan diblokir host moderator. Oke, makasih Bang Zuma. Makasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dia maksudnya apa? Yang Kristen ya, permintaan Kristen biar ada diskusi. Muslim semua aku tengok. Kumis beracun. Astagfirullahaladzim. Nama aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebentar saya mau tanya itu yang di Tebet acaranya tanggal berapa Bang? Tanggal 13 insya Allah. Siap Bang. Terima kasih Bang infonya.
Makasih saudara. Turun. 13 bulan Siap. depan ya. Assalamualaikum. Bulan depan bang, bukan Waalaikumsalam. bulan ini. Bulan depan. Nanti datang ke bulan ini, bulan depan Siap, siap. September bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada itu kodong dari Papua, sudah ada di Jakarta menunggu. Dia pikir bulan Agustus bunda, iya. Oh kasihan. Dari mana mereka yang menginap lamanya itu? Kelana, Kristen, Kelana. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak acara silaturahmi. Saya mau menyapa aja Bang Zuma. Oh siap. Saya mau nyapa. Ya, Siap, saya Bang. Makasih. Bang Zuma, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Dari Makassar. Masya Allah. Iya, di mana? Dari Di Sudiang, Makassar? cuma asli saya dari Tasikmalaya. Oh gitu, di Sudiang juga. Iya, cuma nikah sama orang Bugis. Oh iya, masya Allah. Di Sidiang, dekat Gor. Oh, rumah kita berdekatan berarti. Iya. Ya, terima kasih Bang Zuma. Makasih ya Bang, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis, Kristen, mama Kristen sudah punah saudara, habis. Sudah pulang, ada lagi, udah habis. Musafah Bang Zuma. Iya Kapan Aceh, Bang. Bang? Masya Allah. Sahabat dari Aceh. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari kota Sungai Penuh Kerinci Zuma. Kerinci iya Bang, ya Bang. Jambi, Kerinci Jambi. Jambi. Iya, salam ya Zuma ya. Iya Abang Indra. Ya, terus berkarya Zuma, mantap Zuma. Kasih. Iya. Itu piti-piti Zuma banyak saya potong-potong untuk bikin piti saya. Iya. Gak apa-apa Bang. Ya, sehat selalu Zuma ya. Siap. Makasih. Ya, salam Zuma. Siap. Ya, makasih Zuma. Makasih. Bunda Rama, mau sapa-sapa Bunda Rama dulu. Oh iya ya bang. Bunda. Terima kasih. Mana tahu ada waktu ke Aceh, mana tahu nanti ada jodohnya di Aceh. Pulang Aceh. Insya Allah bang, kita ada panjang umur ke Aceh ya. Kita turunkan ya bang ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalam. Fan Apin. Faisal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sumatera Barat Bang Zuma, tepatnya Pasaman Barat. Intinya saya sangat idola sama Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaysia ni mak. Oh Malaysia. Ya Malaysia bunda. Iya bang. Ya bang. Peminat fanatik juga nih daripada Malaysia. Cuma nak minta Abang Zuma ijazahkan apa yang Abang Zuma ajarkan kat dalam TikTok ni. Untuk murid-murid yang online ni. Iya. Itu sudah ada bukunya beredar. Nanti tinggal hubungi Kurusmoto. Itu buku terkait dengan Baik. jawaban-jawaban tentang tuduhan yang terkait dengan Islam ada di situ bang. Lengkap dengan isi Bible juga di dalamnya. Baik, insyaAllah. Sama Ustaz Wafi tu kan? Ya betul sekali, Masya Allah. Silakan ke Ustaz Wafi atau Dinda Kurusmoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Yang Muslim jangan dulu lah. Biar ada diskusinya Gurunda. Nanti ngantuk pula. Ditutup Komar ini. Assalamualaikum. Mama Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, salam satu akidah buat Bang Zuma, ini juga penggemar berat nih dari Subang, Jawa Barat. Oh iya bang, Masya Allah. Ini saya mau nanya, ini di room sebelah
Soalnya ini harus diluruskan nih, mumpung di sini ada 3,6. Kak, saya mau luruskan. Kemarin saya berapa kali masuk di salah satu room yang mengatasnamakan Bang Zuma, sahabat Zuma official. Saya berapa kali tapping tanya, tapi malah dibisukan gitu. Saya iya. Jadi konsepnya mereka itu dari tamunya itu menantang katanya orang-orang Islam di bawah yang miskin-miskin, yang makan raskin katanya. Kalau memang kalian katanya orang yang sayang sama Islam katanya, coba berikan Bang Zuma, sahabat Bang Zuma 1 paus katanya. Ada yang gunting, ada yang jalan kaki dari Bandung ke Jakarta lah, ada yang botakin rambut, itu yang cewek itu. Jadi apa itu penipuan atau gimana itu? Ini harus dikonfirmasi ini Bang Zuma. Itu penipuan, Bang. Itu penipuan. Tidak mungkin lah kita yang bergerak di dunia apologet ini yang melakukan hal-hal seperti itu. Iya, soalnya gini Bang Zuma, suaranya itu kalau diperhatikan, kalau dengar-dengar itu memang mirip Bang Zuma, tapi kalau secara detail tuh kayak disengau-sengau gitu, biar kayak Bang Zuma gitu. Dari bahasa kosakata juga itu kayak baiklah. Itu kan Bang Zuma kan suka gaya gitu kan kalau mau menjelaskan. Kalau ada yang saya bertanya, baiklah saudaraku. Nah, itu mereka cari kayak nantangin orang-orang muslim di bawah itu, kalau ada yang berani ngasih paus ke host katanya. Intinya itu palsu, bukan, udah disampaikan, nggak mungkin Gurunda begitu ya, nggak ada itu palsu Bang. Jangan lagi ke situ. Oke Bang ya, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan ke sana lagi Bang, di komal-komal seperti itu. Siap. Iya, intinya di situ. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disampaikan ya, selalu harus disampaikan memang adanya akun mengatasnamakan sahabat Bang Zuma, mengatasnamakan Bang Zuma, dan yang saya geli karena di situ ada perempuan juga. Mereka kerjasama, jadi mereka itu kerja tim. Jadi ada yang sebagai pemompah, ada yang mendorong kemudian supaya netizen itu benar-benar memberikan paus karena merasa tertantang. Memang bisa kayak gitu teman-teman. Memang kalian mau digituin. Misalnya kalau kalian merasa sayang sama Bang Zuma, silakan kirim koin. Memang bisa kayak gitu. Memang kalian tidak ilfil. Tidak ilfil kalau misalnya Bang Zuma kayak gitu. Kalian dibilangnya kayak saudara-saudara, ya kok sahabatku, saudara-saudaraku, gitu saudara. Jadi kalau merasa cinta kepada aku saudara, mari coba berikan gift kepada aku. Kira-kira kalau Bang Zuma kayak gitu, kalian tidak ilfil? Ya pastilah, kita agak lain. Terus kenapa masih nonton di sana yang sudah kasih gift? Harusnya kan jauh dari Bang Zuma. Tinggalkan akun itu. Atau jangan-jangan kalian menganggap yang itu adalah Bang Zuma sampai yang asli pun ditinggalkan. Gitu. Alah, sok pintar, sok paten, padahal kamu di tempat lain minta-minta. Mungkin kayak gitu rupanya ya. Bisa jadi kan? Kalian menganggap bahwa itu Bang Zuma beneran. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Cari hidup. Oke, Saudara Ramli. Jadi teman-teman, kalau ada kombal dan tidak buka kamera, jangan gift. Gurunda itu pasti sempat-sempatkan dirinya buka kamera ya kalau dia lagi live dimanapun. Apalagi kombal sendiri, pasti. Oke ya teman-teman, kalian tuh jadi orang Islam tuh harus cerdas, pinter. Ramli Hasibuan Kristen. Ramli. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, muslim aku muslim. Ya muslim. Dari tadi yang naik muslim, aku iri mau menyap. Iya, silakan Bang. Nek semua mipai muslim. Siap. Iya, turun. Aku di bawah saja, Oke, makasih ya Bang. Makasih. Kasih.
Edison, Thomas Alva Edison. Ya sabar ya. Edison, Kristen. Pak Edison, Kristen. Pak Edison. Pak Edison. Oh, Pak Edison. Dedi Rimbers, Kristen. Dedi. Dedi, Kristen. Islam. Apa yang disampaikan Bang? Yang Kristen lah dulu yang naik Bang. Apa disampaikan? Nggak ada, saya ikutin aja Bu, Bunda ya. Saya ikuti aja Bunda. Aduh. Edison. Bikin lo ya suaramu pun. Halo sahabat-sahabat semuanya yang di YouTube dan di YouTube, apa kabarnya semuanya? Yang ada di TikTok, apa kabar? Yang mau DM saya siapa? Ronaldi. Silakan akhi, silakan. Ronaldi. Lasok bolong. I love you too, lasok bolong. Ika bahasa kotor aja. Enggak tahu itu nama bang. Udah ku blok, ku tolak ininya, masuk lagi permintaan. Siapa? Itu tadi yang kita sebut si bolong-bolong. pasukan elit itu enggak. Petir. Teringat petirnya Yesus disambar petir di Brasil. Petir, selamat sore. Petir. Asyhadu, saya paling suka dengar Bang Zuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergetar. Salam satu Tuhan Bang Zuma. Bunda Nora, Bunda Rahma. Masya Allah ya bang. Salam satu Tuhan. Ya. Makasih. Masya Allah. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Zuma mau nanya film. Sorry. Dikasih Sudah. turun. Assalamualaikum. Yusuf Hasibuan, Kristen. Mantras yang gue tanya. Ya, mu'alaf Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan, Dari Bang. agama mana sebelumnya bang? Agama mana sebelumnya? Aku Katolik bang. Oh tadinya Katolik. Alhamdulillah. Udah berapa lama masuk Islam? Udah 10 tahunan lah. Oh, Masya Allah, Islamnya udah mantap kali berarti. Masih Jadi belajar, anak-anak juga sudah pada Islam? Katolik semua bang. Oh, abang sendiri yang Islam? Iya. Kenapa mereka nggak ikut? Ya mereka ya nggak mau lah bang. Tapi masih serumah bang? Enggak. Oh, nggak bisa dengan mereka. Aku naik kan untuk bertanya bang. Karena orang tua saya kan mati dalam Katolik. Saudara saya Katolik semua. Seandainya kayak saya ini Islam sendiri, apakah bisa ziarah kubur mendoakan mereka? Kalau ziarah kubur mendoakan mereka itu tidak disyariatkan di Islam abangku. Apalagi mereka mati dalam keadaan non-muslim. Tapi kalau datang ke makamnya membersihkan boleh, tapi kalau mendoakan
mereka ini sudah tak ada hubungan dengan duniawi masalahnya. Kalau orang mereka masih hidup, ya bisa kita doakan supaya dilembutkan hatinya. Tapi karena mereka sudah meninggal dunia, kita pasrahkan aja, ikhlaskan aja kepada Allah. Iya. Cuma itulah aku mau bertanya, Bang. Oke, makasih. Oke Bang, itu saja kita turunkan ya. Tetap istiqomah ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roy, selamat sore Roy. Roy. Pemborong bangunan, mau ndak di tempatku borong bangunanku, Bang? Bersihkan toilet di perumahanku, mau nggak? Yesusmu hebat, Nasami hebat, 2 miliar orang disuruh menyembahnya, pasti hebat Nadia. Andrikan, kenapa kau jeda? Kenapa kau ini? Andrikan, naik kau jeda. Udahlah. Jangan kau nyamar-nyamar mengeripot. Edison, kau sudah naik? Enggak lagi naik. Edison, Kristen. Untuk aku jadinya ndak ada hotelnya. Takut mereka naik, cuman maki-maki aja dibawa. Ngapain coba maki-maki? Naik aja Bang, kita ngobrol santai. Yang penting gunakan akal gitu loh. Jangan menghujat tapi naik aja, minta permintaan. Bang Suma, saya ingin diskusi. Ayo. Kenapa gigi Bang Suma panjang? Nah, kita jawab. Sudah ku jamba itu Yulia, naiklah Yulia Cancer. Edison, kau ini tadi udah diminta naik lagi. Nah ini Yulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Saya Muslim. Silakan. Gimana? Ya kenapa saya ditarik Bunda? Saya tadi ngejawab orang Kristen aja Bun, saya aja kesel. Oke, siap. Saya kesel sama dia aja. Makasih Bunda. Iya, Islam disebut-sebutnya begitu, makanya saya balas gitu. Oh, berarti salah pengertian para teman-teman di bawah. Oke, makasih ya. Iya. Waalaikumsalam. Sukses Bang Zuma. Makasih, Masya Allah. Amin. Masya Allah, sehat selalu ya. Semangat terus bela ini ya, bela agama kita. Amin. Makasih. Waalaikum. Sony Jaya, Kristen Muslim. Saya Muslim. Salam damai sejahtera buat Bang Juma, buat semuanya juga. Iya, damai sejahtera. Bang Juma, siap. Saya tahu Bang Juma mengerti Injil. Mungkin bisa hafal juga kali di Bang Juma dengan Injil ya. Untuk Nabi Isa dibilang sebagai Tuhan di Injil kan memang sudah terlihat tidak tertulis di situ ya Bang Juma ya. Bible Bang. Oh, Bible ya. Oh ya, sebentar. Terus satu lagi di situ disebutkan di Bible Nasrani sebagai agama yang dipeluk, ada gak Bang Juma di Bible? Kalau di Bible di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengutuk Paulus sebagai tokoh dari Nasorios. Jadi Paulus Nasorios, bahasa Yunaninya Nasorios. Dan itu Nasrani maksudnya ya? Iya, tapi kalau dia disebut Nasorios itu karena orang-orang Yahudi yang menyebutnya. Artinya Yesus itu kan memang dimusuhi sama orang Yahudi, dan pengikut daripada Yesusnya itu disebut Nasorios atau Nasaret atau Nasrani. Sedangkan
Paulus sendiri ini ya bukan murid Yesus langsung. Malahan Bukan Yesus. Nasiros ini yang membenci Yesus itu gitu ya. Bukan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 24 itu nomor 5 ini, kalau kita memandangnya dari sudut pandang Islam dan melihat keadaan Paulus dalam Bible, maka boleh jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasorios itu salah memahami dan salah memandang Paulus. Dianggapnya Paulus itu pengikut Yesus, yang mana Yesus sendiri itu adalah orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi Yesus dan Paulus ini adalah orang yang dibenci sama orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi pada masa itu tidak memahami kalau Yesus dengan Paulus itu sebenarnya tak ada kaitannya kecuali Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri gitu. Iya. Satu lagi Bang Juma, saya juga pun nanya, di Bible juga kata-kata Yesus itu ada. Kata-kata Yesus di Bible ada banyak. Yang tinta merah katanya. Iya. Oh, dan bukan disebutkan sebagai Isa. Bukan. Tapi dulu sebelum mereka mengganti dengan nama Yesus, mereka menyebutnya Isa. Mesia gitu ya. Kristus. Begitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia pertama kali, mereka menyebutnya dengan sebutan Isa Al-Masih. Lama-lama setelah beberapa tahun ini, mereka menggantikan menjadi Yesus. Iya, karena kan di Al-Quran sendiri tetap menyebutnya Isa Al-Masih. Isa ya. Isa putra Maryam gitu. Kalau di Al-Quran. Iya. Oke, Baju Mbak, segitu aja dulu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Bunda Rahma disapa teman-teman kita. Faisal. Iya. Selamat sore. Sore. Kok Kristen kan? Iya. Boleh saya bertanya? Itu ada tema, Bang. Oke, baik. Iya, supaya kita nggak liar diskusinya dan bernilai edukasi kepada anak bangsa. Silakan. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Oh, jelas Abang. Apa itu? Ya jelas sebagai pahlawan. Ya sekarang saya tanya kepada Anda, saudara, ya buka dulu maskernya coba. Oh, ini yang mengaku sebagai. Coba buka masker saudara. Ini teman-teman yang memakai sahabat Bang Suma palsu, ini dia nih. Kenapa buka masker? Ini dia teman-teman yang mengaku sebagai Zulkifli M. Abbas yang palsu itu Bang Suma itu, ini orangnya. Masih di-mute. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Jangan di-mute dong. Kenapa? Kita diskusi saudara sekarang. Ayo, jelaskan teman-teman bahwa yang menggunakan akun sahabat Bang Suma itu Kristen kan? Kristen. Dong. Nah, coba lihat dia Kristen kan? Jadi kalau di komalnya dia itu dia menantang Kristen, tapi ternyata dia Kristen. Coba lihat, dia Kristen. Nah, lihat, perhatikan. Jadi sahabat-sahabat yang masih mau ditipu sama orang ini, itu dia menyamakan suaranya Bang Suma dengan suaranya dia. Itulah sang penipu, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata dia adalah oten, gitu ya. Jadi kalau ada yang masih memberikan gift ke dia, berarti kalian itu memang hebat. Kalian memang itu hebat. Atau jangan-jangan yang memberikan gift itu memang juga sama-sama oten, cuman ingin memperkeruh suasana saja, gitu ya. Jadi Anda sudah menyaksikan sendiri. Tadi sempat naik menggunakan akun sahabat Bang Suma, tapi mungkin takut kalaupun di pundinya hilang,
Jadi dia gunakan akunnya yang lain naik ke sini. Tapi suaranya tidak bisa hilang karena saya tahu persis suara yang memasukkan akun sahabat Bang Suma itu. Jadi dia memaksakan suaranya dimirip-miripkan, tapi secara teliti kita bisa ketahui bahwa itu tidak natural, itu suara yang dibuat-buat sama dia. Begitu teman-teman. Jadi dia sudah dapat gift, kita doakan mudah-mudahan dari hasil gift menipu itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi tumor, menjadi kanker, dan seluruh pembuluh darahnya itu, aminkan ya, seluruh pembuluh darahnya itu bisa pecah. Begitu juga kepada orang-orang yang bersama dengan dia di komalnya yang menipu orang lain, mengatasnamakan Bang Suma, dan juga siang malam menghujat agama lain, mengatasnamakan Bang Suma, padahal itu agamanya sendiri dihujatnya, untuk mendatangkan kemudian orang banyak cari perhatian kepadanya supaya dia mendapatkan gift. Kita doakan semoga dari hasil gift yang diberikan itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi sel tumor, sel kanker. Bahkan kita doakan mudah-mudahan otaknya itu ditumbuhi kanker ganas. Amin. Kita sapa Rembo Kristen, oh Rembo. Kalau di tempatku ini Rombo. Apa terjemah? Den Rombo toh, kalau dia ini Rembo ini Silver Bintang Stallone. film itu Bunda. Itu Silver Stallone, tapi di tempatku Den Rombo. Oh. Rembo Kristen. Kristen saya. Oke, silakan Bang. Silakan Bang, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan atau apa, silakan. Bang 3 bungkus Bang Rembo. Rembo, silakan. Ayo Bung, Saudara. kita bahas tema ini. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan bagi Kristen. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menyelamatkan Kristen. Mana yang betul? Iblis memberikan hadiah kepada Kristen atau gimana ini? Yang mana yang betul? Bung. Kenapa dia naik tapi dia diam? Halo? Ini aneh tuh, ini Kristen. Malu mungkin. Udah turun mau ke dulu Rembo, cangkul di sawah. Bunda Rahma bisa aja. Masuk akal. Aku Kristen tadi minta sekali naik dia. Kristen. Saya Kristen. Salam. Waalaikumsalam. Ya Bang. Bang Juma, saya mau tanya. Ya. Itu tadi saya shock loh, kaget loh tadi tuh yang naik gitu. Itu ternyata memang bukan Bang Juma itu tadi ya? Kok suara mirip banget ya? Bukan Bang. Astaga, berarti selama ini saya ketipu ya. Saya udah bolak-balik loh debat sama dia loh. Kurang ajar juga ya. Ya itulah Bang. Itulah yang terjadi. Banyak teman kita yang kena tipu gitu. Kena tipu. Dulu jumlah penonton itu ketengok
sudah masih 20-an, belasan. Sudah beberapa hari ini saya lihat dia blokir semua akun saya, diblokirnya. Karena saya minta naik tidak dinaikkan. Itu sudah 300 lebih yang nonton. Jadi mereka memang saya kadang-kadang gini Bang Bima ya, maksudnya saya kan naik ya, izin naik, tapi kenapa saya selalu dibully terus kan, saya dibilang kamu pemakan cacing pita gitu ya, belum, padahal saya belum ngomong tiba-tiba udah dihujat aja gitu, padahal kan kita naik baik-baik ya, tiba-tiba di mute terus. Iya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita pada sadar. Dia nyamar seolah-olah dia Islam, seolah-olah dia itulah ajaran siapa ya? Silakan Bang. Tapi gini Bunda, saya kan Kristen ya, saya Kristen. Saya juga nggak setuju kalau memang dia Kristen juga, dia ngaku-ngaku Bang Juma. Itu saya anggap dia bukan Kristen loh, karena dia kan sudah menghina ya, sudah apa bahasanya ya, bersaksi dusta sebenarnya kan. Di kekristenan tidak ada seperti itu. Lalu yang disuruh naik itu Kristen juga. Jadi itu tekniknya dia pura-pura jadi Bang Zuma. Terus yang dinaikkan itu adalah saudara-saudara Kristen. Jadi orang Islam yang ada di bawah semakin yakin, oh ini benar-benar Bang Zuma gitu. Bedanya dia sempatkan minta gift karena memang itu misinya. Nah, dia punya tim kerja. Jadi yang ada di samping kiri kanannya itu mendukung semua. Kayaknya dia ada bagi hasil, Bang. Jadi mereka berbentuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya, kalau memang dia naikin semua, saya nggak tahu ya apakah Kristen atau tidak juga ya, karena mungkin bisa jadi ada, bisa juga enggak. Cuma kan gini ya Bang Juma ya, maksudnya kok narasi dia itu hampir sama kayak Bang Juma gitu, makanya mungkin itu yang bikin kita kecele selama ini gitu loh. Ya dia lama belajar itu, oh ini Bang Zuma kalau ngomong kayak gini, caranya begini, itu dia pelajari. Seperti itu. Pernah saya lihat lo di bawah itu, luar biasa. Itu yang nge-give itu sampai puluhan paus loh Bang Juma. Ngeri juga. Saya kadang-kadang heran juga ya. Makanya saya pikir ini asli. Makanya saya selalu follow dia kan gitu loh. Karena gampang lo masukin. Kita tinggal bilang aja. Bilang aja kau takut kesaing Zuma. Bilang aja kau takut kesaing Zuma. Sudahlah kau. Buka kamera saudara Pastor Dede dulu. Kita diskusi namamu lagi. Namamu udah redup Zuma. Jadi kau takut kesaing, makanya kau bilang kayak gitu Zuma. Bilang aja kau takut kesaing, udah. Orang dia pakai nama saya, Bang. Ngapain saya tahu kesaing, nama saya dipakai kok. Mana ada pakai namamu? Dia pakai nama sahabat Zuma, bukan namamu. Jangan ini. Ya itu berarti saya kan. Bukan berarti kamu. Berarti kalau ada yang namanya sahabat Zuma, berarti itu ngaku. Kita kalau itu kamu gitu. Aja. Aduh, diskusi aja yuk. Jangan gitu di Zuma. Diskusi aja yuk, Pastor Dede. Kamu takut kesaing namamu. Namamu udah redup sama Edis, dan sekarang ada juga yang mau redup lagi ya sama itu sahabat Zuma. Makanya kau bilang kayak gitu. Bilang aja kau takut kesaing. Saya lenyap di atas muka bumi ini pun Kristen tidak akan menambah apa-apa dalam agamanya. Terus tetap aja begitu. Kenapa kamu menyempain orang dengan kamu bilang kalau dia terima gift itu betul. Dia bakal kena tumor gini? Kenapa kau bilang tahu. gitu? Kenapa dia harus pakai akun orang? saya? Kenapa dia harus pakai akun sahabat Bang Zul, Bang? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, salah orang dong, mencari cuan itu bebas. Yang penting dia nggak menghujat, gitu. Oh ya udah. Kamu bilang aja kamu takut kesaing, udah. Enggak, saya bilang sama Anda, saya hilang di atas muka bumi ini, agamamu tidak akan mendapatkan nilai plus sedikit pun. Tetap aja seperti ini. Tetap aja seperti ini, Bang. Sekarang saya nanya. Yesus palsu, gitu. Sekarang saya nanya, dia merugikanmu enggak? Dengan dia jelas pakai nama sahabat Zuma. Saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap hari orang naik ke komal saya, mengganggu diskusi saya dengan curhat bahwa ada yang nyamar-nyamar saya gitu loh. Berarti yang bodoh siapa? Berarti yang bodoh siapa? Hah? Nah, itulah yang bodoh siapa? Kenapa dia mau masuk? Udah tadi, tahu tuh Zuma palsu, kenapa mau masuk ke situ? Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi.
mereka itu bodoh atau mereka memang ini sesamanya Kristen yang pura-pura kemudian ngaku-ngaku Islam kan gitu. Kan kalau di dalam agamamu boleh kan nyamar-nyamar? Iya kan? Filipi 1 nomor 18 itu kan bisa dengan cara tipu-tipu kan bisa tuh. Itu kan sudah diajarkan pada Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada orang yang taat Torah pura-pura ngaku Torah, ngaku taat Torah. Kan gitu sudah diajarin kan? Berlaku seperti licik seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kan udah diajarin bang. Jadi biasa aja itu. Kita nggak usah bahas itu. Tapi intinya kan dia boleh nggak buka tidak kamera kita merugikanmu. diskusi? Tapi ya udah gini aja, aku buka kamera, kamu buka masker, ayo. Berani nggak? Kenapa harus buka masker? Kenapa? Lo sampai kapan mau kayak gini Zuma? Hah? Lo mau sampai kapan? Paulus bapaknya kau tidak tahu siapa? Lo Kau ikuti nantangin Paulus. orang, tapi wajahmu. Paulus tidak kau tahu siapa dia, gimana mukanya? Mukanya Paulus Anda tidak tahu. Dia kasih Anda 13 buku. Bapaknya Anda tidak tahu siapa, Anda ikutin. Bang Suma setiap saat buka kamera. Hanya gara-gara ini aja ditutupi sampai itu jadi alasan. Itu kan menandakan bahwa dirimu itu nggak gentleman. Kamu malu. Makanya kamu nggak mau kamu Zuma. Saya sampaikan sampai saya teriak waktu di Milad kemarin. Saya bilang pendeta seluruh Indonesia saya tantang. Masa enggak gentleman itu? Aduh parah sekali. Jadi kamu takut sama maskerku gitu? Bukan, aku mau berdebat sama kamu Zuma. Kalau mukamu tuh udah terbuka ya, kalau maskermu tuh ya terbuka udah nggak gitu apa-apa. ya. Itu sama halnya kamu takut. Sama aja kamu juga pengecut. Kalau kamu enggak pengecut dong saya, karena saya kemana-mana, ke markas kalian kemana-mana, kemana-mana saya dong. pergi. Dengan wajah yang ditutupin tuh sama aja pengecut Zuma. Kalau emang kau saya nggak bukan tutupi pengecut, wajah kok. Saya nggak tutupi coba wajah buka nih. maskermu. Film saya diputar kok seluruh Indonesia. Film saya diputar kok di Tentuan. Tidak pakai masker. Saya hanya menghargai saudara-saudara saya non-muslim, Kristen-Kristen yang ada dekat-dekat rumah saya ini. Ini saya pakai masker menghargai kalian. Secara tidak langsung sama halnya saya menutup diri gini untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kalau saya tidak menghargai tetangga saya, kakak angkat saya, adik angkat saya yang Kristen, saya udah buka. Apa yang saya harus takutkan? Saya ganteng, saya cakep, saya tajir, saya masih kuat. Apa yang saya harus takutkan? Kalau kamu merasa kamu ganteng, kenapa kamu tutupi wajahmu? Coba buka dulu dong. Kan udah ku jawab tadi. Gimana kita mau tahu kau ganteng apa enggak? Ya kan kamu tinggal lihat saja film saya kok. Ada 21, ada di bioskop seluruh Indonesia diputar. Masih main loh hari ini. Nonton di situ. Bang Suma main film Doti, layar lebar seluruh Indonesia bisa nonton. Sedikit lagi tampil di YouTube. Parah kau ini. Lucu ente. Lucu. Kalau Anda mau tahu muka saya, langsung aja ke bioskop. Habis itu Anda viralkan, ini loh Bang Suma main film. Kan lucu ente ini. Yang dibilang pengecut itu Paulus. Iya kan? Kalau itu penilaianmu, mana gambarnya, mana kemudian kalau Anda itu jadikan sebagai acuan. Kalau di Indonesia ada si CP, Tamparagi, siapa lagi? Kiamat. Itu pengecut semua berarti. Christian Prince, mana mukanya? Nggak ada. Jangan karena modal gigi aja semuanya orang kau anggap remeh. Salah satu pendebat ya di Indonesia yang nggak mau nunjukin muka cuman kamu Zuma, cuman kamu. Yang lainnya itu berani nunjukin muka, cuman kamu yang nggak berani. Kamu sendiri kenapa nggak nunjukin muka? Kenapa kau pakai wajahnya pendeta orang pendeta pastor ini? Kenapa? Loh, emang kenapa? Masalah? Wajar. Emang masalah? Orang kamu aja nutupin mukamu kok. Gimana sih? Berarti kamu pengecut berarti. Kamu lebih pengecut karena kamu nggak mau nunjukin mukamu. Ini muka saya ini. Ini muka saya. Yaudah, coba mukamu sepotong, mana mukamu sepotong aja. Buka maskermu coba. Coba kau buka kameramu dulu. Kau buka kameramu pakai masker atau tutupi kain. Matamu aja coba lihat. Kalau aku buka masker Zuma ya. Ya buka aja kameramu, pingin nanti lihat. kalau aku buka masker ya buka ada pengikutmu nanti pada follow aku semua. Giginya keluar, kan giginya si pastor keluar, giginya keluar si pastor. Itu alasanmu aja, itu alasanmu aja. Kamu undang saya ke gerejamu pun saya hadir loh. Kalau kamu undang saya ke tempatmu, ke gerejamu, saya datang. Ngapain saya undang orang yang nggak mau buka muka, buka masker? Ya saya datang berarti kan Anda bisa lihat saya langsung. Coba kamu di daerah mana ini?
Di Medan kah atau di Manado kah atau Ya, di Gorontalo? Di Medan. Coba kau bikin undangan, saya datang di sana. Saya ke Medan. Tapi resmi undangannya. Tapi dengan satu syarat, kau buka masker, gimana? Mau? Kenapa rupanya Berani? maskerku? Kau takut sama aku? Kenapa kau takut saudara, nggak mau nunjukin muka? Kalau Kenapa? saya sudah datang di tempatmu dan lengkap dengan tubuhku ini, sudah ada di tengah-tengah kamu, saya mau pakai masker pun kan tidak ada masalah kan? Kamu udah lihat aku langsung. Undang saya secara resmi. Acara diadakan oleh gereja ini, diskusi atau debat persaudaraan. Debat persaudaraan menghadirkan tamu dari Islam, Bang Zuma melawan pendeta ini, diadakan di gereja ini. Wallahi saya datang, demi Allah saya datang. Undang saya. Kalau perlu jadikan saya sebagai narasumber tetap di gereja. Saya datang. Saya sedikit pun tidak ada takut sama saudara-saudaraku Kristen. Tapi gini Bang Juma, saya mau tanya, apakah begitu Bang Juma mendapat diberikan undangan, apakah terus menggunakan masker kah? Atau gimana? Iya dong, saya menggunakan masker. Emang kenapa? Kan kenapa rupanya? Mau kali lihat gigiku? Iya, bukan gitu. Misalnya kan kalau masker ini kan condong kan lebih ke arah pada saat zaman COVID ya. Kalau sekarang kan kita kan namanya tatap muka itu kan harus dengar dulu ya, izin dulu ya. Kapir-kapir yang sering diskusi itu bahkan tidak pernah nongol badannya. Itu kenapa kau nggak protes itu? Kenapa nggak protes tuh kepada yang si CP, si Kilaknat? Protes. Artinya gini ya Bangku, artinya begini, kalau Bang Zuma sudah mau datang di tempat kalian, apa artinya sebuah masker? Berarti bukan Bang Zuma itu takut. Pakai masker itu ada alasannya. Saya ini pemimpin, staf saya itu banyak yang oten. Kalau saya buka masker, habis itu saya membahas kalian penyembah setan, penyembah ini, penyembah itu dan seterusnya. Habis itu besok saya ketemu mereka di lapangan. Kan gimana perasaan saya gitu loh. Sementara saya harus menyampaikan kebenaran, di sisi lain mereka adalah bawahan saya. Jadi saya dilema. Kalau saya pakai masker kayak gini, besok ke kantor buka masker, itu kan mereka masih merasakan, oh bapak masih menghargai kita, dia masih menggunakan masker. Kalau saya sudah buka masker, keluar di rumah tetangga ini, apalah kata orang ini. Begitu abangku. Jadi ada nilai yang saudara-saudara tidak bisa sampai ke sana. Tapi saya yang merasakan. Kalau dikatakan saya untuk menutupi wajah supaya saya tidak dikenal, kata siapa? Toh viral foto-foto saya kok. Tanpa masker viral kok foto-foto saya. Cuman saya nggak mau secara sengaja. Nih, lihat nih. Habis itu kita bahas Bible. Itu sama halnya saya nginjak muka saudara-saudara saya yang Kristen. Karena saya juga punya sahabat, punya kakak angkat yang setiap saat ketemu pelukan, cipika-cipiki. Saya sama dia masih hormat sama mereka, adik-adik saya. Jadi saya menghargai mereka. Kalau saya buka masker, itu sama halnya saya tidak menyimpan perasaan sedikit pun kepada mereka. Meskipun yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, tapi kan tidak semua dari orang Kristen itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, dan kebencian. Mereka, padahal kalau mereka lihat, ini Bang Zuma ada nggak dia pernah menghina Yesus? Setiap hari justru dia yang menghindarkan hinaan-hinaan Yahudi terhadap Yesus. Bang Zuma setiap hari menjaga marwah Yesus dengan mengatakan orang Roma, orang Yahudi pembenci Yesus tidak berhasil membunuhnya. Bukankah itu adalah sesuatu yang bernilai positif? Sedangkan kalau orang Yahudi yang berbicara tentang Yesus, coba aja baca Talmud. Bang Zuma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Zuma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya, berarti Bang Zuma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Nah, ada enggak saya menghina? Tidak. Cuman karena Kristen merasa terbantahkan kepercayaan yang diyakini, mereka menganggap Bang Zuma itu penghujat, maka masker pun dilawannya. Mau buka kamera, yang penting buka masker. Ya buka sendiri kameranya enggak. Kan gitu abang.
Jadi saya pakai masker itu bukan karena saya takut, bukan karena saya segan ditangkap dan enggak kok. Saya setiap saat diancam. Bahkan tempat saya juga didatangin. 2 tahun yang lalu rumah saya dibakar di belakang. Enggak ada takut-takutnya, saya enggak berhenti juga. Dilaporkan di polisi juga saya alami semuanya. Apakah surut? Enggak, saya enggak surut. Sedikit pun saya enggak surut, malah saya semakin semangat. Kenapa? Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Mati syahid saya, karena saya memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, Bung. Jadi enggak perlu saya takut. Buka maskermu kan kau. Enggak ada rasa takut saya itu sedikit pun. Apalagi sama manusia. Islam itu enggak takut sama manusia, yang ditakuti cuma Tuhannya. Kalau Islam itu takut, maka Islam itu tidak ada, bukan agama jihad berarti. Sementara kami itu diajarkan berjihad, melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk itu kemungkaran. Maka kami datang untuk faqatilu awliya asyaitan, perangi mereka saudara-saudaranya setan. Karena hanya setan yang mengajarkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan penciptanya. Begitu kaidahnya. Siapa bilang saya takut? Enggak takut pun. Kalau saya takut, ngapain saya berdebat? Karena ini adalah ranah sensitif. Justru karena saya tidak takut. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara Kristen itu ada niatan mau mengundang Bang Suma datang untuk dialog diskusi secara resmi di gereja, saya mau diperhadapkan dengan pendeta manapun, wallahi saya datang. Yang penting saya diundang secara resmi dan tidak ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hanya sekedar tanya jawab, saya datang pasti. Meskipun di sarang Kristen, meskipun di markas Kristen, saya datang. Semakin di markasnya Kristen, saya semakin suka. Gitu abangku. Ini tolong diviralkan. Saya diundang secara resmi oleh kebijakan gereja. Kita undang Bang Sumaju. Ini ada, kita bahas bagaimana ini menurut pandangan dia, apa latar belakangnya. Nah, kita diskusi. Gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi bukan kebencian. Iya, silakan. Kalau itu memang alasannya bisa saya terima, boleh. Ya, saya juga nggak permasalahkan. Saya permasalahkan. Memang kalau memang itu niat baik Bang Juma, ya nggak masalah. Cuma saya memang santer juga mendengar ya beberapa permasalahan ya antara Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Nah itu kenapa bisa sampai saya dengan Yusuf PI itu nggak ada masalah. Masalah macam-macam nyauten urusannya. Banyak kali urusanmu kau kapir-kapir. Urus Tuhan itu. Saya dengan Yusuf PI saya nggak ada masalah. Beliau adik-adikan saya. Beliau masih adik saya itu. Urusi Tuhan yang kedinginan di gerejamu itu, pakein baju urusi Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Ucil Kristen. Aku Kristen ya. Silakan. Aku tadi dengar Bang Juma bilang demi mempertahankan kebenaran. Ya, aku kaget juga. Maksudnya apa kebenaran apa sebenarnya? Karena kebenaran kalau menurut aku. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Yesus ini tujuan atau jalan? Iya, kan di dalam Kristen ada kebenaran. Yesus ada ini tujuan akhir. Tidak ada jalan dan kebenaran. Bagaimana kamu mengatakan kebenaran? Yesus ini tujuan akhir atau dia hanya jalan? Bukan jalan saja, dia mengatakan dia hidup. Nah, itulah makanya. Makanya saya datang mengatakan selama saya ada, maka saya akan tetap ya sebagai pembawa berita kebenaran dan akan melawan semua kebatilan yang ada, termasuk menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Yesus itu adalah jalan. Kata Yesus nih gini Bang, hidup kekal itu kita peroleh dengan cara percaya kepada Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Apa jawaban saudara Ucil? Ya, aku juga percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus enggak, bukan itu. Itu bahasa-bahasa orang-orang licik itu.
bukan licik ya. Ya Abang Suma tadi Saya mengatakan angkat telepon jalan, dulu. sedangkan Yesus itu bukan jalan tetapi kebenaran, bukan kebenaran tetapi Bang hidup. Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Gurunda. Lagi nelpon, lanjut. Lagi nelpon Gurunda. Oh gitu, oke. Ya Ucil, kenapa dengan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu? Nah, gini Bang. Ya, jadi menurut Abang udah mengakui dan Abang juga tahu bahwa Yesus adalah jalan, bukan jalan saja tetapi kebenaran, bukan kebenaran saja tetapi hidup ya. Hidup. Nah, kemudian kalau menurut Abang tadi mengatakan bahwa di dalam keyakinan Abang ada kebenaran, di mana ada kebenarannya? Kan gitu. Nggak ada kebenaran Bang, tidak ada di dalam keyakinan Abang. Pertama, kebenaran dalam Islam itu Allah berfirman bahwa sesungguhnya yang disembah selain Allah adalah berhala. Lalu kemudian Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kemudian Islam melihat ke seluruh dunia, ternyata banyak berhala-berhala yang disembah yang serupa dengan kita, maksudnya berhidung, bertangan, berkaki, berkelamin tentunya. Dan titik beratnya itu di kelamin. Banyak tuhan-tuhan yang berkelamin yang dituhankan di dunia, mereka akhirnya hilang sekarang. Maka itulah kebenaran dari Islam, gitu kan. Contoh misalnya Ucil menyembah Yesus. Apakah Yesus ini jalan yang ada kelaminnya? Ada? Kalau ada, berhala itu dalam Islam. Sehingga itulah kebenaran yang bisa dilihat seluruh umat manusia. Gitu Ucil. Oke Bang, baik Bang. Memang benar Abang katakan tadi benar ya. Karena di dunia ini memang banyak alahan ya, sesuai 1 Tawarikh 16. Jangan lupa kelaminnya. Ya. Jangan lupa kelaminnya. Allah doang nggak cukup, harus ada kelaminnya. Ya, Oke. Santai Bang ya. Banyak ala-alahan, Abang baca aja ya. Banyak ala-alahan. Kenapa ala-alahan? Karena ala karangan-karangan. Abang sendiri saja mengakui Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Kamu mau tolak itu? Kami mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Allah yang mengutus Yesus. Itulah kesempurnaan kami. Jadi Tapi Yesus ada kelaminnya. Itu di situ. Udah tahu bahwa mereka ini sempurna karena mereka ikuti Yesus yang Allah yang benar. Kalau mengikuti Yesus, kita buktikan nih. Kalau mengikuti Yesus, ketika Yesus bertuhan, Anda bertuhan juga. Yesus bertuhan, aku bertuhan. Maksudnya gimana? Yesus bertuhan atau Yesus itu ateis? Yesus itu dia berdoa kepada Bapa, ya. Itu berdoa membuktikan dirinya Tuhan atau hamba Tuhan? Iya, memang aku Yesus itu hamba, ya hamba. Ya, udah. Sesuai yang apa berarti pertanyaannya kita lanjutkan nih. Yesus itu berarti Yesus itu bertuhan kan? Oke. Bertuhan gak? Iya bertuhan. Oke, berarti Yesus tidak ateis. Nah, kalau Anda mengakui Yesus itu bertuhan, Yesus bertuhan kepada siapa? Baik ya, Yesus bertuhan kepada Allah yang mengutus dia. Ya, itu Allah yang benar. Sedangkan kamu menyembah kepada Allah-Allah lain. Itulah kamu. Makanya salahnya di situ. Jangan ya, dulu. Dengar dulu Bang. Bang Jangan dulu saudaraku. Jangan ke saya dulu. Jangan ke saya dulu. Ke Anda dulu. Jadi Yesus itu bertuhan kepada Bapa yang mengutusnya. Ada nggak Yesus bertuhan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus? Yesus tidak pernah bertuhan atau berdoa ke siapapun yang lain. Dia hanya berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Oke, berarti Yesus. Jadi misalnya. Berarti tunggu. Berarti Yesus tidak memiliki sembahan bernama Yesus Kristus. Sembahan yang bernama Yesus Kristus, sedangkan Yesus itu adalah Kristus. Yesus Kristus. Enggak, maksud saya bertanya loh. Berarti Yesus ini tidak memiliki sembahan yang memakai nama Yesus Kristus. Betul? Memiliki nama sembahan gimana Abang? Aduh gimana? mulai kena ini, mulai kena gora-goranya ini. Apa coba? Yesus itu ketika bertuhan, berarti dia tidak pernah beribadah atau mengilahkan diri atau menghambakan diri kepada sosok yang bernama Yesus Kristus. Betul? Meow.
Bang, jawab. Nah, gimana? Berarti Yesus ini tidak pernah Pertanyaan tadi menyembah. gimana? Yesus ini tidak pernah menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus, betul? Kan aku tuh tadi mengatakan Yesus berdoa, Yesus bersujud kepada Allah yang mengutus dia. Berarti dia tidak pernah menyembah dan bersujud kepada sosok atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ya memang tidak ada, Yesus hanya menyembah dan bersujud kepada atau berdoa kepada Bapa. Kena deh. Nah, sekarang Jadi Anda kamu sebagai itu, seorang Bang Kristen, Anda sebagai seorang Kristen ikut siapa menyembah Yesus Kristus? Ayo. Oke, kau diam dulu ya. Kamu udah sendiri mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, bahkan saya juga mengakui. Iya. Makanya kalau kau itu berani sanggup membuktikan bahwa Allah yang mengutus nabimu itu adalah Yahweh, kenapa lari ke semua orang saya? akan mualah, Kenapa ya. lari ke saya? Tetapi kalau kau tidak sanggup Kenapa lari ke membuktikan saya? itu, karena itu adalah Kenapa lari ke saya? Saya pertanyakan yang benar Anda adalah dulu. Allah orang Israel, Saya pertanyakan yaitu- Anda dulu. yaitu Saya Yahweh. pertanyakan Makanya Anda. orang kita berpegang kepada kebenaran itu, Bang Suma. Bang Suma, kau dengar dulu ya. Di dalam surah Yunus 90, Allah yang benar di situ kau baca biar kau tahu ya. Yunus 90, surah Yunus 90, Allah yang benar adalah Allah orang Israel ya. Allah yang kau sembah itu benar atau tidak, harus kau pertanyakan. Jadi siapa itu, yang jangan Anda sembunyi-sembunyikan, ikuti? ya. Siapa yang Gitu. Anda ikuti menyembah makhluk Yesus Kristus? Pertanyaan saya itu. Siapa yang Anda ikuti? Tadi Saya kan tidak Yesus. mengikuti Allah Akulah lain. Saya jalan. tidak mengikuti Akulah Yesus jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Ya kan pengikut Yesus katanya. Nah sekarang Yesusnya tidak menyembah manusia atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Anda menyembah makhluk atau manusia yang bernama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti? Jawab. Aku tadi udah jawab. Aku menyembah Yesus yang diutus. Siapa oleh yang Bapa, Anda yang ikuti? diutus oleh Yahweh. Siapa yang Anda Yesus ikuti? Kristus. Di mana Yesus Kristus menyembah aku ikuti makhluk ajaran bernama Yesus Yesus Kristus? Ya oke. Di mana Yesus berdoa kepada makhluk atau sesuatu sesembahan lain kecuali hanya kepada Yang Bapa bernama di surga? Yesus Nggak Kristus. ada. Di mana Yesus menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Tidak ada. Kau mau cari sampai dimanapun tidak ada Yesus menyembah. Nah, kepada pertanyaan Yesus saya, Kristus makhluk, siapa yang ya. kamu ikuti menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ya aku ikuti ajaran Yesus, bukan aku ikuti siapa-siapa. Yesus tidak Gimana pernah sih? menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Iya, aku Nah, mengerti. terus siapa maksudnya yang Anda ikuti aku menyembah bilang, makhluk Yesus Kristus? Iya, itulah mungkin pikiran kau, tapi kami tidak mengikuti Yesus. Siapa yang Anda ikuti Yesus yang menyembah mengikuti manusia makhluk, bergelar tapi kami Yesus menyembah kepada Yesus Kristus? yang diutus oleh Bapa. Gitu. Siapa yang Anda ikuti? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Kamu tadi bilang ya makhluk yang bernama Yesus Kristus ya. Sebenarnya maksud kamu itu apa, bro? Maksud kamu itu apa? Saya itu menurut kami orang sudah tahu semua bahwa kami menyembah kepada Yesus. Yesus Iya, Kristus saya yang bertanya, dilahirkan oleh siapa seorang yang perawan Anda Maria. contohi? Ya. Siapa yang Anda contohi menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang Anda contohi? Iya, siapa yang Anda contohin gimana lah? Kalau aku ikuti ajaran Yesus berarti aku ikutin contohnya Yesus. Gimana sih? Di mana Yesus menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Kasih dalil. Oke, ya. Kasih dalil. Kamu tunjukin aja. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuan. Kamu yang mengatakan. Kamu yang mengatakan kami mencontohi Yesus menyembah Yesus Kristus. Di mana Yesus mencontohkan? Yesus Kristus tidak pernah menyembah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyembah kepada tidak Bapa, pernah. Sang Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, muncul pertanyaan.
Kalau Anda pengikut Yesus, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus Kristus? Jawab. Ya, aku kan ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh para murid sampai dia Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Dengar dulu, dia itu Yesus itu ajarannya itu ajaran yang dia bawa itu yang disebarkan untuk kami mengikuti ajaran. Di mana ajaran Yesus agar manusia menyembah dirinya? Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, kami dengar dulu, kami mengikuti ajaran Yesus. Jangan kau kemana-mana ya. Iya, kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, berarti kamu tidak menyembah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri tidak menyembah Yesus Kristus. Gimana sih abang? Ini pikiranlah kau dulu. Kami mengikuti ajarannya, berarti dia itu adalah teladan kami, suri teladan kami. Nah, sekarang kalau kamu mengikuti teladannya, ada nggak Yesus meneladankan kepadamu untuk menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ada atau tidak ada? Maksud kamu itu dari tadi saya tidak mengerti Yesus Kristus mengajarkan kami menyembah Yesus Kristus yang makhluk. Iya. Maksudnya tujuan kamu siapa? Coba kau bilang aja biar aku tahu. Iya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus Kristus? Siapa yang mengajarkan? Baik, yang mengajarkan untuk kami mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah bukan mengikuti ajaran, menyembah, mengilahkan sosok makhluk halus yang ngaku Yesus Kristus itu. Siapa yang mengajarkan? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya bilang ya, Yesus Kristus itu, ya, dia tidak perlu datang untuk bertepuk dada bahwa sembahlah aku. Tidak. Lalu pernah. siapa yang mengajarkan ente? Lalu siapa yang mengajarkan ente? Ya. Kami itu mengikuti mengikuti ajaran dia itu, padahal di mana ajarannya agar manusia menuhankan dirinya? Di mana ajarannya supaya manusia menyembah dirinya? Di mana? Oke, tunjukkan. Kau diam. Tunjukkan. Oke, tunjukkan. Bagus ya, bagus kawan-kawan. Ya, sekarang saya tanya ke kamu ya. Di mana ajarannya? Di mana ajarannya Yesus mengajarkan menyembah Kristus Yesus? Oke, baik. Kami orang Kristen menaklukkan diri, taat, tunduk kepada Yesus Kristus enggak? Saya tanya. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Ya udah, berarti kami mempertuhankan dia. Terus kau mau? Ya, siapa yang mengajarkan? Katanya mengikuti Yesus. Katanya Anda meneladani Yesus. Siapa yang Anda teladani menyembah Yesus? Siapa? Kan aku tadi bilang yang menyebarkan ajarannya itu adalah murid-murid, rasul-rasulnya. Makanya kami ikuti ajarannya. Di mana murid-murid Yesus mengajarkan beribadah menyembah Yesus? Di mana itu? Nah, kemudian kau mengatakan bahwa tidak menyembah Yesus, sedangkan di dalam Bible mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa. Berarti makanya Yesus berkata barang siapa percaya kepada kalau percaya kepada Yesus gitu. Kalau percaya kepada Yesus binasa atau tidak binasa? Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Karena jadi kalau percaya kepada Yesus harus lewat kalau percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus berarti tidak binasa. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Percaya enggak? Ya, kau tadi tidak dengar. Saya tadi mengatakan percaya enggak? Yesus itu diutus oleh Bapa dan kau juga sekarang kalau dia diutus, sekarang kalau dia diutus, kenapa kau tuhankan? Nah, oke. Karena Bapak mengatakan, kalau siapa yang percaya kepada yang diutus itu, maka percaya atau menyembah? Kau juga. Nah, percaya atau menyembah? Percaya atau menyembah? Dulu, ya. Kau itu dengar dulu. Kau tadi bilang kau sudah mengakui dengan mulutmu sendiri, ya. Kalau percaya kepada Yesus itu adalah Allah yang benar. Kalau percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus, berarti percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Oke, kau udah mengakui juga bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar, berarti Allah itu Allah yang salah. Oke, otaknya itu. Kalau Yesusnya mengatakan kau sama percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Terus siapa yang mengajarkan kamu percaya kalau Yesus itu Tuhan?
Kan tadi aku udah bilang ya, Bapak mengutus dia untuk apa? Iya Untuk kan dia percaya, utusan, untuk dia utusan. mengikuti dia. Ya, Dia dan kau mengikuti sendiri Yesus. mengakui itu, dan Mengikuti kau Yesus. sendiri mengakui. Yesus menyembah siapa? Kan tadi aku udah jelas panjang lebar dari tadi. Mengikuti bahwa Allah yang Yesus. mengutus Yesus itu. menyembah siapa? Ya, oh Yesus berdoa kepada Bapa yang Nah, mengutus kamu dia. menyembah kepada Yesus, siapa kamu ikuti? Ya, karena Bapak mengatakan supaya Saya ikuti ulang dan lagi, percaya kepada saya ulang Yesus. lagi, saya ulang lagi. Kamu menyembah Yesus ikut siapa? Iya, ya, aku ikuti ajaran Yesus itu yang diajarkan. Di oleh mana para Yesus murid-muridnya. mengajarkan menyembah dirinya? Oh, kami itu walaupun Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi kami katanya tadi menaklukkan percaya diri sepenuh. kepada Yesus. Menaklukkan diri sepenuh. Katanya tadi Ya, mengikuti kami menghambakan diri Yesus. kepada Dia. Kenapa sekarang kamu tidak Ya. mengikuti Dia? Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus itu utusan dari Allah yang benar, berarti Allahmu yang salah karena kau udah akui bahwa Allah yang mengutus Yesus benar. Kau kena di situ. Berarti kau harus pikir dulu bahwa Allahmu itu salah. Yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus yang kami ikuti. Pakai otak kau itu ya, gitu. Oke. Benar nggak kau pikir dulu? Di dalam Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan makhluk enggak? Serupa. Yesus mengatakan Bapa itu bisa dilihat enggak? Enggak. Suara Bapa bisa didengarkan enggak? Menurut Yesus enggak. Yohanes 5 nomor 37. Nah, sekarang kau mengaku mengikuti Yesus. Yesus menyembah kepada hakikat laisa kamislihi syai', kepada hakikat yang tidak serupa dengan apapun. Lah kamu menyembah kepada makhluk yang serupa dengan kau sendiri. Siapa yang ajarin? Iya, bagus ya, teman-teman ya. Kami itu, kau dengar sini, kami itu sempurna bro. Kau udah mengakui, kami menyembah. Siapa yang ajarin? Makanya kau jangan siapa yang ajarin menyembah Kristus Yesus? Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Oke ya, dia ini ya sebenarnya kalau dia bilang siapa yang ajarin menyembah Yesus? Allah yang benar. Siapa yang ajarin menyembah Yesus? Allah yang benar dia udah mengakui ya. Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Sebenarnya dia harus pikir di situ. Jangan siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Kau udah mengakui ya. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Sama dengan menyembah dan memuji Allah. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Yesus sama dengan menyembah kepada Bapa. Siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Para murid-muridnya yang para murid-murid. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu pengikut murid Yesus, betul? Kami bukan pengikut murid, tapi kami ikuti ajaran tadi kau bilang Yesus. kau pengikut murid Yesus. Ya. Tadi kau mengakui yang mengajarkan menyembah Yesus itu murid Yesus. Kami ikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti siapa-siapa. Kami ikuti ajaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu yang disebut Injil. Oke? Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya, di dalam Bible semua banyak ayat mengatakan bahwa harus percaya kepada Dia. Ya percaya, menyembah bukan percaya, menyembah. Oke, ya. Dengar dulu kau itu, menyembah itu sebenarnya menyembah itu salah, tetapi yang pentingnya itu percaya itu yang benar, kawan. Kau harus pikir. Ya, tapi faktanya kau menyembah. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kau percaya Yesus, Yesus menyembah kepada siapa? Yesus itu dia jelas berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Kalau kau percaya kepada dia, kau harusnya ikut menyembah siapa? Iya, karena Bapa yang di surga mengatakan bahwa harus melalui Yesus itu harus percaya kepada Yesus itu. Robe otakmu, kau
haram jada, jangan pernah kau naik di komalku lagi sampai kiamat datang, karena kau orang yang tidak menggunakan otak dalam berdiskusi, kau hanya menggunakan pantat. Kau cocoknya di gereja saya jadi tukang sapu, jangan di komal-komal Islam. Kau mutar belit seperti ular karena kau berbicara tapi tidak menggunakan otak, kau hanya menggunakan lubang pantat. Sekali-sekali kalau diskusi dengan saya pakai otakmu, jangan pakai lubang pantatmu. Karena lubang pantatmu itu tak bernada, pales. Ngomong seenak perut kau. Kau pikir ini kelas TK? Kau percaya Yesus? Kalau percaya Yesus ya jangan Kristen. Kuncinya percaya Yesus ya, jangan jadi Kristen kalau percaya Yesus. Kalau kau mengatakan mulutmu percaya Yesus, tapi kau masih Kristen, itu kau pembohong. Karena Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Malah kau percaya kepada Yesus Kristus. Harusnya jawabannya tadi kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Jawab aja, Yesus Kristus bang. Yesus Kristus yang mana? Yang datang membisikkan ke dalam hati kami bang. Bisa kami lihat? Enggak, karena dia adalah roh bang. Jadi dia datang secara roh, membisikkan kepada kami setiap saat untuk jangan tidak menyembah dia. Ada enggak dia mengajarkan di dalam Bible? Tidak ada bang. Sebagai manusia dia tidak mengajarkan, tapi sebagai roh dia mengajarkan. Nah itu jawabannya yang betul. Jadi yang mengajarkan kalian menyembah siapa? Yesus. Apakah yang daging? Bukan yang daging, tapi yang mana? Yang dalam bentuk roh, yang datang membisikkan kami setiap saat. Jadi tidak tertulis, tidak. Lalu dia hanya datang mempengaruhi secara rohani. Karena Tuhan kami roh, maka kami menyembahnya dalam roh. Kami tidak menyembahnya dalam tulisan, tidak ada di tulisan. Dalam roh membisikkan kepada kami untuk menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus. Jadi setiap kami itu didatangi roh untuk menuhankan Yesus Kristus. Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah roh Yesus. Jadi rohnya Yesus yang datang kepada kami, itulah yang kami sembah. Itu jawabannya yang tepat. Jadi Bang Suma mau cari dalilnya, itu tidak ada. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu, tapi Yesus yang roh mengajarkan itu. Makanya kami secara terstruktur ke gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah perintah-perintah Yesus kami yang kami sembah, yang berupa roh itu. Mana tunjukkan? Tidak bisa bang. Karena itu datang di benak kami, datang di hati kami, datang dalam pikiran kami. Kalian tidak bisa lihat kecuali kalian dibaptis dulu. Kalian sudah dibaptis baru bisa lihat secara rohani Yesus yang datang kepada kami itu. Yaitu dia sosok yang kami anggap sebagai Tuhan. Nah gitu caranya. Sulit memang, sulit. Karena kamu mau menegakkan benang basah pakai yang tertulis. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu. Sedangkan Yesus yang bukan manusia lah yang datang kepada Paulus. Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada kalian itu Yesus roh. Pertanyaannya, adakah Yesus yang daging mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak ada. Lalu siapa Yesus Kristus yang datang dalam bentuk roh? Ketika ditanya Yesus dalam Matius 24, Guru apa tanda kedatanganmu? Aku datang dalam bentuk suara. Gak ada. Aku datang dalam bentuk cahaya. Gak ada. Dia mengatakan, aku akan datang dengan membawa tanda anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan cahaya, bukan suara saja. Berarti Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh itu Yesus yang mana? Ayo, Yesus yang mana yang datang dalam rupa roh? Mataku nak aku. Izin Bang Suma, selamat malam. Yesus. Ya, saudara, silakan. Bang Suma, ini kan setahu kami sebagai umat Kristen itu mengetahui bahwa roh itu semua ada roh, gitu. Iya. Jadi melalui roh itu kami percaya kepada Yesus bahwa Dia yang akan menyambungkan kami kepada Bapa. Seperti
Itu kan keimanan kami. Memang Tapi sih Bang, selama ini ya siap. Tapi Bang, Bapak itu tidak menghendaki Kristen, Bang. Bapak tidak menghendaki Kristen. Jadi bagaimana mungkin Yesus Kristus yang bentukkan roh ini bisa menghantarkan kalian kepada Bapak? Tidak ada jalannya, Bang. Orang tidak bersunat itu nggak boleh masuk menghadap ke Bapak. Pemakan babi dalam Yesaya 66 nomor 17-18 itu akan dibakar habis oleh Bapak. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya kemudian masuk ke rumah Bapak. Jadi Yesus Kristus ini menghantarkan kalian ke Bapa, mungkin maksudnya menghantarkan kalian ke neraka kali. Karena neraka juga itu adalah bagian kerajaan langit. Neraka, surga itu kerajaan langit. Mungkin maksudnya kalian dihantar ke kerajaan neraka. Itu memang ada bukti bahwa Yesus mengatakan bahwa antar ke neraka begitu? Ada, Bang. Boleh. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina dalam kerajaan langit. Neraka itu. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat atau Paulus mengajarkan meninggalkan Taurat? Ayo, bantai itu Yesus, Bang. Saya aja ngeri kalau baca dalil itu, Bang. Ngeri saya. Ketika kemudian Paulusnya menghilangkan semua hukum Torah, tidak mengajarkan lagi hukum Torah, bahkan dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kau lepas dari Kristus. Yesus Kristus sia-sia untukmu. Tidak berguna kalau kau masih mengharapkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus yang berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ngeri itu, Bang. Ngeri. Kenapa ngeri? Kan kita beriman kepada Yesus begitu. Iya, kalau beriman kepada Yesus berarti tidak menghilangkan hukum Torah. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau Anda percaya kepada Yesus anak Maria, jangan jadi Kristen. Harus jadi apa kalau misalnya? Oh, nggak bisa karena Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Tapi kan kita dari keturunan Adam semua, Bang. Ya, tapi ajaran betul keturunan Adam, tapi hukum yang datang kepada mereka Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Apa memang ada bukti bahwa itu hanya untuk Bani Israel? Ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus inilah yang telah dijanjikan kepada mereka Israel untuk menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kristen Bani Yakub enggak? Kristen Bani Yakub enggak, Bang? Ya, yang penting kan anak keturunan Adam, Bang. Loh, tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk keturunan Adam. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang kepada mereka hukum Torah itu diutus. Kepada siapa hukum Torah itu diutus? Pada Kristen? Enggak. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kami tidak mengetahui firman itu. Yang kami tahu hanya kebanyakan adalah di mana
Tanpa Yesus tidak akan yang akan sampai kepada Bapa. Iya, betul. Betul itu. Makanya kalau Anda percaya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Itu ucapan daripada sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi yang lahir tanpa ayah. Al-Quran juga mengatakan itu. Apa yang kau ajarkan kepada gimana? Al-Quran ada. Ada. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada Bani Israel murid-muridku, sembahlah Allah. Dialah tujuan akhir, Tuhanku dan Tuhanmu. Fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Takutlah kalian kepada Allah dan ikutilah aku. Itulah jalan lurusnya. Nah, umat Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam. Apa kata Yesus dalam kitab saudara? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal aku sebagai apa? Utusan. Umat Islam mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Peroleh hidup kekal enggak? Peroleh hidup kekal. Kristen tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen bukan menganggapnya utusan, tapi menganggapnya Tuhan. Mulut aja nih, mulut yang mengatakan Yesus utusan. Coba Anda lihat di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Iya, memang kami menyembah Yesus. Nah, kan hidup kekal itu menurut Yesus menyembah dirinya atau merasulkan dirinya? Ya, menyembah bagaimana maksudnya itu? Ya, tanya diri Anda. Dinda Kores, ya, kan, saya ibadah dulu sejenak 10 menit. Ya. Bunda Rahmat, silakan. Habis 10 menit Bang, saya ibadah dulu. Habis ini kita diskusi lagi. Saya boleh. Bang Kores, monitor. Ya, silakan Bang, silakan. Tunggu saya Bang, saya ibadah sejenak. Bang Kores. Jadi gimana Bang? Sambil ini ya kita tunggu, kita gantian. Kujak mau ibadah. Silakan Bang Tom. Kan Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah sumber jalan kebenaran. Kami memang awam, apalagi kami kebanyakan hanya masuk gereja, hanya mendengar firman. Bang, makna jalan itu, tahu nggak apa makna jalan? Yesus berkata, aku adalah jalan. Jalan itu adalah pengajaran. Ajaran yang di bawah itu apa ajarannya? Itu mengesahkan Tuhan. Yohanes 17:3 itulah ajarannya. Jalan itu adalah ajaran, pengajaran. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Apa yang kusampaikan itulah yang kudengar dari Dia, kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, menerima firman lalu disampaikan kepada pengikutnya, kaumnya itu Bani Israel pun ya teman-teman, teman Kristen. Jadi pengajaran itu adalah jalan untuk sampai ke surga, hidup kekal. Makanya ketika kita baca Yohanes 17:2, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Ini kata Yesus. Kemudian Yohanes 17:3 dijelaskan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus engkau utus. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Bang. Apa sih utusan itu? Utusan itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini yang menyampaikan firman-firman dari Tuhan. Maka disebut dia adalah jalan kebenaran, karena apa yang disampaikan adalah wahyu dari Tuhan, firman-firman Tuhan yang disampaikan. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kepada dirinya nih Yesus, telah Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, dan mereka tahu betul bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Begitu Bang, simpel itu sebenarnya kalau kau ikut ya. Kalau kau ikuti perkataan Yesus di Bible, mustahil kau jadi Kristen. Percaya sama saya Bang. Iya, maaf Bu, ini loh, kan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ini menurut keyakinan kami. Kalau satu, makna satu di situ sebagai apa?
Makna satu secara harfiah atau secara kiasan. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa yang diinginkan Bapa, itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah perwakilan Tuhan di bumi, penyambung lidah Tuhan. Karena bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat Tuhan. Apalagi bait yang dirikan. Saya jelaskan, itu ayat itu Anda salah tafsir itu. Ya, maksudnya apa itu kalau Yesus mengaku aku satu dengan Bapa? Di tempat lain pun ya, Yesus mengaku satu dengan anak dan murid. Bapa itu satu. Anak dan Bapa Ya, itu satu. satu makna apa? Ketika Maria melahirkan, Bapa juga dilahirkan di situ. Tidak, Ketika itu tidak Yesus menete, Bapa juga ikut menete. Maksudnya apa di situ? Aku satu dengan Bapa, gimana? Yesus itu anak dan Lah, saya nggak tanya, kan kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu sehingga kau ingin menuhankan. Artinya Bapa dan Yesus adalah sama. Jadi maknanya di sini apa? Bapa dan Yesus Sehakikat, itu sama-sama dua dilahirkan, begini, atau dia begini, nempel? Gimana? Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda, namun mereka itu roh. Seperti begini, kamu dan Bapa kamu itu satu. Kamu dan Bapa kamu itu berbeda, tapi kalian itu satu. Maknanya apa? Apa kita maknanya satu keluarga? Bang. Aku dan suamiku adalah satu. Saya bukan berarti saya nempel atau suamiku adalah saya, bukan. Kalian itu sama-sama membantu. Artinya satu. Artinya kami satu, Bang. Artinya kami satu tujuan. Satu pengajaran. Nah, makanya saya tanya, makna satu di sini Yesus dengan Bapa apa maknanya? Secara harfiah atau kiasan? Mereka dua itu satu tujuan. Ya Yesus betul, kan satu katakan, tujuan. Aku anak, maksudnya anak dan Bapa kan. Nah terus kenapa kau malah menuhankan Yesus? Keduanya di dalam Alkitab itu kan menjelaskan bahwa Tuhan adalah roh. Nah, kalau roh itu Tuhan, nah Yesus ini kan makan ikan Anak singa tetap goreng. singa, kan? Mana-mana disunat, masa dia roh? Anak singa tetap singa. Iya. Anak roh alat ya roh sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Nah, Yesus ini apanya yang ilahi? Apanya yang Tuhan Yesus ini? Apanya? Ya, keilahiannya itu roh. Roh yang ada padanya. Apanya? Ketika dia berdoa itu keilahiannya kemana? Berdoa di mana? Coba. Ketika baca Lukas 6:12, Yesus ke bukit semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Dia di atas bukit semalam-malaman berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Bapaknya untuk melepas rohnya sebelum dia disalib. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak kau pensiunkan, Yesus kau tuhankan? Sementara Yesus berdoa kepada Bapak. Kenapa kau pensiunkan Bapak? Bukan, Yesus itu dalam konteks ketuhanannya itu sebagai raja dari semua Kan anak-anak. kau berdoa kepada si Yesus, enggak kau ini kepada raja. Bapak itu kami memohon kepada raja kami. Yesus Tuhan itu raja, konteksnya raja kami. Raja itu belum tentu bukan Tuhan, Bang. Raja segala deraja, raja segala apapun itu dia bukan Tuhan. Nah, coba kita, Bang, simak sedikit, Bang, supaya otakmu encer, Bang. Coba encer sedikit otakmu ya. Matius 11:25 baca. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapak ini yang Tuhan. Bapak yang Tuhan, Bang. Bang. Yahweh Abang. Bapak itu tentang roh. Kenapa kok ke Yahweh? Nggak usah kok Yahweh, apa diludai sama Yahudi aja Yahweh. Saya tanya dulu, ketika Yesus, Bang, ketika Yesus, kenapa dia nggak berdiam? Bang, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, bersyukur kepada Bapa. Seseorang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Baca itu Matius 11:25. Iya, kalau dia bersyukur kepada Bapa, kedatangan Yesus saja secara roh, bukan secara kenapa dia ini lompat-lompat, bahas kau kayak kodok lompat-lompat. Selesaikan dulu satu-satu. Baca dulu kita bedah dulu. Bang, lanjutkan ke lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matius dulu ini, saya tanya aku Matius, ini aja dulu satu kau ini. Mana-mana kau panjang kali. Nih, kalau kita baca, coba buka Bible Matius 11:25. Kata Yesus. Baca saja. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya, Bapak itu. Bapak yang Tuhan. Berarti anak itu keselamatan di dalam diri anak.
berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa Ya, otakmu itu miring? Malah Dalam menuhankan Alkitab jelas Yesus. Tuhan itu roh. Kenapa dia roh lagi? Kau tanya lagi apanya Yesus yang Tuhan? Kau bingung lagi nih. Saya kasih lihat ya, saya kasih lihat lu data. Baik pakai data aja kau Oh, lompat-lompat kodok kau, Bang. Bukan lompat-lompat dulu, kamu harus tahu konteks dasarnya dulu, baru lompat-lompat. Ini konteksnya nih. Saya kamu tidak tahu lompat-lompat ini gimana? Tolong jelaskan. Ini dulu. Ini kalau kau lolos dari sini. Kristen itu Tuhan itu Pada roh. waktu itu, Abang. Pantesan kau jadi Kristen, Bang. Pada waktu itu berkatalah Yesus yang ngomong ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ini yang Tuhan nih Bapa nih, bukan dirinya. Bapak yang Tuhan nih. Bapak Yesus itu juga Tuhan, makanya kepada Yesus katakan Tuhan. Bapaknya itu Tuhan. Dia disebut Bapa dan Tuhan karena secara roh ya Bapa, namun secara alam semesta ya dia itulah Tuhan juga. Terus Yesus apa? Makanya Bapa dan Tuhan di situ ada disebut dua Bapa dan Yang Tuhan. mana Tuhan? Saya ulang pelan-pelan. Yesus adalah Yang mana Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang, di sini? Siapa? Bang. Menurut Yesus ya, bukan menurut kau. Beliau itu Kalau Bapaknya juga kan, kamu mengerti tidak? menurut Yesus di data ini siapa yang Tuhan, Bang? Kamu hilangkan atau gimana? Bapak. Bapak yang Tuhan. Nah, kenapa otakmu terbalik-balik? Bukan Malah Bapak menuhankan yang Tuhan. Yesus. Tapi dia satu diri. Oh, Bukan, dia maksudnya- nempel. Kembar Bukan siam. satu diri, maksudnya begini. Yesus itu sebagai anak. Beda-beda lagi kalian. Makanya di Alkitab jelas bahwa roh Allah akan turun atas Maria dan anak yang akan dilahirkan. Mama roh Allah. Bang, baca di Zakaria. Bang, Zakaria 12:1. Bang, dengar dulu. Zakaria 12:1. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi roh Allah itu bukan berarti Allah itu sendiri, tapi roh ciptaan Allah, ciptaan Allah. Diciptakan di dalam tubuh untuk ada di dalam tubuh. Enggak usah, jangan ke situ. Ini dulu, otakmu dulu mau kuuji, otakmu, akalmu dulu di sini. Akalmu dulu kuuji, teman-teman, kuuji. Menurut data ini, siapa yang Tuhan? Kitab Taurat, makanya begini. Kitab Taurat kok diludai sama Yahudi, Bang, sabar nih. Ya, itu terserah Yesus. mereka. Ini Oten, Yesus sabar, saja Bang. mereka tolak. Iya. Makanya ku heran ditolak di tanah kelahirannya, dibawa ke Roma jadiin Tuhan. Ada-ada aja kalian ya. Bang, di sini tertulis pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Bapa yang Tuhan, bukan Yesus. Masa si otakmu tuh enggak Bapak ini kamu mengerti Bapak, konsep Bapak atau tidak? Makanya saya bilang kamu pahami dulu konsep Bapak dan anak. Nah, kenapa sih Bapak? Kenapa? Dengar, Tuhan itu roh. Yesus itu roh dari anak, roh Allah. Tuhan itu roh. Kalau Yesus yang makan ikan goreng bukan roh, Seperti daging. manusia itu daging. Kamu itu anak manusia juga dari. Jadi Yesus apanya yang Tuhan, Bang? Bang, apanya Yesus yang Tuhan? Apanya? Rohnya itu kan sebagai anak. Oh, rohnya Roh itu yang roh. Tuhan. Oke, siap. Kita ikuti ya. Rohnya yang Tuhan Yesus ya. Ketika dia berdoa, apa rohnya keluar dulu baru dia berdoa? Karena dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Baca Lukas 16:12-6. Tentang Bapa, dia tidak pernah berbicara tentang Bapa. Bapak. Anak bisa berbicara dengan Bapak atau tidak? Seperti kamu Saya berbicara tanya dengan- kau, Bang. Saya tanya orang kau. tuamu. Menurut Saya kau tidak. Yesus itu Tuhan atau bukan? Memohon Menurut kepada orang kamu? tua, kan? Kamu tidak pernah berdoa kepada orang tua, memohon ke Iya, apakah orang tua saya adalah saya? Kan tidak. kamu tidak pernah memohon berdoa kepada orang tuamu. Weh, apakah orang tua saya adalah saya? Kan beda. Nih di sini kita ke Yesus. Menurut Yesus di sini siapa yang Tuhan? Memang ya, Bapak dan Yesus itu beda. Tadi sekali saya omong kan. Kan beda. Kenapa kok? Enggak, saya tanya dulu siapa yang Tuhan di sini? Yesus atau Bapak? Siapa yang Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Itu pertanyaannya Bapak. Siapa yang Bapak, manusia? pintar. Antara kamu dan Kau Bapak diam kamu, dulu, siapa yang manusia? Abu Ireng, Abu Hitam. Abu Hitam, diam dulu, Abu Ireng. Nah, menurut siapa ini ya, Tom? Benar, Tom. Menurut Yesus, Bapak lah yang Tuhan. Nah, kenapa oten-oten ini kebalik-balik otaknya, akalnya? Kenapa malah menuhankan Yesus? Sementara Yesus mengatakan, Bapak lah yang Tuhan. Kenapa Iya. kepalamu di bawah, kakimu di atas? Kebalik-balik kau.
Kenapa Tom? Ya, kami diajarkan bahwa Yesus juga itu Tuhan, Roh juga anak Allah, jadi mereka satu. Nah, inilah kau Bang tersesat karena pengajaran dogma doktrinmu tidak sesuai dengan data-data di Bibelmu. Kalau kau mengikuti data-data di Bibelmu, mustahil kau jadi Kristen. Kami tidak baca situ, kami kan hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Inilah pendeta. kau. Jadi Bibel itu kok jadi taruh aja di ketek Bang, nggak mau kau pelajari? Iya, kan ada. Kami kan hanya memberi perpuluhan saja, kan begitu. Gak ada otak memang kalian ya. Mengenyangkan pendeta. Ini Tom ini Islam bukan Kristen. Dia tadi bilang Kristen. Tidak, ini Islam, bilang asli Islam. Saya ketawa kau bilang lucu. Apanya lucu? Anda itu penipu. Kenapa saya menipu? Saya ini goblok. Enggak. Kau itu yang bukan Islam. Hah? Kau bilang kau itu bukan Islam. Anda ini bukan Kristen. Berarti kau Kristen. Kau pengikut Yesus. Saya mau tanya. Anda itu Islam, jujur sudah. Saya mau tanya, kau pengikut Yesus. Yesus itu menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kau pernah? Itu kau pernah? Sekarang Anda jujur. Anda ini bukan Kristen. Saya mau tanya dulu, kau pernah atau tidak? Bagaimana kau mengaku pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus karena saya mengikut dia. Saya bukan raja. Yesus itu. Ya, kalau kau bukan raja, janganlah kau begitu. Kau mengatakan begitu. Kita seiman, Bang. Kita seiman. Kau menghujat saya. Kamu ini jelas Islam, jadi jangan putar balik di situ. Saya mau tanya, kamu pengikut Yesus, kamu pernah memikul salib? Ini pertanyaan orang Islam ini. Bukan pertanyaan orang Islam. Tapi itu yang diajarkan oleh pendeta kepada kami. Orang Kristen tidak ada goblok bertanya seperti orang Kristen tahu arti memikul salib itu seperti apa. Nggak ada goblok. Makanya Buktinya dengar. kau goblok. Kalau orang memikul salib berarti kita menderita, kita dihina, kita dicaci, kita dimaki. Kan begitu. Kau juga dicaci, saya dicaci, kau caci juga saya. Jadi bagaimana? Coba kamu pengakuan iman rasuli. Tidak perlu, saya tidak mau mengakui. Kau saja itu tidak mau. Ini bukan Kristen. Kami ini memang bukan seperti kalian yang belajar tinggi-tinggi. Kami ini hanya orang bodoh yang masuk di dalam gereja. Yang kami memberikan perpuluhan. Kan dia, ini orang tukang penipu begini. Kenapa dibiarkan? Kau bilang aku penipu. Kau bilang aku penipu. Ya, Anda Islam bukan Kristen. Oh, kalau oke. Nanti saya masuk Islam. Kalau ditanya di sana, saya bilang karena kamu saya masuk Islam. Ya, memang Anda memang Islam. Memang Anda Islam. Jadi sudah. Ya, iya. Diam sudah. Kalau urat malu sudah putus, nah silakan lanjutkan. Kau yang salah, baru kau salahkan orang. Kau tidak paham. Saya sudah bilang, pelan-pelanlah bicara. Bapa dan Yesus itu satu. Iya. Baru kenapa? Kan itu benar di dalam Alkitab. Yang disampaikan kepada kami, yang kami itu tidak pernah mempelajari itu karena kami sibuk bekerja. Ya, Anda sibuk karena Anda Islam, bukan Kristen. Iya. Anda hanya menuduh. Hai, orang Islam, cara berbicara orang Islam itu sangat apa? Polanya itu sama, sangat. Sekarang kalau saya berdomisili di tempat Islam, apakah saya akan terbawa dengan itu? Kan tidak ya, terbawa sama mereka. Coba kau sekarang di tempat Islam. Bunda Rahma turunkan ini orang. Kenapa biarkan? Ya sudah, tidak usah, saya turun Tapi sendiri. dia Kristen Bang. Sudah saya turun sendiri. Jangan ikut-ikut bohong. Anda seharusnya jujur. Dia tadi ditanya, dia bilang saya Kristen. Anda sendiri saya yakin Anda justru tahu. Oke Bang, mau Gurunda udah ini? Belum? Bang Kores? Oh silakan Gurunda. Masuk, Bun, cek grup. Siap-siap. Lanjut, aku gantian sholat. Lanjut Ki. Oke teman-teman, salam kenal. Ada yang baru naik di sini? Ya saya.
Oke, saudaraku. Jadi ketika Anda membawa nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang dapat poin itu adalah makhluk roh yang memang mau disembah dan menggunakan nama Yesus sebagai alat untuk melancarkan aksi penyesatannya. Itu Bang. Ya, silakan. Iya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sebenarnya Anda sedang memuji penyesat yang Yesus nubuatkan. Yesus memang menubuatkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jadi kalau data-data di dalam pengajaran Yesus Anda jadikan sebagai acuan untuk menuhankan Yesus, maka sebenarnya bukan Yesus anak Maria yang tersanjung, tapi penyesat yang datang dengan menggunakan nama Yesus itulah yang merasa tersanjung dan sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menjadikannya sebagai sembahan. Iblis yang datang dengan memakai nama Yesus itu yang berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mengaminkan ajarannya yang Yesus sendiri sudah sampaikan kepada muridnya di Matius 24, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, Akulah Kristus." Berarti ketika kita berdialog, saudara, Anda memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan, sebenarnya Anda sedang mempromosikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus. Yesus membantah. Izinkan saya berbicara paling lama 1 menit, langsung dicegat kalau sudah lewat 1 menit. Yesus itu semua perkataannya ketika dia datang sebagai rasul, sebagai imam besar kepada Bani Israel, semua ajarannya telah disampaikan kepada muridnya. Apa ending dari semua ajaran setelah Yesus sudah tamatkan kurikulum materi kepada Bani Israel? Endingnya dia hanya rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Itu endingnya, itu akhir daripada penutupan pengajaran Yesus. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Endingnya itu. Nah, kenapa ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen polanya berbeda? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bahkan sampai kepada hal yang menggelikan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu sangat menggelikan itu. Artinya Anda menggabungkan antara Yesus yang adalah makhluk roh dengan Yesus yang adalah anak manusia yang adalah makhluk biologis. Karena memang Yesus mengatakan ada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Jadi yang sedang Anda tuhankan ini adalah oknum yang dinubuatkan sebagai penyesat oleh Yesus itu sendiri. Begitu saudara. Jadi kami juga tidak menyalahkan, tapi jangan Anda paksa Yesus yang Anda maksud itu adalah anak Maria, bukan. Yesus yang Anda perjuangkan itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus makhluk roh. Namun untuk supaya tidak ketahuan kalau itu adalah makhluk roh, Anda selalu ngulik-ngulik kembali ke Yesus yang adalah anak manusia. Jadi ada 2 Yesus oleh Kristen gabung menjadi satu. Seperti perjanjian lama dan perjanjian baru kalian gabung menjadi satu. Satu firman Tuhan, satu karangan manusia kalian gabung gini. Jadi orang yang pintar bercerna menggunakan akal dan bisa memisahkan mana firman Tuhan, mana bukan. Begitu juga ketika Anda membawa nama Yesus. Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel dengan Yesus yang makhluk roh yang mau seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu Anda gabungkan menjadi satu. Seakan-akan Yesus anak Maria itulah yang Anda sembah, padahal bukan. Demikian. Jadi maksudnya Bang Zuma bilang kalau kami sembah roh itu sesat, begitu? Yesus yang mengatakan itu, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tapi Yesus tidak pernah katakan bahwa sembah roh itu sesat. Di situ tidak pernah disebutkan roh itu iblis atau apa. Iblis itu roh atau bukan, Bang? Iblis ya, iblis juga roh, kan? adalah anak roh kan?
Nah, Ya, sekarang itu yang roh. datang kepada Paulus itu apa? Bukan anak manusia kan? Yang datang Yang kepada datang bukan anak manusia kan? Yesus. Itu Yesus. Iya, kalau Yesus anak manusia, Bang. Yesus secara roh itu anak Allah. Jadi Yesus memiliki Nah, ini dia permasalahannya itu di situ. Anda memaksakan yang anak manusia ini sebagai roh, padahal Yesus itu tidak pernah menjadi makhluk roh. Yesus itu adalah manusia daging. Kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang seperti engkau melihat Yesus naik ke surga, naik ke langit. Yesus juga mengatakan, tanda kedatanganku, aku datang sebagai anak manusia. Jadi dia tidak pernah datang sebagai roh. Begini bang. Yesus itu, kedagingan Yesus itu sebagai bait suci. Coba baca di dalam. Iya betul. Iya betul. Baca gimana ya? Baca di dalam Yohanes 2 ayat 19 itu Yesus katakan bahwa tubuhnya itu bait suci. Bait suci itu apa? Tempat roh itu di dalamnya. Jadi yang di dalamnya itu adalah yang Tuhan. Kenapa bisa yang di dalamnya Yesus itu adalah Tuhan? Karena tubuh jasmaninya itu sesuai dengan Yohanes. Bukan, Bang, bukan. 2 ayat 19 itu bait suci saja. Kedagingan itu sebagai bait suci. Bukan, saudaraku. Yang sujud, saya bicara sesuai dalil di Alkitab. Ya, Anda berbicara sebagai Kristen. Anda berbicara sebagai Kristen. Kan tadi saya sudah katakan kepada saudara, ending semua pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, dia adalah rasul utusan Tuhan. Bahkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau, bukan aku. Aku dikenal hanya sebagai utusan. Sebagai utusan, Nah, itu sebagai utusan. Maksudnya Yesus Kristus itu adalah pahami dulu. Tidak ada manusia yang menjadi penyelamat, atau Kristus yang menjadi penyelamat itu roh. Yesus Kristus artinya roh penyelamat. Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan kan? Yesus Kristus itu artinya roh penyelamat, anak Allah yang turun menyelamatkan umat manusia. Mate meja gimana? Kenapa sampai robek kali? Anda memaksakan, Bang. Kalau roh penyelamat Kristus itu bukan manusia yang jadi Kristus. Hanya Tuhan saja yang jadi Kristus. Di kitab Perjanjian Lama juga jelas bahwa tidak ada manusia yang jadi Kristus, hanya Tuhan saja yang Kristus. Di mana itu di Perjanjian Lama Tuhan itu Kristus? Tidak ada juru selamat, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya Tuhan itu kan roh. Memang tidak ada juru selamat selain aku. Sebagai juru selamat, aku mengutus utusanku untuk mengajarkan, bagaimana mereka bisa selamat. Yesus itu dijelas juru selamat kan. Sedangkan di dalam dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus itu menyelamatkan manusia? Dituhankan atau mengakui dia sebagai utusan Tuhan? Mengakui dia sebagai anak. Nah, berarti mengakui dia sebagai hamba. Anak itu bukan manusia. Anak itu konteksnya sebagai roh, konteksnya anak roh secara roh. Di mana Anda bisa temukan dalil kalau dia itu adalah anak roh? Ya, itu di dalam di kisah kelahiran Yesus jelas. Waduh, Bang, tolong. Tuhan akan turun atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah, karena roh itulah disebut anak Allah. Sejak lahir saya disebut roh. Kalau anak Allah itu di Islam kan juga, mohon maaf, di Islam kan di Quran kalau tidak salah Isa itu juga roh Allah kan. Tapi di konteks Kristen itu roh itulah yang disebut anak Allah yang keluar dari Bapa itu. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Ya, itu menurut Islam. Kalau di Kristen itu awal pada mulanya adalah roh. Tidak ada itu, Bang. Tidak ada, itu ajaran konyol itu. Roh itu makhluk, Bang. Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 itu jelas. Tuhan itu roh. Itu ucapan siapa? Ya, ini konteks Islam, jangan bertanya tentang siapa. Ini iman kekristenan. Jadi, nah, itulah makanya kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, mungkin maksud Anda itu yang Anda sembah itu adalah makhluk roh. Kan gitu. Tuhan itu roh menurut Alkitab. Tuhan itu roh.
Jadi roh itu apa? Kalau ayo coba definisi roh itu apa, Bang? Roh itu seumpama air. Itulah Yesus katakan. Roh itu apa? Roh itu ya tidak lebih sulit dilihat dari jiwa. Maksudnya roh di dalam jiwa itu ada tempatnya roh. Tuh bait suci sesungguhnya itu adalah jiwa. Jadi tempat roh itu beradanya di dalam jiwa. Jadi roh itu paling sulit, jiwa saya susah dilihat, apalagi roh paling dalamnya begitu. Ya, roh itu apa menurut saudara? Roh itu makhluk kah atau apa? Sesuai dengan Yohanes. Saya ini berdasarkan Alkitab saja. Jadi tidak akan. Ya, saya kasih minta definisi roh itu apa, Bang? Tuhan itu roh. Iya. Padahal di situ tidak ada dikatakan Tuhan itu roh. Allah itu kalau bahasa itu Elohim. Elohim atau terjemahnya Tuhan. Tuhan itu roh. Capek juga orang berdiskusi ya kalau kita diskusi dengan orang yang tidak berakal. Ini Kristenan, jadi ya Bang. Iya. Iman kekristenan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan iman kekristenan itu bertentangan dengan imannya Yesus. Kalau imannya Yesus itu yang disembah itu cuman Bapa, cuma Elohim saja. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah Elohim dan mengakui dirinya sebagai utusan Elohim. Mengakui dirinya sebagai raja. Dia datang sebagai raja. Karena begini, di Alkitab itu kalau saya baca dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu menjelaskan bahwa hanya satu Bapa dan hanya dua raja. Awalnya cuma satu raja juga, tapi iblis itu menentang Yahweh dan diusir dari surga ke dunia dan dia mendirikan kerajaan roh di dunia. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mendirikan kerajaan surga berdasarkan roh. Makanya ada dua anak yang berkuasa secara roh, berkuasa sebagai raja. Iblis itu bertata di dunia, Yesus bertata di surga. Jadi Yesusnya di dunia kerajaannya atau gimana nih? Yesus bertatanya di surga. Kalau iblis? Iblis telah diusir dari surga, makanya di bertahta di mana? Dia bertahta di mana? Di langit, di langit. Iblisnya kerajaannya di mana? Di bumi. Ah, bagus. Kerajaannya di bumi. Maaf Pak, karena kerajaan iblis di bumi, makanya Yesus akan datang di akhir zaman, datang di bumi untuk iblis di bumi. Oke, baik. Jadi tolong jangan Anda lari ya dari pernyataan saudara bahwa kerajaan iblis itu adalah kerajaan di bumi. Baik. Sekarang ada makhluk yang keluar dari kubur mengaku Yesus berkata bahwa segala kuasa kerajaan bumi telah diberikan kepadaku. Itu siapa? Itulah sebabnya Yesus itu bertata di surga dan berkuasa di bumi. Itulah sebab karena tadi katanya yang di bumi iblis, sekarang kalau ia tidak berkuasa di bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tujuan pindah lagi. Itu raja mulia, makanya dia tidak dapat bertata di bumi. Iblis itu sebenarnya juga tidak mau tinggal di bumi, tapi ia menentang Bapa di surga, akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Hancur mina. Apa ndak ada oten sedikit level ini? Di dalam Yohanes 12:31, iblis itu penguasa kerajaan bumi. Yesus berkata bahwa penguasa bumi itu adalah iblis. Betul? Ya, penguasa bumi. Oke. Sekarang yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus itu mengaku telah diberikan kerajaan bumi. Ya, Bapa telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada dia. Artinya Yesus itu bukan hanya berkuasa di surga, berkuasa atas malaikat. Dia juga terus iblis berkuasa di mana? Di bumi. Berarti iblis berkuasa di mana? Di bumi juga maksudnya, tapi iblis tidak berkuasa di surga. Oh, cuma di bumi doang. Di surga dan di bumi. Oke. Berarti iblis bisa nggak menjanjikan kuasa di langit dan di bumi? Ya itu janji-janjinya, tapi oke, berarti bisa kan?
Bisa nggak iblis berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Bisa nggak iblis berkata begitu? Bisa. Bisa. Satu. Bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus sudah memberitahu kita untuk dari buahnya itu kita harus lihat dari buahnya. Oke, saya jawab dulu. Bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Bisa. Terpenuhi dua-duanya kan? Iblis bisa memakai nama Yesus Kristus. Iblis bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Dua-duanya bisa kan? Ya, tapi Yesus katakan dari buah ajarannya. Oke, kita sepakat. Sekarang kita bahas buahnya. Oke, jadi iblis itu bisa memakai nama Yesus. Iblis itu bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat buahnya. Di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa, Bang? Waspadalah agar kamu tidak disesatkan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa kamu di dalam Matius 7 ini? Nomor 15. Ya, itu maksudnya serigala itu maksudnya bukan. Yesus berkata seumpama orang yang benar begitu. Domba itu maksudnya umat Kristus seumpama dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang didatangi oleh nabi palsu ini dengan Yesus mengatakan kamu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa, Bang? Kalau itu sangat kayaknya itu pemahamannya mungkin kepada umat Israel, atau karena umat Israel kan masih menanti, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi bukan kan Yesus sampai ada Mesias palsu yang datang. Kata kamu di situ siapa? Menurut saya itu merujuk pada umat Israel karena mereka masih menantikan umat Israel. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada umat Israel menyamar seperti Israel tapi sesungguhnya dia bukan Israel? Nabi Muhammad atau Paulus? Islam atau Kristen? Serigala itu kan artinya dari luar. Ya, dari luar nih menyamar. Kalau Islam menyamar enggak? Ada enggak Islam menyebut diri mereka Israel rohani? Kalau maksudnya Mesias itu kan artinya pemimpin juga. Muhammad itu. Iya, tunggu dulu, kita kan sudah sepakat. Mesias palsu, penyesat itu, iblis itu bisa menyamar dengan nama Yesus Kristus dan bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Tadi Anda sudah mengaku itu. Ingat, yang keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang permasalahannya, Anda mengatakan kita bisa lihat dari buahnya. Oke. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Kamu di sini adalah Bani Israel, murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus dan membawa-bawa nama Yesus, mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Nabiku Nabi Muhammad kah yang datang di abad pertama? Islam kah yang datang di abad pertama kepada bangsa Yahudi? Atau Paulus in the gang dengan umatnya Kristen yang datang kepada abad pertama kepada murid-murid Yesus? Mana yang betul? Oke, kan dari buahnya orang itu dikenal kan? Iya, tunggu dulu. Yang datang dulu nih, yang datang dulu ke murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Ajarannya kan datang kepada kamu.
Berarti nabi palsunya datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, Muhammad juga datang kepada segala bangsa kan? pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Ini konteksnya ini waspada itu bukan pada saat itu saja. Orang-orang Yahudi murid Yesus, artinya ini orang-orang Yahudi murid-murid Yesus, tidak mungkin pada saat itu datanglah semua nabi. Waspada akan datang nabi-nabi palsu. Iya, pasti ada datang orang di luar kelompok Yesus kepada muridnya, ngaku murid Yesus, ngaku ketemu Yesus, ngaku utusan Yesus, ngaku bertemu Yesus. Itu Nabi Muhammad atau Paulus. Tapi Paulus tidak mengaku bahwa dia adalah Yesus kan? Dia bukan adalah Mesias. Nabi Muhammad juga tidak. Muhammad mengakui bahwa dia pemimpin. Mesias itu adalah pemimpin. Waduh, mulai kacau ini, mulai kacau. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dan mengatakan aku akan diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Sedangkan domba itu Bani Yakub, Bang, domba itu Bani Yakub. Kami umat Islam tidak pernah menyamar-nyamar Bani Yakub, tapi kalian diajarkan sebagai Israel rohani, berarti Bani Yakub rohani. Berarti kalian yang nyamar. Kalian bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Kalian bukan Bani Yakub, ngaku Bani Yakub. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Ini kitabnya Yahudi separuh. Ya, silakan. Kenapa Anda gunakan sementara Anda bukan Bani Yakub? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bisa Anda bacakan ke saya? Coba Bang Zuma bacakan. Bunda Rahma atau Dinda Kores bisa? Berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ya Gurunda. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. 13:23. Sebab siapa dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda Israel? Ya, juru selamat itu telah datang, tapi ya mereka menolak. Dibangkitkan dijanjikan juga untuk bangsa Israel. Inilah yang dimaksud serigala. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda merasa Bani Israel. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Ya, Bang Zuma cukup saya jelaskan, bisa jelaskan? Silakan. Oke, memang kedatangan Yesus itu pada awal mulanya itu bangsa Israel, karena para nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Terus yang bukan Bani Israel ngaku Yesus untuk mereka itu apa namanya? Ya, tapi dengar dulu Bang. Begini. Penyamar Israel atau apa namanya itu? Tapi para nabi khususnya Raja Daud itu bernubuat bahwa Mesias itu akan ditolak sehingga keselamatan itu jadi milik segala bangsa. Itu nubuatnya di dalam segala bangsa itu adalah setelah kerajaannya diberikan kepada pelanjut tongkat estafetnya. Kerajaan dunia yang Tuhan berikan kepada Nabi Ishak turun ke Yakub sampai kepada Daud Salomo sampai kepada seterusnya, itu diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang dimaksud itu Islam, bukan ente. Ya, begini Bang Zuma. Bang Zuma dengar dulu. Kan Nabi itu kan bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Iya. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Dengar dulu, kedatangan Yesus untuk menggenapi semua nubuat itu. Makanya Yesus katakan demikian. Lalu ada nubuat dari Raja Daud. Begini bunyinya. Bang Zuma tolong dengar dulu ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail yang akan menjadi batu penyumpel bangunan yang bolong di sudutnya. Itu Nabi Muhammad. Itu ada nubuat tentang siapa?
Tentang siapa? Yesus. Oh, salah. Yang dibuang siapa? Yang dibuang itu Bani Ismail. Yang tidak dianggap bangsa itu Bani Ismail. Batu yang dimaksud di situ adalah Nabi Ismail. Yang dibuang dari keluarganya Sarah. Itulah dia yang menghasilkan kemudian batu penjuru tersebut. Jangan kemana-mana ente. Yang dimaksud di sini adalah dari buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa buahnya itu? Dan dari mana buah tersebut? Dari nabi palsu. Apa tanda-tanda nabi palsunya? Mereka mengaku. Bang Juma tolong jelaskan saja. Enggak. Sebelum Anda ke situ, saudara, sebelum Anda ke situ, siapa yang diperumpamakan domba oleh Elohim? Itu dulu. Ya sabar, kita jangan lompat-lompat nanti kita. Enggak, justru karena kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat itu. Kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat. Sekarang saya tanya, gelar domba itu adalah gelar siapa? Bang Juma tolong dengar. Kalau Bang Juma tidak terima, tolong didengarkan dulu. Setidaknya tolong dengarkan dulu ya. Saya jelaskan. Baru Bang Juma mau tanggapi seperti apa silakan. Saya tidak paksakan. Ini kan menurut iman kekristenan ya. Di dalam itu situ jelas bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya Mesias yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan atau bangsa Israel telah menjadi juru selamat untuk segala bangsa, batu penjuru. Itu ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Batu penjurunya ketika datang, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang batu penjurunya ketika datang itu astagfirullahaladzim. Udah Anda ngomonglah. Saya matikan mic saya. Turunkan Guruna. Jadi itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu penjuru itu. Oke, Yesus adalah batu penjuru untuk seluruh bangsa. Oke, tolong tunjukkan pengakuannya Yesus dia adalah untuk seluruh bangsa. Silakan. Ya, setelah nubuat itu digenapi, yaitu setelah bangsa Israel menolak Yesus dan kebangkitan Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa? Tunjukkan. Ya, itulah dengar. Yesus datang untuk menggenapi nubuat, salah satunya nubuat tentang batu penjuru itu kan. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa? Jadi setelah jadi setelah nubuat itu digenapi dan Yesus. Di mana Yesus mengaku dia untuk seluruh bangsa, di mana? Ya, saya jelaskan Bang Juma, tolong sabar dulu. Di mana dalilnya? Enggak usah kau jelaskan. Di mana dalilnya? Setelah kebangkitan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Setelah kebangkitan. Enggak ada. Setelah kebangkitan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Markus 12 ayat 10 tadi itu menggenapi nubuat dalam Markus 12 ayat 10 tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mesias yang ditolak oleh bangsa Israel atau tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juru selamat untuk segala bangsa. Jadi setelah dia menggenapi nubuat itu ya dia berkata, setelah dia menggenapi nubuat itu baru dia berkata, pergilah sebarkan Injil. Pergilah ke alam barza, jadikanlah kuburan menjadi tempat tinggalmu. Hilang. Wah. Masih lapar Gurunda? Nekan Oten yang sedikit berakal, jangan yang cuman punya doktrin. Coba kita lihat ada siapa ya ini ya? Ini berakal nih, mudah-mudahan dapat hidayah nih Tom. Ini nggak nyambung ini. Selamat malam. Malam. Dia. Inilah kami kan tidak belajar sama mereka yang belajar tinggi-tinggi. Kami hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami, orang-orang tua kami. Kami masuk gereja. Kami memang orang bodoh, tapi kami juga punya akal. Kenapa? Karena apa? Setelah saya ikuti ternyata banyak yang disimpan, yang tidak pernah dibicarakan kepada kami, tidak pernah disampaikan di gereja-gereja kepada kami. Jadi kami tidak tahu itu. Dari sekte mana Bang ini?
sekte. Agama. Saya dari sidang Jemaat Alam. Jemaat Alam. Allah. Oh, Jemaat Allah. Katolik ya? Bukan. Protestan. Bukan, kami sidang Jemaat Allah. Sidang Jemaat Allah. Kristen sidang Jemaat Allah. Ada yang Maranatha, ada yang Gemim, ada yang Protestan. Banyak. Ya, gimana dengan materi ini, Bang? Eksekutor salib itu apakah pahlawan atau dia penjahat? Ya, kalau saya tahu, buat apa saya naik di sini, kan saya ingin tahu. Ya kan, orang Kristen itu menjadikan Yesus ini sebagai juru selamat yang mati di atas tiang salib. Iya, benar. Nah, berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Artinya kan memang sudah tertulis bahwa dia harus mati di kayu salib. Berarti penjahat ini yang berjasa untuk kalian? Tidak. Ya, tanpa mereka? Ya, sudah diatur. Berarti sudah diatur bahwa Kristen diselamatkan oleh penjahat. Seperti itu. Bahwa Kristen diselamatkan melalui tangan-tangan penjahat. Saya jadi bingung lagi. Ya, tanpa mereka, tanpa iblis merasuki Yudas, tanpa tipu muslihat, tanpa kesaksian palsu, tanpa kedengkian mahkamah agama kepada Yesus, bisakah Yesus disalib? Berarti kalau ada yang mengusung salib itu sebagai simbol keselamatan, berarti kita simpulkan iblis dan kawan-kawannya adalah pahlawan bagi umat Kristen. Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Atau jangan-jangan yang kalian sembah di gereja itu memang iblis. Wujud ucapan terima kasih kalian. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta persembahan kurban berupa manusia, apalagi Tuhan. Dalam ajaran Yahudi, mereka mempersembahkan binatang untuk nebus dosa. Dan binatang yang mereka korbankan ini tidak pernah disalib. Tidak ada itu orang Yahudi mengorbankan sapi, sapinya disalib di tiang, enggak ada. Atau kambing disalib di tiang, itu enggak ada. Kenapa? Karena bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan kutukan Elohim. Ulangan 21 nomor 22-23. Berarti demi untuk menyelamatkan Kristen kudu harus ada yang jadi kutuk. Kudu iblis punya reaksi dan reaksi. Kudu harus ada kesaksian tipu muslihat. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara menggunakan iblis sebagai eksekutor, menggunakan orang-orang untuk membunuh orang yang benar, menggunakan imam kepala mahkamah agama dengan sikap mengutuk, dengan sikap kemudian mereka dengki, tipu muslihat dan segala-galanya itu dipakai untuk menyelamatkan Kristen. Ini konsep apa namanya? Bukankah dosa itu harus dihapuskan dengan kebaikan? Ketika kita melakukan salah ke orang, cara menghapuskan adalah memohon maaf, berbuat baik, tunduk, maafkan aku ya. Bukankah ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, ya Tuhan maafkan aku ya. Tapi kok ini ada polanya,
saudara membunuh orang, saudara memperkaos orang, cara menghapuskan dosa Anda, bunuh tetangga. Tetangga yang harus mati. Setan harus berkarya. Orang-orang harus jadi jahat, membunuh kepada Tuhannya sendiri demi untuk menyelamatkan si pemerkaos tadi. Ini konsep apa jadinya? Bukankah Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Bahkan dalam kitab Tawarik dikatakan ketika hambaku Israel kembali kepada kesalahannya, lalu memuliakan aku dan mencari namaku, aku mengampuni dosanya dari surga. Kenapa Tuhan yang Maha Pengampun harus turun menjadi bayi, butuh 30 tahun kemudian untuk menjadi manusia utuh? Harus ditetein, harus disuapin, harus makan, harus minum, harus tidur, hanya untuk sekedar menghapus dosa. Bukankah kemudian iblis menggodai Adam agar supaya manusia jatuh ke dalam dosa, agar supaya seluruh manusia masuk ke dalam neraka? Lalu kalau itu betul, iblis mau manusia jatuh masuk ke dalam neraka, lalu kenapa iblis merasuki Yudas agar Yesus itu dibunuh? Sedangkan membunuh Yesus sama dengan menebus dosa. Berarti iblis menginginkan keselamatan kepada manusia. Karena iblis yang menjatuhkan Adam supaya keturunannya masuk neraka. Tetapi iblis lagi yang merasuki Yesus, Yudas, supaya Yesus itu dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mana yang betul? Iblisnya mau keturunan Adam masuk neraka, atau iblisnya mau supaya manusia masuk ke surga? Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus penebus itu justru iblisnya sendiri yang datang berkarya supaya dianggap pahlawan agar disembah? Atau jangan-jangan ini adalah propaganda iblis untuk menyesatkan, memakai nama Yesus yang mati dikutuk adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, dikasih label Yesus. Yang keluar dari kubur kemudian pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat, sebagaimana Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 ditutupi dengan label Yesus bangkit untuk menebus, tanda bukti bahwa dia adalah mengalahkan maut. Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus Kristus itu, yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh anak Maria, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Karena tidak mungkin iblis itu pahlawan. Tidak mungkin ada keselamatan yang dihasilkan dari kejahatan. Karena Bapa Tuhan Elohimnya orang Yahudi mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 78, bohong jangan kau sebar-sebarkan, orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kristen orang bersalah, Yesus orang tidak bersalah. Bisa nggak Yesus Kristen dibenarkan? Kata Keluaran 23 nomor 768, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang benar, kata Tuhan jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh Yesus. Lalu bagaimana dengan Kristen? Wahai Tuhan, mereka ini adalah pelaku-pelaku dosa, mereka ini adalah orang-orang bersalah. Kata Tuhan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan kau bunuh orang benar ini demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, karena aku tidak mau. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen-Kristen yang punya dosa waris dari nenek moyangnya. Yang memiliki dosa kutuk moyangnya adalah setan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai wanita Adam, Hawa, dan keturunannya ular tua iblis. Berarti iblis ini punya keturunan, Hawa juga punya keturunan. Aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu Adam dan keturunanmu iblis. Berarti dua-duanya punya keturunan.
Sekarang yang ditebus di atas tiang salib, nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya iblis atau nenek moyangnya manusia? Karena yang dikutuk di sana, di situ ada dua kakek. Kakeknya manusia namanya Adam dan Hawa neneknya. Yang kedua, kakeknya iblis adalah ular. Di antara mereka ada yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Iblis. Kejadian 3. Terkutuklah engkau. Engkau akan berjalan dengan perutmu. Debu tanah akan menjadi makananmu. Itu kutukan Tuhan kepada ular. Adam ada nggak dikutuk? Enggak. Kejadian 5 nomor 3, keturunanmu laki perempuan akan aku berkati. Ada nggak dikutuk Adam? Ada nggak dikutuk Hawa? Nggak ada. Ada nggak iblis dikutuk? Ada. Terus dia mati di atas tiang salib menebus kutuk siapa? Kutuk Adam. Salah bro. Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu adalah iblis. Berarti keturunan iblis yang mewarisi dosa kutukan dari eyangnya, yaitu iblis, ular. Kalau Yesus kemudian mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kutuk, berarti Yesus datang mati untuk menebus keturunan iblis. Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37, apa kata Yesus kepada yang mau membunuhnya? Abraham memang bapakmu, tapi sayang sekali, kata Yesus, kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman-Ku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti keinginan agar Yesus dibunuh itu adalah keinginan iblis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima hadiah dari iblis setelah dia menghadiahkan kemudian kematian terhadap Yesus? Siapa yang menerima hadiah itu? Dengan iming-iming dosa-dosamu sudah ditebus. Siapa mereka ini? Menurut Yesus di dalam Matius 16 nomor 21 dan seterusnya, endingnya di 33, 31. Apa kata Yesus? Orang yang berpikir bahwa Yesus akan mati di salib adalah iblis. Islam sampai hari ini tidak pernah berpikir Yesus disalib. Kata Yesus, enyahlah iblis, sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu Yesus akan disalibkan. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan, 10.000 rebah di kananmu, di kirimu, engkau hanya menontonnya. Kamu tidak pernah kemudian disalib. Kamu hanya menonton orang-orang fasik disalib menggantikan dirimu. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi orang yang berpikir, kata Yesus, bahwa Yesus itu disalib adalah iblis. Siapa yang berpikir Yesus yang disalibkan? Itu adalah iblis, kata Yesus. Ini dalil, Bung. Apa tolak ukurnya? Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar, Yesus atau Yudas? Yudas.
Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus atau Yudas? Yudas baru. Berarti yang mati dikutuk Elohim di atas salib itu Yesus atau Yudas? Yudas. Allahu Akbar. Jelas bukan? Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi dan angkatan tidak setia, datang kepada aku dan minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yudas itu masuk gak golongan anak manusia? Masuk. Berarti hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda kebangkitan, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan benar itu. Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan hari ketiga, Islam atau Kristen? Kristen. Berarti Kristen ini angkatan benar atau angkatan jahat? Ya menurut saya kan ada manusia mati dan bangkit hari ketiga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelum dia mati, Yesusnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Di mana dalilnya? Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Sebelum penyaliban, Yesus asli sudah diangkat di surga, di langit. Dalilnya Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Bunda Rahma bisa buka? Atau Dinda Pera Esther bisa buka? Bisa, Gurunda. Coba dibuka. Oh, ada Bunda. Gas, Bun. Bukain, Bun. Dibuka semua, Bun. Lukas 22 buka semua. Buka semua Lukas, satu bab. 22. Buka satu bab. Ya. Saya baca coba lihat data ini. Oke. Ditampilkan. Dibesarkan. Gimana caranya besarkan Bunda Rahma? Iya, ini tidak bisa diatur ini Komal. Oh, bisa. Ini ya. Udah bisa. Bisa. Tuh dia. Saya yang baca ya. Turun. Lukas 22. Apa ini? Lukas 22 dari nomor 1. Ya, turun. Ke bawah. Paling bawah. 69. Lukas 69. Mana 69? Naik ke atas sedikit. Naik sedikit ke atas. Bukan. Turunkan sedikit maksudku. Turunkan. Lagi. Perikopnya. Ya, coba. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa." Ini ada Yesus sedang disidang, belum disalib. "Apakah engkau Mesias?"
apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak manusia yang dimaksud yang sudah duduk di langit itu siapa? Yesus. Yang bicara ini sekarang di sini siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya, ada 2 jadi. Sebelah kanan Allah Bapa kan sudah Yesus. Baru yang kata yang ini? Yang berkata Yesus juga. Berarti ada 2 Yesus. Berarti Mungkin Yesus Yuda. Nah, itu baru betul. Makanya di data nomornya, di data nomor 3-nya, coba turun lagi nomor 70-nya, coba Bunda. Kata mereka semua, kata mereka. Nomor 70. Nomor 70. Nah, kata mereka, kalau begitu, engkau ini adalah anak Tuhan? Jawab oknum tersebut, jawab Yesus itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Apakah Yesus yang mengatakan aku adalah anak Tuhan? Bukan. Kalau kita buka original teksnya, itu akulah anak Allah itu penambahan. Coba buka Bun. Ketika ditanya, apakah kamu ini berarti kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim? Jawab Yesus, jawab oknum itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Cuman sampai situ. Tidak ada kata akulah anak Tuhan. Coba buka di paralelnya nomor 70-nya itu Lukas 22. Kita tunggu. Silakan Bunda. Iya. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, coba paralel Alkitab Sabda. Nah, itu anak Tuhan. Coba ke kentara Bun, sedikit lagi Bun. Dah kentara Bun. Lagi. Nah, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah. Coba anak Allahnya apa di situ original teksnya anak Allah. Coba ketik anak Allah Bun. Anak Allah. Angka berapa di situ? Bukan itu, lain titik Bunda Rahma. Jawab Yesus. Astagfirullahaladzim. Theos. Aduh, bukan di situ Bunda. Yang mana Gurunda? Susahnya. Saya kan mengatakan jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Akulah anak Allah itu ada nggak original teksnya? Berarti dibawa dong. Anak Allah ada nggak di situ original teksnya? Anak Allah. Astaga. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Mana kata anak Allahnya mana? Bukan ini. Alamak, ke bawah, ke atas lagi. Nah, ini lewat. Ya Allah ya Karim. Naik lagi. Ya ini. Naik lagi. Aduh, gimana ya bilangnya ya? Kasih turun lagi sedikit. Nah, iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Turun. Nggak ada anak Allah di situ. Nggak ada Gurunda. Yang mana? Anak Allahnya Bunda cari, susah kali cari anak Allah. Kata anak Allah mana? Ini anak Allah nih. Astagfirullah. Ke sana lagi, naik lagi ke atas. Turun, naik. Mana ini naik begini? Terjemahan barunya kodong Bunda. Oh ya Allah nih. Mana terjemahannya? Terjemahan barunya mana original teksnya? Nah itu anak Allah itu ada enggak? Hurufnya ada enggak hurufnya? Nah itu coba. Yang mana nomornya? Ini atau ini? Kedua nomornya ini Gurunda. Yang di bawah itu loh anak Allah loh Bun. Nah itu kena di buku tak? Itu. Ini. Nggak ada nomornya. Ya Allahu ya Rabbi. Ya nggak ada nomornya Gurunda. Ini nggak ada nomornya. Sabar Gurunda. Lanjut. Jadi nggak ada. Coba 1161 Bun. 11 ini. Iya, coba. Apa di situ? Anak Allah kah? D. Apa D? Artinya apa D? Ya dende. Tetapi mundur lagi Bun. Angka berapa lagi itu sampingnya?
1161. Ya, sama sama. jika masih. Yang 4314. Yang di ujung, paling ujung. Pintar Bunda Rahma memang. Keren. Apa sih itu, Bun? Pro, apa artinya? Profesional. Kepada. Berarti tidak ada kata bahwa aku ini adalah anak Allah. Dia cuma mengatakan, ya kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apakah kalau begitu kamu ini adalah anak Allah? Kamu yang mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Nah, itu yang betul tuh. Berarti sudah jelas di dalam Lukas 22 ini nomor 69, nomor 70 endingnya, ternyata Yesus yang ditangkap ini bukanlah Yesus yang asli, karena yang asli sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Makanya kenapa Petrus menyangkali, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Petrus melihat dia bukan guruku. Dia bukan guruku, yang kau tangkap itu bukan guruku. Makanya Yesus mengatakan, kau Petrus, kamu akan menolak aku 3 kali. Kamu akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa yang datang nanti setelah aku itu bukan aku. Makanya muridku ini menyangkali aku. Tidak percaya? Bunda buka Lukas 24. Silakan, Bun. 1 bab. Lukas 24. Iya, tabik Bunda Dik. Kan kita belajar ini, Bun. Sama-sama kita belajar toh. Ilmu tak. Sama-sama kita belajar. Lukas 24. Mama kenapa paralel? Iya, 1 bab aja. Yang di bawah bilang hati-hati, Bun. Dosenku aja dulu waktu saya belajar ilmu kalam, dosenku itu, Dinda dosenku itu lagi menjelaskan lalot, aku ambil pistol. Sini Ustaz, biar saya jelaskan. Memang begitu kalau pemimpin, tidak apa-apa. Dan kita dosenku itu ambil spidolnya kan, biar saya jelaskan. Dosen duduk. Di data nomor 9, Bunda. Baca Bunda. Sampai nanti selanjutnya di 11 ya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepadanya. Bunda, iya. Bisa di angka 8 apa yang mereka tidak percayai? Barakallahu fikum sahabatku. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 8. Oke. Jadi tidak ada Yesus dalam kubur kan? Ya. Nah, jadi ketika mereka pergi ke makam pagi-pagi sekali, mereka tidak menemukan Yesus Kristus di situ. Setelah mereka tidak menemukan Yesus Kristus, mereka pergi melapor ke 11 murid-muridnya. Hei, gurumu nggak ada mayatnya dikubur loh. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu omong kosong. Betul? Bang Tom. Iya betul, saya dengar itu. Coba nomor 11-nya. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nomor 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Berarti Petrus tidak tahu kalau ada yang bangkit pada hari ketiga.
Kenapa? Karena Petrus memang bukan angkatan jahat. Yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga hanya angkatan jahat. Petrus dan ke-11 murid lain dan 10 murid lain itu tidak diberi tanda itu. Tidak diberi tanda. Angkatan jahat minta tanda, dikasih tanda. Angkatan yang benar dikasih tanda, dikasih tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan yang baik? Akan nampak aku di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, dan seluruh manusia akan datang meratapi aku. Itu tanda untuk angkatan yang baik. Angkatan jahat datang keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kok enggak benar-benar enggak ada mayatnya orang itu ya? Katanya guru kita. Kenapa ya? Nah, andai saja Petrus ini sudah diajarkan untuk bangkit hari ketiga, dia enggak bertanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Yang ada dalam hatinya, atau dia akan kegirangan, wow, luar biasa. Guru kita benar-benar bangkit pada hari ketiga. Yes, yes, yes. Mana dia, mana dia, mana dia? Kita cari yuk, cari yuk. Faktanya, baca nomor 37, Bun. Mereka terkejut. Wih, kaget dia. Wow, mungkin nomor 36. Oh, 36 dulu. Dan sementara itu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Andai saja orang yang 11 murid ini diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, di data nomor 9, di data nomor 11, di data nomor 12-nya, dia tidak bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Melainkan di data selanjutnya begitu dia ketemu, Assalamualaikum, salam alaikum, damai sejahtera untuk kalian, maka mereka akan teriak, oh my God, guruku, ternyata kamu sudah bangkit benaran sesuai dengan janjimu. Maka berlarilah mereka memeluk si Yesus, gurunya yang betul-betul sudah menjanjikan bangkit hari ketiga. Tapi karena mereka tidak pernah diinfokan akan bangkit hari ketiga, begitu melihat si Yesus palsu datang di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan menganggap itu hantu. Karena dalam benak mereka itu, guru mereka itu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam benak mereka. Tidak ada ajaran lanjutan bahwa setelah aku mati aku akan bangkit. Enggak ada. Mana buktinya mereka tidak tahu tentang penyaliban? Baca di Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Setelah mereka lari, yang ada dalam benak mereka, pikiran mereka, guru kita sudah mati, udah selesai. Kita tinggalkanlah mereka. Kita tinggalkan sudah, kita sudah kehilangan guru. Yang petani kembali bertani, yang nelayan kembali berlayan. Tidak ada kemudian lagi ajaran, karena guru kita sudah mati, ditangkap. Tapi itu mereka tidak tahu. Ternyata yang ditangkap itu adalah orang lain, bukan guru kita. Dan yang akan keluar nanti dari kubur itu ternyata bukan guru kita lagi. Itu sosok yang lain, bukan guru kita. Makanya Yesus menubuatkan dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi dia datang menampakkan diri, salam alaikum. Mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Itu sebenarnya upaya menyesatkan murid-murid asli. Datang lagi tuh di Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid tersebut. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu datang lagi juga tuh orang itu. Datang juga kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang juga di Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Padahal Yesus sudah duduk dengan tenang di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa di langit.
Begitu saudara-saudara. Jadi yang datang kepada murid-muridnya ngaku Yesus itu bukan lagi yang asli. Yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur bukan Yesus anak Maria. Makanya Paulus mengaku Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria berhenti pensiun jadi manusia? Iya. Oke, saya kira begitu. Kita isya dulu. Dinda Kores diambil alih dulu, Le. Oke, Gurunda. Isya Om dulu Sky, ya. siap. Terima kasih. Mau syahadat? Terima kasih atas Sama-sama. Udah mau masuk Islam sekarang? Janganlah, kan baru. Yuli, naiklah Yuli. Yuli ini, aduh. Naiklah, Bun. Ini gak ada suara. Kores, Bang. Ya. Fokus. Apa itu? Lah, turun dia. Bunda bilang jangan syahadat sih, jadi dia sedih. Jadi kita dipaksa. Loh, itu nanya loh, kalau paksa tuh, ayo syahadat, cepet, sekarang. Gitu, itu paksa. Ini kan nanya. Ah, ini ada Om Jack. Selamat malam Om Jack. Sore malam ya. Saya Mau masuk Islam? Tadi ya saya dengar ocehannya Zuma tadi sungguh luar biasa. Seolah-olah dia sangat pandai, ternyata dia sangat bodoh. Aduh. Tapi tadi Kristen yang tadi dia hanya menerima masuk akal, dia bilang itu semua yang dia katakan itu pemikirannya yang sesat. Itu omong kosong semua yang dia katakan. Waduh. Kan pakai data. Saya ketawa-ketawa aja dengar dia punya ocehan itu. Saya tepuk tangan. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti dia pahami itu. Kenapa susah bahasa Indonesianya kalau yang di gereja? Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti apa yang dia katakan itu. Omong kosong besar. Iya, bisa beda pemahamannya tuh gimana? Bahasa Indonesianya beda. Kenapa bisa beda pemahaman? Dia tidak memahami Alkitab, cuman dia mengeluarkan kata-kata apa yang ada dalam pikirannya. Itu sesat semua yang dia katakan itu. Tadi kan bawa dalil, bawa Lukas, bawa Markus. Mana mungkin dia katakan beratnya 79 gram, tingginya 170 kilo. Botol itu data Bible tadi. Dia itu orang gila, Bang. Sakit jiwa dia. Wih, terguncang kasihan. Kalau terguncang di bawah dulu. Ya, abangku. Tadi yang Kristen yang tadi nerima kok penjelasannya, kenapa yang ini kok marah-marah? Sabar. Marah-marah dia. Itu data di Bible-nya ya. Bakar Bible itu kalau kau tolak. Orang baca Bible tadi bagaimana sih? Murid-murid murid-muridnya itu tidak mengenali. Artinya yang di depannya itu, yang mati itu bukan, yang dikubur itu bukan Yesus, kan anak Maria. Terguncang Oten memang. Mana lagi nih Oten-Oten yang pintar sedikit lah, Oten. Oh, ini kayaknya Oten ini. Januari Basados Trio. Wah, ini pasti ini grup band cafe. Halo, selamat malam. Malam. Mau masuk Islam? Ya, perkenalkan nama saya Januari. Oh, mantap. Saya November. Ya, jadi begini ya. Saya sebenarnya cuma bilang aja buat teman-teman saya Nasrani, kalau pemahamannya tentang Alkitab masih belum. Woi, jangan itu, jangan mute. Biarin aja dulu.
Itu mute-nya. Halo, selamat malam. Kenapa di mute? Nggak ngerti. Saya juga gaptek. Silakan. Saya mau bilang aja, saya bukan ikut mau berdebat gitu. Cuman saya mau menghimbau kepada teman-teman saya dari umat Nasrani, bagi Anda yang tidak memahami isi Alkitab atau masih hanya Kristen KTP gitu ya, tolong jangan ikut karena ketika Ya, waduh, kepotong kasihan. Ya Kita itu yang nggak mau ini- berdiskusi. Cuma ya nggak curhat. apa-apa. Ini gue objektif ya. Mungkin pesannya udah masuk. Kalau yang ngajak debat, maksudnya dia itu, maksudnya Januari. Kalau yang ngajak debat sama Gurunda, terus belum ngerti apa-apa soal agamanya, mending jangan gitu. Karena bubuk jadinya. Tapi kalau mau masuk Islam, ayo naik gitu. Kalau ngajak debat, aduh jangan. Halo. Yang tadi itu emang Halo. pinter ya. Halo, Yang tadi maksudnya bagus kok. Malam Felix Malam. Nai Buti, silakan. Nah, ini saya mau sedikit kasih gambaran. Halo? Boleh. Boleh ya, silakan. Jadi kayak gini, ibaratnya kitab itu sama seperti seorang penulis pujangga itu dia menuliskan suatu naskah. Nah, naskah itu tentu dia mempunyai konteksnya itu tertentu. Konteks itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berguru pada pujangga itu. Tidak mungkin semua orang dari luar itu menafsir seenaknya maksud dan tujuan atau konteks daripada karya tulis seseorang. Itu sesat nanti. Setuju. Betul, sesat nanti jatuhnya. Ya, jadi contoh pemahaman tadi itu saya mau sampaikan yang Yesus ditutup itu, lalu dipukul. Siapa yang memukul aku? Terus katanya bahwa sekarang Yesus sementara duduk di sisi kanan Bapa kan tadi. Itu konteksnya kalau dari pemahaman orang Kristen itu Allah atau Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan lingkup. Sama halnya ketika seorang pencuri yang mengaku bahwa Tuhan itu adalah benar di atas kayu salib itu, maka waktu itu pula Yesus melihat orang yang berdosa itu, dia katakan bahwa saat ini juga engkau bersama aku ada di dalam Firdaus. Firdaus itu surga. Jadi itu sama halnya dengan konteks yang tadi. Bahwa Ini Felix belajarnya langsung ke Matius berarti ya? Ya, sama kaitannya, bukan hanya itu saja. Yesus pernah katakan waktu Di mana fisiknya ketemu kayu- Matiusnya? Tebet, di Tebet Silakan ketemu cari. Matius. Saya minta untuk cari itu ayat yang berkaitan dengan fisiknya Yesus masih di atas kayu salib, tapi dia berani mengatakan bahwa saat ini engkau dan saya berada dalam Firdaus yang adalah surga. Berarti Itu langsung belajar ke Matius, Felix. Tadi kan katanya kalau mau belajar langsung ke pujangganya. Felix langsung belajar ke Matius. Ya, kita kan Atau belajar ke siapa? Belajar ke ini guru agama, belajar ke pastor mereka dan lain sebagainya. Nah ini pastor-pastornya yang jadi- belajar dari Matius siapa dong kalau gitu? Ini semuanya Jadi belajar gini, dari orang jadi lain. Begini, kalau mau tahu tulisan atau karyanya seseorang, jangan kita dari luar yang tidak punya hak atau kuasa untuk mengajar kitab seseorang itu, kita menafsir seenaknya Banyak untuk R-nya ya. mengajarkan ke yang lain. Itu sesat, jelas sesat. Tapi gini, tapi kita langsung masuk ke topiknya aja lah ya, nanti Gurunda nyambung. Si apa namanya, kan tadi Yesus tuh janjiin saat ini juga kamu dan saya berada di Firdaus. Firdaus itu Ya. dunia orang mati ya. Firdaus itu ya surga, sama dengan surga. Loh terus kenapa Yesus malah ke dunia orang mati? Kan janjinya ke Firdaus bareng-bareng. Kan gini, mengatakan Gimana? bahwa dia itu tuh mau mengatakan bahwa jiwanya itu diselamatkan karena dia karena imannya besar, dia mengakui bahwa Yesus ini tidak bersalah. Iya, Itu. ngerti. Berarti Terus janjinya seorang- apa? Kalau Janjinya jadi gini, apa? Jadi gini, tubuh fisiknya sementara bergantung di atas kayu salib, tapi dia berani mengatakan itu, berarti apakah dia itu manusia biasa? Nabi pun tidak punya hak mengatakan demikian. Ya kalau Jadi ngomong sama konteks- orang bisa ngomong gitu. Cuma kan buktinya mana jadi kan gitu. Jadi konteks pemahaman tadi itu tuh justru itu tuh mau memberi kita itu lebih tajam
berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun Tapi kan fisiknya jangan di sini- maksudnya Tuhan nggak bisa dibatasi ruang dan waktu, tapi jangan pelitat-pelitut juga gitu loh maksudnya. Ya, sama kan kayak dia tadi. janjinya ke Firdaus, saat ini juga kamu dan saya akan bersama-sama ke Firdaus. Terus Jadi di cerita sekarang saya- berikutnya kenapa dia malah ke dunia orang mati? Kan dia harus menyelesaikan apa yang dia sampaikan sebelumnya. 3 hari dia harus masuk ke dalam kubur. Meskipun Berarti dia ke dalam kubur. Ini orang yang dijanjiin ke Firdaus ikut ke dalam kubur atau gimana? Atau dia duluan? Jadi itu tuh sebagai suatu jaminan bahwa jiwanya itu akan diselamatkan. Jadi soal dia mau ke kubur, jadi soal mau ke janji kubur banyak ataupun memang. tidak, kan tidak terplisit. Harus dijelaskan seperti itu. Jadi Lo gimana? yang Orang paling janjinya ke Firdaus terpenting- ibaratnya gini, Felix. Ya. Saat ini juga kamu dan saya akan berangkat ke Hawaii. Tiba-tiba Ya. gua berangkat ke Wonosobo gitu kan. Itu bohong atau enggak itu? Jadi kayak gini, fisiknya saya itu yang ke dalam, tetapi sebetulnya dalam keilahian saya itu saya bersama-sama dengan itu, menjaminkan. Oh, jadi fisiknya itu ke alam kubur, terus rohnya itu ke Firdaus gitu maksudnya. Secara kasat mata yang dilihat. Berarti ketika penginjilan di alam kubur itu zombie karena nggak ada rohnya. Gini maksudnya. secara Waduh, fisik, maksudnya direvisi kan kayak lagi. gini. Gimana? Kan Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa membelah diri berapapun. Membelah terserah diri. dia. Kayak Naruto ya. Kamu percaya tidak kemampuan Allah? Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Termasuk dengan hal kayak Allah gini. itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar Ya, kemampuan termasuk kita. dengan hal kayak gini, dia mampu melakukan. Jadi bisa nggak jadi Jadi tergantung, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa dulu? Untuk keselamatan. kemahakuasaan, untuk Sekarang kemahakuasaan. begini, tujuannya untuk apa? Tidak mungkin Allah jadi ta'i. Iya toh? Katanya segala sesuatu Tujuannya untuk mungkin apa? tadi. Jadi Gimana ta'i. sih ini? Lah dia Maunya jadi apa? ta'i. Sekarang kayak gini, kalau dia jadi ta'i tujuannya untuk apa? Tidak ada penyelamat. Membuktikan kemahakuasaannya. Jadi ada ngomong saya Tuhan gitu. Jadi kayak gini. Apa? Kalau saya mau, kalau kalian mau dialog, sudah carilah. Mungkin ada waktu pergi ke gereja diskusi. Oh kenapa kayak gini? Macam Jelaskan. mau aja gerejanya diskusi sama kami. Bukan dari kapan tahun kami itu mencari orang-orang yang Bukan ingin kayak dialog gitu, lintas iman maksudnya di sana. dunia nyata Kan gitu gini. loh. Kagak ada yang mau. Kalau mungkin sama gereja muda, kalau kita Katolik terbuka, pergi ke sana tanya, oh kira-kira bagaimana ini? Mohon maaf, mau belajar kayak gini, mau lebih dalam Loh, kira-kira mau dialog, bisa mau belajar, dilayani. mau dialog. Dialog mau belajar tuh boleh, sekaligus dijelaskan supaya kalian tahu makna yang Boleh sesungguhnya. di live di YouTube nggak kalau kayak gitu? Tidak boleh, karena begini. Susah. Gini, orang Katolik itu sudah mengakui kebenaran yang hakiki. Kamu lihat di itu, kenapa Yesus Yesus ketika pernah ditanya ngomong, oleh- berarti Yesus pernah ketika menjamin ditanya oleh Katolik masuk Pontius surga ya? Pilatus berkaitan dengan kebenaran, dia tidak mau jawab. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak boleh diperdebatkan. Kalau diperdebatkan berarti kalian meragukan. Tapi iman yang tapi kalian Pontius Pilatus yakini. ngebiarin Tuhannya mati. Karena Emang kayak harus gitu bagus ya? Karena nubuatan pada perjanjian lama harus digenapi. Semuanya itu harus digenapi dengan nubuatan, bukan hanya omong langsung. Itu ribuan Kalau tahun gitu sebelum- kan jatuhnya jadinya Yesus lebih berguna meninggal daripada hidup kan jatuhnya. itu harus menggenapi. Semuanya itu harus digenapi, bukan Apa hanya sih yang asal digenapi omong itu saja. di mana sih di perjanjian lama atau di mana gitu? Untuk itu di ruang ada lingkup penyaliban? ini, sabar saudara, di ruang Ya. lingkup ini saya tidak diberi kuasa sebagai seorang magisterium. Kami Katolik Tidak diberi punya, kuasa ya? Kami orang Katolik punya magisterium. Boleh tanya ke pastor, boleh tanya ke uskup. Ya udah gini aja atau Lid, karena gue paus. nggak tahu lo Katoliknya di mana, jadi mungkin berat juga di ongkos. Gue Jadi nitip bisa pertanyaan tidak, aja gini maksud Lid. saya tantang balik. Bisa ndak kalian pergi ke sana tanya? Kalau makanya kalian tidak Ya bisa-bisa memahami aja, konteks. cuma kalau nggak di live-in gimana? Kalau di sini kan enak yang nonton 3.600. Iman ini tidak boleh. Kalau kami itu iman itu sesuatu yang sangat berharga, tidak dipertontonkan atau diperdebatkan. Karena kebenaran yang kami miliki itu. Tapi kalau misa di live-in di TV, sah, di YouTube. itu mutlak. Paus Kalau kesini, diperdebatkan di live-in kayak di gini, TV. Itu kayak kami masih meragukan kalian punya iman. Katolik tidak know. Nah makanya gini Katolik, gue tuh pengen taunya gini. Nanti titip pertanyaan aja ya. Di mana nubuatan
penggenapan hukum Taurat itu pakai Tadi saya hukumnya sudah, pagan saya Roma. sudah bilang kan tadi. Kayak gitu loh. Itu di mana? Saya sudah bilang tadi, kalau soal berkaitan dengan nubuatan dan yang lain-lain, bisa tidak saya minta kalian pergi ke gereja terdekat, tanyalah ke pastor atau tanyalah ke uskup. Bisa tidak? Ya udah, nanti kita siap, nanti kita insya Allah ke sana kalau ada kesempatan ya. Nanti kita akan ke sana untuk bertanya, karena kalau kita bahas terus-terusan di sini juga lo udah ngaku nggak tahu, apalagi mau dilanjutin. Tapi lucu juga konsepnya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bisa, oh itu tidak mungkin katanya. Loh tadi katanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Apa fungsinya jadi ya nya ngomong aja saya Tuhan gitu. masih nggak mau juga. Makanya ya kawan-kawan, untuk Kristen atau Katolik yang naik ke room Islam, dalam konsep Islam itu Tuhan itu maha sempurna dan maha suci gitu. Dia mempunyai sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang bertentangan dengan kemahaannya. Contoh misalnya Tuhan maha suci, mustahil dia najis, mustahil dia kotor gitu. Nah, ini kan kotor gitu. Mustahil Tuhan menjadi nauzubillahi min dzalik, pemikiran macam apa ini? Terlebih-lebih manusia gitu. Allah itu maha suci, mustahil dia manusia, karena manusia itu banyak lobang. Lobang itu tempat keluar kotoran, lobang kuping, conge, lobang hidung, upil.